Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Sport Indonesia Palembang. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat kepada Bapak Wali Kota Palembang, Bapak yang diwakili oleh staf ahli bidang keuangan, pendapatan hukum dan HAM, oleh Bapak Haji Edison S.Os, MSI, dan yang kami hormati kepada Ketua Umum Esport Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Bendahara Umum SI Sumatera Selatan, oleh Bapak Ade Irawan, Ketua Umum SI Kota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Kapolrestabes Palembang, Komandan Kodim 0418 Palembang, Ketua Yayasan Palkomtek Palembang yang diwakili oleh Bapak Eko Setiawan, Eskom Mkom, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Palembang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Direktur Umum Perumda Pasar, Direk Camat Kemuning, jajaran Kahar yang diwakili oleh Dr. Pemi Welrado, Sewakil Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, serta seluruh peserta, panitia, dan hadirin yang kami banggakan. Yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah memberi kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada acara Seleksi Atlet SC Kota Palembang Road to Porprov yang ke-15 Sumatera Selatan tahun 2025. Acara ini bertujuan untuk menjaring talenta-talenta muda terbaik Kota Palembang untuk menjadi wakil Kota Palembang di tingkat provinsi dalam cabang olahraga elektronik. Tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya Melda Citra selaku pemandu acara pada pagi hari ini. Baiklah hadirin yang kami hormati, sebagai bentuk penghormatan dan kebanggaan kita sebagai bangsa negara Indonesia, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia
Selanjutnya, mari kita menyanyikan Mars Esport. Ada nggak poni, Bu? Dari poni, Pak, aku tanya ya. Ada. Siapa namanya, Ibu? Kepada seluruh hadirin dipersilakan duduk kembali. Kini kita memasuki sesi sambutan dari para tokoh yang telah berkontribusi penuh terhadap penyelenggaraan acara pada hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan Pendidikan atau Wakil Rektor Palkomtek Palembang yang diwakili oleh Bapak Eko Setiawan Eskom Mkom. Kepada Bapak kami persilahkan. Gimana matiin? Ngomong pas sudah tuh ya. Di sini nih, Pak. Oke. Di sini aja nih, Dek. Kemana? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Yang terhormat, kami ucapkan selamat datang kepada Wali Kota Palembang yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh staf ahli bidang keuangan pendidikan hukum dan HAM Bapak Haji Edison Esos MSI, kemudian Ketua Umum E-Sport Sumsel yang diwakili oleh Bapak Adi Irawan, Bendung Eri Esi Sumsel, kemudian dari Komandan Kodim 0418 Palembang yang diwakili oleh Damramil, Pak. Damramil Letu Infantri Saleh. Mohon maaf jika ada salah penyebutan, Pak. Kemudian Nama-nama yang ini. dari Ketua Umum SI Kota Palembang, Ketua DPRD Kota Palembang, Kepala Kejaksaan Negeri Palembang, Kapolres Tabes Palembang, Kepala Dinas Muda dan Olahraga Kota Palembang, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang, Direktur Umum Perumda Pasar Camat Kemuni, kemudian dari Wakil Sekretaris Umum dan Bendahara Umum, dan kepada seluruh peserta pada kegiatan hari ini, yaitu kegiatan seleksi atlet SI Kota Palembang Road to
Porprov ke-15 Sumsel 2025, kami ucapkan selamat datang di kampus kami, Bapak-bapak, Ibu dan adik-adik semuanya di Institut Teknologi dan Bisnis Pakomtek. Sebelumnya, izinkan saya mewakili Pak Hendri memohon maaf, Bapak. Hari ini harusnya beliau yang berdiri di depan memberikan sambutan mewakili Pakomtek, tapi Bapak Hendri hari ini berhalangan, tidak bisa hadir karena harus ada kegiatan di Lampung, Bapak. Jadi saya mewakili beliau memohon maaf untuk itu. Tetapi untuk ini tidak menghilangkan kemeriahan kita pada hari ini, di mana ini adalah kegiatan yang luar biasa, adik-adik teman-teman. Ini adalah seleksi e-sport. E-sport ini adalah sesuatu yang memang awalnya dianggap tidak ada sesuatu yang bisa dibanggakan, tapi sekarang di era sekarang ini e-sport ini menjadi bagian sesuatu yang luar biasa ya teman-teman, bapak-bapak dan ibu semuanya. Ini kegiatan yang luar biasa karena juga sesuai dengan visinya Pakomtek, yaitu menjadi institusi yang berprestasi dan berwawasan global. Dan juga kita di Pakomtek, Bapak sangat mendukung kegiatan seperti ini karena mungkin Bapak bisa lihat di kampus kita ini memang sudah memprovide itu, kalau berkenan nanti bisa naik lantai 3, kita memang bahkan menyiapkan satu studio sendiri untuk e-sport, namanya Studio e-sport, karena sesuai dengan konsep Pakomtek yaitu Smart Campus, di mana kita mempunyai indikator, ada 7 indikator Smart Campus, yaitu Experimentory, Star 5, Hybrid Class, Industrial Lab, Digital Campus, Active Learning, dan juga Kurikulum Multi-Skill. Kalau saya boleh bercerita, multi-skill di sini adalah salah satu kegiatannya ya kita mendorong mahasiswa kita untuk terlibat dalam kegiatan e-sport. Seperti itu, makanya kita fasilitasi. Jadi kita sangat-sangat membuka tangan kita lebar-lebar kalau nanti suatu saat SC terutama mau bekerja sama dengan Pakomtek untuk kegiatan yang berhubungan dengan e-sport. Untuk adik-adik semua, teman-teman semua, ini yang kayaknya adalah cikal bakal pendulang prestasi ya Bapak ya. Pertama nanti kita harapkan dari Sumsel akan melahirkan atlet-atlet e-sport terbaik, karena kita tahu Indonesia itu sudah dikenal di kancah e-sport. Bahkan kalau saya tidak salah, tahun lalu beberapa tahun belakangan kita sudah menjuarai beberapa event. Terakhir kalau nggak salah kita jadi juara dunia di event Football Manager ya kalau nggak salah ya, jadi juara dunia. Bahkan untuk kategori e-football juga kita juara dunia, itu membanggakan ya. Kalau zaman dulu bapak-bapak, mungkin saya dulu main PS di rumah itu dimarah sama orang tua ya. Main Mobile Legends itu pasti dibaris, kalau sekarang justru didukung karena memang sudah menunjukkan prestasi. Mungkin di kancah sport konvensional kita belum terlalu banyak menunjukkan prestasi, di e-sport bahkan kita sudah. Di sepak bola kita lagi berjuang untuk menuju ke Piala Dunia, di e-football kita sudah juara dunia, itu luar biasa. Boleh tepuk tangan untuk pemuda-pemuda Indonesia ya. Jadi kita harapkan dari kegiatan hari ini dan besok ini akan menghasilkan, melahirkan bibit-bibit unggul yang akan menjadi perwakilan, terutama kita harapkan dari Sumsel ya Bapak, akan menjadi atlet e-sport yang mudah-mudahan akan membawa prestasi ke kancah dunia, terutama itu yang kita harapkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan sebagai kata sambutan mewakili Bapak Hendri untuk hari ini. Sekali lagi kami ucapkan selamat menikmati event kali ini dan semoga prestasi semuanya ada di dalam diri kita, terutama untuk adik-adik yang sekarang sedang melakukan seleksi ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangannya. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Eko Setiawan. Semoga dunia pendidikan dan dunia e-sport tetap bisa berkolaborasi dan menimbulkan dampak yang lebih positif. Selanjutnya sambutan yang kedua,
yaitu dari Ketua Umum ESI Kota Palembang, Kolonel CPL Gusra Muttaqin, MIKOM. Kepada Bapak kami persilahkan. Seperti mau di konten aja. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Wali Kota Palembang dan ini diwakili oleh Staf Bidang Keuangan, Pendapatan Hukum dan HAM, Bapak Edison SOS MSI. Ini adalah rekan saya, dari saya kapten, sekarang belum jadi staf ahli, barang sempat jadi Pak Dinas, sampai sekarang terus jadi PSP ini. Yang saya hormati Ketua Pemprov Ekspor Indonesia Sumsel yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Adi Irawan selaku Bendahara Umum ESI Pemprov ESI Sumsel, yang juga merupakan Direktur Umum Perumda Pasar Palembang Jaya. Ini adik saya nih, Pak Wali. Yang saya hormati, yang saya banggakan juga, Ketua KONI Kota Palembang, Bapak Anton Nurdin, yang terus mensupport setiap kegiatan ekspor Kota Palembang ini. Terima kasih Pak KONI. Kancah e-sports di Palembang menunjukkan perkembangan yang cukup aktif. Nah, itulah. Di sini juga ada Bapak Dandim yang diwakili oleh Dan Ramil Kamboja atau T1, Bapak Letnan 1 Infanteri Soleh AS apa? Alisa. Tadi Bapak Dan Ramil juga terkecoh, sangkanya saya pengusaha. Perkenalan Pak, saya kalau bisa ya. Itu saya sampaikan, saya dulu di podium juga waktu saya kapten. Oh siap. Berarti saya sudah masuk Pak ya, kantornya Pak ya. Penyamarannya berhasil. Penyamaran berhasil. Penyamaran, asal jangan ngamar ya. Yang saya hormati juga Ketua Yayasan Pak Komtek Palembang, yang pada hari ini diwakili oleh Bapak Eko Setiawan selaku Kapolri Bisnis dan Digital. Yang saya hormati juga Kahar Ekspor Kota Palembang, Dr. Penny Berlanto. Ini mesti adik saya juga Pak Wali. Bendahara, sekretaris, dan para anggota pengurus ekspor Indonesia Kota Palembang beserta para atlet seleksi cabang olahraga ekspor Indonesia Palembang yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Salam olahraga. Salam olahraga. Ekspor Indonesia mendunia. Ekspor Indonesia mendunia. Ekspor Indonesia atau ESI adalah organisasi induk cabang olahraga elektronik di bawah naungan KONI Pusat. Hingga saat ini
pengurus besar Esport Indonesia diketuai oleh Bapak Jenderal Polisi Purnaweran Profesor Dr. Budi Gunawan SH MSI PhD yang saat ini menjadi Menko Polhukam RI. Sedangkan Ketua Pengurus Esport Indonesia Profesor Sumsel adalah Bapak Sudadi SH MSI yang merupakan Kepala Badan Daerah Sumatera Selatan. Berdasarkan surat putusan Ketua Umum Pemprov SI Sumsel nomor 18 SK Pemprov SI Sumatera Selatan 6 Romawi 2025 tanggal 3 Juni 2025 bahwa pengurus Kota Esport Indonesia Palembang diketuai oleh Kolonel Cepat Busra Mutakhir Omnikom. Maka dari itu, dalam rangka mengikuti Pekan Olahraga Provinsi ke-15 tahun 2005 di Kabupaten Banyuasin, maka pengurus Kota SI Palembang akan melaksanakan seleksi atlet cabang olahraga esport yang nantinya akan menjadi atlet-atlet yang mewakili Kota Palembang pada pelaksanaan Pekan Olahraga tersebut. Adapun cabang olahraga esport yang akan ditandingkan adalah seperti ada di layar TV, yaitu Free Fire, Mobile Legends, Honor of King, PUBG, dan eFootball. Sedangkan jumlah peserta yang telah daftar yang masuk ke panitia hingga tanggal 27 Juni 2005 adalah sebagai berikut. Free Fire 9 tim, setiap timnya adalah 4 orang. Mobile Legends 13 tim, setiap timnya 5 orang. Honor of King hanya 1 tim, setiap timnya 5 orang. PUBG 1 tim yang terdiri dari 1 timnya 4 orang, dan eFootball sebanyak 32 tim perorangan. Jadi setiap event itu hanya 1 orang yang diambil. Adapun kondisi saat ini, Pak Wali, telah banyak atlet-atlet yang seberang atau menyeberang ke daerah lain. Ada yang ke Banyuasin, ada yang ke Korea ini, banyak. Hal ini dikarenakan daerah lain itu menjanjikan akan memberikan bonus yang besar, yang lebih besar dari Kota Palembang. Itu yang isunya sekarang. Selain itu, fenomena lain adalah para calon atlet sering menanyakan, malah kebanyakan mempertanyakan, berapa kira-kira kalau saya masuk Palembang bonusnya berapa? Gitu. Jadi bukan lihat prestasi lagi, tapi fulus. Udah agak rusak dikit nih. Tapi untung yang di sini anak-anak baik-baik semua, Pak Wali. Tepuk tangan dulu semua di sini. Karena mereka yang di sini bersedia dan berkeinginan untuk jadi atlet Kota Palembang di cabang esport ini. Dengan adanya kondisi ini, sehingga jumlah pendaftaran seleksi kota ini tidak sesuai dengan harapan. Jadi makanya hanya ada yang 1 tim saja, baik dari di PUBG maupun di Honor of King. Adapun pelaksanaan seksi atlet esport Kota Palembang ini terbagi menjadi 3 venue. Yang pertama adalah untuk Free Fire dan PUBG di rumah makan Ayam Tabuk Cabai Hijau di Jalan Sudirman. Selanjutnya untuk eFootball bertempat di e-gamers di Jalan Pipi Cipujung, dan untuk Honor of King dan Mobile Legends akan dilaksanakan di gedung ini, di gedung Pak Komtek. Jadi izin menyampaikan Pak Wali bahwa Pak Komtek sangat mensupport banyak untuk kegiatan ini, dan kebetulan ketua yayasan adalah kawan kami sejak kapten.
Sampai sekarang dia dulu masih direktur, terus rektor, sekarang jadi ketua yayasan. Jadi untuk Pak Koptek terima kasih banyak, silakan untuk Pak Henry. Diharapkan dari hasil pelaksanaan sesi kota cabur ekspor ini akan menghasilkan atlet kota Palembang yang berprestasi dan dapat mengharumkan nama kota Palembang pada Pemprov, pada Porprov Sumsel 15 tahun 2005 di Kabupaten Musi Banyuasin nanti. Demikian yang kami dapat sampaikan dan dimohon kepada Bapak Wali Kota dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sapali untuk dapat membuka secara resmi seleksi atlet Kota Palembang cabang olahraga e-sport tahun 2005. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak atas arahannya, semoga menjadi pemantik semangat oleh para peserta yang ada di sini. Selanjutnya sambutan yang ketiga, yaitu sambutan dari Ketua KONI Palembang kepada Bapak Anton Nurdin SHM. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dulu Pak, itu yang dulu. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jadi saya mulai juga ada yang sudah kami cetuskan di KONI Pak. Jadi yel-yel ini nak dibawa sampai ke Mumbai aja. Pertama, kalau saya bilang Palembang, jawabnya berbudaya. Yang kedua, kalau saya bilang Palembang, jawabnya jaya, berjaya, berjaya. Yang ketiga, kalau saya bilang Palembang, juara. Ini seluruh cabur saja. Dan ini menjadi apa? Yel-yel kita untuk dimubah nanti. Palembang, semua. Palembang, karena kita mewakili Palembang. Palembang. Bukan berjaya semua. Palembang berdaya. Berjaya. Juara. Berdaya, berjaya, juara. Karena ini ada histori berdaya itu punya visi misi Pak RPS. Berjaya, Kota Palembang dilahirkan, kalau di lambang itu ada jaya. Juara memang kena kita Palembang. Lagi ya? Palembang. Alhamdulillah. Yang kami hormati dan kami sayangi di sini ada Wali Kota Palembang yang diwakili oleh Kakanda Haji Esos MSI. Beliau ini pejuang ulung. Juga yang kami hormati dan kami sayangi ada mewakili ekspor provinsi, ada Alinda Adi Irawan. Yang paling istimewa di sini, aku susah kalau nak panggil Kolonel Busra. Kalau selalu Bang Busra itu lah. Nah, ini dia orangnya yang luar biasa, seolah memimpin SI Kota Palembang baru 3 bulan rasanya, belum nyampe, luar biasa. Kalau kagum seumur jagung tapi sudah melalap panen dunia. Tentunya dengan pengurusan ekspor yang saat ini luar biasa semua pengurus. Juga yang kami hormati dan kami sayangi ada Pak Danjim, diwakili oleh Pak Danramil, Pak LHS. Tidak kalah penting yang punya tempat, ketua yayasan atau yang mewakili Bang
Eko Setiawan, luar biasa. Palkomtek ini memang sudah dikenal, memang kalau untuk urusan elektronik Palkomtek punya cerita Kota Palembang. Juga di sini tentunya saya didampingi oleh kawan-kawan, ada ketua harian Perbakin, diri lupa Pipian. Ini ketua harian Perbakin. Kalau adik-adik belajar nembak, ada wakil ketua Badan Media dari KONI, Pak Mada. Tentunya kepada semua media yang berhadir, juga tentu pengurus dan panitia pada hari ini yang sibuk-sibuk luar biasa. Tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk seleksi Kota Palembang. Pak Wali, kami laporkan mungkin baru cabur e-sport inilah yang rekodnya Senianan. Luar biasa. Ini bangga. Tapi selain dengan yang seni bela diri, karena kalau yang lain itu karena atletnya sudah ada. Jadi kalau e-sport ini betul-betul kayak dipertandingkan. Makanya berbangga hatilah adik-adik peserta yang nanti ikut peran serta untuk seleksi. Kami berharap kita di wong Palembang, tinggal di Palembang, sekolah di Palembang, jadi wajar kalau kita bela Palembang. Ya, jangan selalu melihat kata Pak Surajadi, Bapak Surajadi, pulus-pulusnya. Kalau kita cari pulus, kayak kalau lah juara di e-sport provinsi, 3 provinsi, ini ngacunya kayak ke tingkat nasional, bisa ikut PON. Makanya dalam seleksi ini tidak main-main. Jangan tengok, Kota Palembang lah kasih duitnya. Salah. Terus terang saja, kami sudah 3 kali ini membawa atlet Kota Palembang, khususnya e-sport ini sudah ketiga kali. Pertama kemarin di Okuraya, kita juara umum. Jadi memang luar biasa. Dan adik-adik yang juara umum kemarin sempat ikut propon. Cuman memang rupanya adik-adik itu Palembang ini baguslah. Mereka ini banyakan tidak terteropong oleh oleh asosiasi kita atau pengurus e-sport. Mereka ini kalau main dewek-dewek kayaknya online keluar segala macam, banyak yang jagoan tapi tidak terpantau. Nah, ini adik-adik kita masuk dalam wadahnya betul. Jadi kalau main juga di luar silakan, tapi dalam wadah supaya prestasi kalian ini tercatat. Ya, pacak masuk timnas kaget dan pacak berdunia sesuai dengan yel-yelnya e-sport. Jadi saya berharap ini Senianan, jangan mentang-mentang gak kasih hadiahnya selekot ini. Tapi ini kejadian itu bukan masalah hadiah, tapi prestasi yang tercatat nanti insya Allah akan mendatangkan prestise apapun bentuknya. Prestise itu banyak. Nak begawi kakek lah dilirik oleh wong bank, dilirik oleh BIM. Iya, karena dibutuhkan. Karena anak-anak pemain e-sport ini bang, pasti dia jago di minimal di elektronik. Ya tentunya di komputer segala macam. Kalau kita ini, kalau saya sendiri pesan gatek, gagal teknologi. Ecaknya baik pakai handphone yang berlipat-lipat itu. Iya, guna ke banyak baca. Paling pakai WA. Ya, hai sayang mama gitu kan. Baca gitu. Cuma kalau kamu suruh main, apalagi mata lah sudah tidak bisa. Makanya berbangga hatilah adik-adik anak-anakku kami. Kaget kita seleksi ini nian-nian. Mulai mungkin dari tingkat SMP, SMA, ataupun yang sudah kuliah. Tapi jangan dikira kuliah bisa menang juga dengan tingkat SMP kalau memang ahli.
Karena saya punya ponakan tapi saya lihat atlet Oku. Kemarin waktu Oku Rakyat 3 juara bang. Dia masih SMP bulan ini. Saking rupanya gawi tiap malam begadang main ini. Mana bapaknya? Sekarang enggak lagi. Ngapo? Hasil ke duit gitu. Ya rupanya betul. Rupanya ada pendapatan. Nah, ini luar biasa. Jadi makanya anak-anak, adik-adik, adanya wadah ekspor ini digawangi oleh Bang Busra, ini manfaatkan. Jadi tercatat kalian menjadi prestasi sambil mencari. Prestasi ini nanti akan membawa prestasi ke depan, akan menjadikan cita-cita kalian lebih mudah. Yakinlah itu. Tapi kalau kita terlalu bebas lepas, tidak kati mewadahi, tentunya dari sisi segala macam sulit nanti. Apalagi kita ada di Palembang, pemerintahan Kota Palembang. Saya juga akan melaporkan nanti melalui Pak Staf Ahli, Pak Edison, Pak Wali Kota. Kami minta untuk capil nanti agak diperketat untuk melepas yang umur-umur budak-budak 22. Itu pasti atlet yang nak nak dibawa oleh kabupaten kota lain. Jangan dijanjikan diiming-iming, kadang-kadang kasihan. 2023 tadi waktu di Lahat banyak atlet Kota Palembang yang dibajak. Kapan balik rupanya kita membagi bonus kemarin Pak Wali, mereka ngirim kami tidak dapat Pak katanya. Ada yang cuma dapat 5 juta itulah pertama kali berangkat di UI. Lah dapat apa emas segala macam, tidak dapat apa-apa lagi. Nah Kota Palembang adik-adik, anak-anak, ini bukan janji, sudah didesain. Kalau dulu kita 15 juta per satu emas, itu turun emas 1 juta tapi 15 juta satu emas, 7,5 itu 10 juta itu perak, 7.500.000 itu untuk perunggu. Dan itu dikali sebanyak dapat emas berapa? Itu bukannya dapat emas 3 terus dapat 15 juta itu tidak. Jadi kejarlah itu. Dan juga semuanya mungkin kecil ya. Cuman kami sekarang lagi mengajukan sama pemerintah kota. Kalau dolar naik, kalau pajak itu kita ini punya bonus minimal 20. Kalau pajak 25. Jadi dalam hal ini anak-anak adik-adik kalian yang menang nanti bukannya berpikir nyari bonusnya bukan nyari duitnya ya, tetapi belajar nasionalisme untuk membela daerah. Kita wong Palembang, kita hidup di Palembang, kita kakek di Palembang, sekolah di Palembang. Jadilah nasionalis untuk Kota Palembang. Makanya kalau dulu di Kutimur Okuraya kami buat ILL, kita pacak, kita galak, Palembang juara. Di Lahat kemarin sebenarnya juara juga, tapi luar biasa. Ya Bang Busra, Lahat gunakan duit batu bara, Palembang gunakan duit dukun, nunggu sampai lah. Jadi waktu itu Lahat banyak pakai pemain dari daerah Jawa Barat, Lampung. Susah, mereka sudah PPLP, kita memang nyari bibit. Duit mereka untuk pelaburan. Nah waktu itu kita punya yel-yel Mak Manobe Palembang juara. Rupanya lagi itu Mak Manobe masih kena kijangi karena kita di luar biasa mereka bawa atlet. Kita asli dari Palembang kalau Lahat kemarin pakai atlet-atlet dari luar. Kalau aku tidak salah ekspor kemarin mereka pakai atlet dari Bogor. Yang hebat lagi Bang Busra, atlet poli. Ini aku dewek kalahnya. Jadi kami nonton lawan kita habisnya poli Kota Palembang. Kapan yang klub nih? Cantik ini cewek main. Sudah main udah cantik, wajah masuk lahar. Ding. Dusun mana kabar ni? Dia tolenya. Hadiku kilo pulau kabar ni. Ya tolenya. Jawab dia. Aing mah enggak ngerti tak tahu. Budak Sunda di bawah.
pantas, aku bilang. Nah, Kota Palembang tidak main-main seperti di Batu Serang. Aku dengan kawan-kawan cabur sudah melalui aku, jangan sekali-kali kita beli atlet dari luar. Ya. Kalau pacak memang atlet hidup cukup pempeknya. Karena di saat itu setelah selesai, waktu kita prapon dipanggil atlet dari lahan, termasuk tim sepak bola yang menang. Dan kan tidak lagi pemain karena dibawa dari Bogor. Begitupun poli waktu itu. Sampai malam kami dijamu makan malam. Kebetulan ada gubernur sekarang Pak Deru. Waktu itu Cik Ujang masih Pak Kilahat. Kebetulan kami berkawan lama. Jadi kalau nggak berani ngomong asal galak Pak Deru juga. Bang begitu. Jengoklah bang sama Pak Deru, bang tu lah. Bang dia lah bang dari Pak Pati ni. Apa terjadi? Bukan LC bang yang dibawa dari Jawa Barat ini. Acara Torprom. Ngapo? Atlet Nyugo. Ya habis bang. Dari ini buat berguyon main-main. Kenyataan, bukan main-main. Faktanya begitu. Maka waktu itu Lahat juara umum, luar biasa. Nah sekali ini dibubar, saya tidak kaki lagi. Apalagi dengar Ketua KONI Lahat ini dulu. Nah ini juga Bang Busra, salah satu ujian kami KONI. Apa hal kekalah memberi dan hibah itu bang. Ini shooting nih habis. Makanya saya dan kawan-kawan seluruh cabur, termasuk Despot, buat SPJ yang bagus-bagusnya. Kita lah benar memang salah. Nah ini suatu hal yang perlu kita waspadai dan perlu kita bicarakan sama-sama. Jangan sampai kita belai, kita nak besarkan nama Kota Palembang, tapi hasil setelah itu susah. Terus terang saja pengurus ini baguslah, banyaklah modal keluar, penghargaan kita tak kati bang. Ya bergaji pun tidak di sini. Jadi itulah mungkin. Jadi Pak Wali, Pak Ison, salah satu yang kami sampaikan ini benar apa adanya, sehingga mari kita sama-sama bangun Kota Palembang sesuai dengan awal Palembang. Ini ulang tahun yang ke berapa? 1322. Nah, berarti lah berapa abad? Pecahnya itu Palembang dikaya juga kan? Makanya nak dijaga dikaya itu. Ya. Itulah mungkin menjadi hierarki kita bersama. Jadi baik, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik dan anak-anak sekalian, hari ini dibuka mungkin ini tolong Pak Wali buka untuk seleksi kota. Semoga nanti tim-tim yang juara ini akan membawa pulang emas yang banyak di Muba dan menjadikan ekspor Kota Palembang juara umum nanti di Muba. Jadi itu saja. Sekali lagi kami mohon ampun kepada Allah bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga mohon maaf kepada seluruh yang ada. Kami juga dengan mengakhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Palembang berjaya. Palembang juara. Palembang juara. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Anton Nurdin SH.MH. Selanjutnya sambutan terakhir sekaligus pembukaan oleh Wali Kota Palembang, yaitu yang diwakili oleh staf ahli bidang keuangan, pendapatan, hukum dan HAM, Bapak Haji Edison SOS MSI. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum kami menyampaikan sambutan, Bapak Wali Kota Palembang izin kami menyampaikan permohonan maaf dan salam hangat beliau karena tidak bisa hadir secara fisik di acara pembukaan Selekpot e-sport tingkat Kota Palembang. Tentunya beliau berharap kegiatan ini dapat berjalan lancar sesuai dengan apa yang diharapkan. Yang kami hormati, di sini sempat hadir Pak Dandim yang diwakili oleh Pak Letnan 1 Infantri Pak Soleh. Ini ketemu terus sama Pak Dandim, megang 2 wilayah. IT1 Kemuning, karena ada lapangan Kamboja, kegiatan Kamboja itu sempat hadir terus. Kami hormati juga di sini sempat hadir Ketua e-sport Provinsi Sumatera Selatan merangkap Direktur Perumda Pasar, Pak Ade Irawan. Iya. Kami hormati juga di sini hadir dari Rektorat Kalkomtek yang diwakili oleh Pak Eko Setiawan. Terima kasih Pak, fasilitas dan tempatnya yang dipinjemin gitu. Di sini kami hormati juga Ketua KONI Kota Palembang, ini kiai aku karena kebenaran sedusun. Kami ini sama-sama wong Komar Pak, Komring Martapura, Komar itu sama-sama sedusun Lombok Timur, Ketua Umum KONI. Kami hormati juga rekan kami, cuma belum pernah diajak nembak Pak, Ketua Perharian Perbaki, iya Pak Febian, iya nembak, ajak nembak, tapi nembak nian ini bukan nembak cewek, nembak cowok nian, untuk jadi cewek pacar itu, nembak nian dari Perbaki belum sempat main sama-sama gitu Pak ya, tapi sudah sempat dipinjemi alatnya, iya. Kami hormati juga di sini Pak Dr. Pemi ini Direktur Rumah Sakit Tandus beliau ini, tapi merangkap pengurus e-sport kota ya. Iya. Ketua harian. Pak Dr. Pemi ini ada di mana-mana, Palu Gada ini. Apa kegiatan yang perlu dia ada. Kami hormati dan kami banggakan. Ini Ketua e-sport Kota Palembang, teman, sahabat dan dulur aku ini, Pak Kolonel Busra. Iya, tepuk tangan untuk Pak Kolonel Busra, kawan dari Kapten. Kami ini sama Pak Busra ini memang sesuai di bidangnya, tapi tidak aku sebutkan. Ada namanya. Memang untuk menjaga stabilitas dan kondisi Kota Palembang ini biar aman, tenang dan nyaman. Itu baik kejabatan beliau ini dari Kapten. Iya. Kalau itu kayak injak tahu lagi menyebar, tahu gak lo? Aku selalu orang ini, gitu kan? Para pengurus e-sport Kota Palembang yang kami hormati dan kami banggakan, dan seluruh peserta yang kami hormati dan kami banggakan, mohon maaf yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Pertama, tentunya kita selalu memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia kita dapat hadir dan berkumpul di acara pembukaan seleksi cabang olahraga e-sport Kota Palembang dalam penuh suasana semangat dan sportivitas. Aku lupa tadi, karena aku juga mantan Karispora Pak Ketua KONI. Kita salam olahraga dulu, ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. E-sport. Dunia. E-sport. Dunia. Iya, biar semangat. Lupa tadi, aku ketulusan. Hadirin yang berbahagia, tentunya yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada pengurus e-sport Pemkot ya? Pemkot. Oh, pengurus kota e-sport Kota Palembang, Pak Kolonel Busra dan kawan-kawan yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan juga support dari KONI dan semua pihak yang telah bekerja sama-sama untuk melaksanakan kegiatan seleksi cabang olahraga e-sport ini.
e-sport ini merupakan salah satu cabang olahraga pemanfaatan teknologi IT. Jadi yang kata Pak Eko tadi dulu terus dimarahi, nah itu ya benar Pak, zaman kecil ini. Tapi sekarang sudah bisa dilaksanakan kegiatan positif. Dan kami harap juga kepada adik-adik, kami ini masih muda galau ini, masih muda-muda galau Pak Busra. Ini nih generasi penerus bangsa ke depan, khususnya di bidang olahraga e-sport ini. Karena di tahun kemarin kami di Spolda melaksanakan kegiatan pertandingan e-sport itu di Lumban Tirta itu, kafe apa itu lupa. Utopia itu. Lumayan itu. Pesertanya rame gitu, banyak. Aku baru tahu kok e-sport ini luar biasa, benar. Jadi sesuai dengan YLM-nya e-sport mendunia gitu. Dan di situ juga pada saat itu dari provinsi juga melaporkan bahwa kita sudah mendapatkan juara tingkat dunia. Nah ini, nah, tentunya di bidang e-sport ini perkembangannya cukup maju, besar, dan memang digemari oleh anak-anak muda itu yang masih umur 15 sampai 20-an lah. Kalau yang 40-an itu mulai agak kabur-kabur matanya itu Pak Busra ya. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang disampaikan oleh Ketua Umum KONI, kita ini membela dan mengatasnamakan kota yang kita cintai, seperti itu. Untuk setiap pertandingan kita kan tidak lain adalah untuk meraih prestasi, untuk menambah pengalaman dan lebih meningkatkan potensi yang ada di kita. Jangan didahulukan bonus. Karena kota Palembang ini kota besar. Seluruh atlet yang berprestasi ada di kota Palembang. Atlet yang sangat berpotensi di seluruh cabang ada di kota Palembang. Ado Galo. Nah, Ketua Umum KONI sudah berkomitmen. Waktu pada saat saya Kadispora, saya sampaikan Pak Busra, harusnya kita panitia juga lebih selektif. Lihat KTP-nya, KTP jangan buat kuat baik, dimanfaatkan untuk perpindahan atlet untuk sesaat lagi. Setelah juara balik lagi ke daerah, dibina oleh daerah lagi, yang tanding ikut atas nama kota kabupaten lain. Walaupun kita ini negara satu, negara Republik Indonesia, gitu. Tapi domisili jangan dimain-mainkan, karena di undang-undang kependudukan itu jelas. Kalau dimainkan untuk manfaatkan itu ketahuan bisa pidana nantinya, gitu kan? Pemalsuan identitas bisa pidana Pak Ketua, gitu kan? Nah, tapi kalau memang untuk kegiatan-kegiatan yang memang tidak ada hubungannya dengan identitas, no problem. Nah, jadi apa yang dilakukan untuk meningkatkan olahraga yang ada di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, dan negara kita Indonesia pada umumnya, kita harus benar-benar lebih selektif dan memang objektif. Gitu. Jangan dekat sama ketua pengurus bakal juara, gitu. Jangan dekat sama ketua pengurus diberi fasilitas yang lebih, gitu. Nah, gitu. Dan kita tidak pungkiri juga, saya yakin dan percaya yang namanya bonus itu salah satu penyemangat. Tapi untuk Kota Palembang lumayan besar, gitu. Kemarin kita 15 perak, emas 15, perak 10 Pak Busra, zaman itu saya Kadisporanya. Perunggu 7,5 ya. Ada yang satu cabur itu hampir 60 juta ya dapat. Yang apa, renang ya Pak Ketua ya. Lumayan renang itu. Nah ini. Nah, jadi salah satunya bonus atlet kita tetap pikirkan oleh Pemkot, dan ini salah satu penyemangat para atlet dan juga untuk pembinaan ke depan. Mungkin fasilitasnya bisa dipenuhi, fasilitasnya bisa digunakan oleh teman-teman atlet. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi
kami ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, terutama Pemkot E-Sport Kota Palembang yang telah melaksanakan Selekot ini, dan juga KONI Kota Palembang sama pihak-pihak lainnya yang telah melaksanakan kegiatan ini, dan juga kepada seluruh atlet. Silakan bertanding, junjung tinggi sportivitas, dan Selekot ini adalah tidak lain untuk menambah pengetahuan dan pengalaman adik-adik sekalian untuk menjadi atlet yang lebih berprestasi lagi, baik di tingkat nasional maupun tingkat internasional. Dengan izin kita yang hadir di sini dan mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, seleksi tingkat kota E-Sport Kota Palembang tahun 2025 kami buka secara resmi. Terima kasih, mohon maaf dengan segala kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. E-Sport Mendunia. E-Sport. Mendunia. Terima kasih luar biasa. Baiklah, terima kasih kepada Bapak Haji Edison SHM. Selanjutnya ke acara berikutnya, yaitu untuk kepada Bapak Haji Edison SOS MSI dan Bapak Ketua Umum SI untuk dapat melakukan adu penalti e-football sebagai simbol pembukaan kegiatan pada hari ini. Sebelumnya ada yang ingin saya sampaikan ke Pak Wali. Jadi dengan adanya para atlet yang menyeberang itu kami blacklist. Jadi tidak akan pernah lagi bisa ikut lomba di daerah Palembang. Selama saya menjadi pemimpin sini, tidak ada lagi atlet e-sport yang pernah di daerah lain tidak bisa lagi main di Kota Palembang. Ya, langsung di daerah. Jadi dan itu kami tidak akan memberi ke Prof yang tidak berprestasi. Jadi kalau misalnya saya pengen punya atlet yang luar biasa. Saya pengen prestasi, jujur, berkualitas. Saya nggak mau karena pengen juara ambil dari lain. Saya tidak mau. Saya akan nanti ke depan kalau adik-adik bisa menjadi atlet nasional, itulah orang Palembang. Dan itu juga Pak Wali tadi saya sampaikan, dalam waktu dekat pengurus kota e-sport Palembang ini akan membuat rekor muri. Kami akan melaksanakan kegiatan lomba e-sport dalam satu waktu dalam satu tempat sebanyak minimal 3.000 orang. Jadi bukan online tapi offline. Nah, nanti kami juga akan minta dukungan dari Pak Wali agar kegiatan ini bisa terlaksana. Hebat, mantap. Dan mohon doa dari rekan saya. Sekarang saya mau duel sama Pak Wali. Nah, lihat komedeng tidak pernah ya. Tentukan pilihanmu. Oh iya. Siap. Dampingin aja, damping aja Pak. Oh tentang ini ngaranya. Adu penalti. Tolong teman-teman berikan semangatnya kepada kedua Bapak Haji Edison dan Bapak Gusuka. Boleh di belakang tuh. Nah, rame-rame di belakang tuh. Siapa ini? Biar rame.
Bentar, Pak ya. Satu. Ya. Kasih tepuk tangan dulu. Ayo. Kalau di belakang diberikan arahan strategi, siapa tahu kan? Ini pada bilang kiri Pak, kiri. Ini dulu atau mana lagi tengah ini teman-teman? Tengah Pak, ini tengah Pak. Foto sama ya? Boleh balik badan ya? Iya. Balik badan aja Pak. Ini aja Pak. Foto ya? Ini Pak. Agak miring. Miring aja Pak. Ayo, boleh yang lain ada di sini kalau. Oke. Ya. Oh ya. E-sport mendunia. Jadi Pak, 2, 3. Oke. Ayo teman-teman. Boleh. Dengan demikian, kegiatan seleksi atlet e-sport Tidak kasih rewo. Dengan demikian, kegiatan seleksi atlet e-sport Kota Palembang secara resmi dibuka. Berikan tepuk tangan. Selain seleksi, marilah kita menyelesaikan baju beribu negeri sebagai bentuk pengabdian dan kecintaan kepada bangsa dan negara. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Terima kasih hadirin. Persilakan duduk kembali. Sebelum kita beranjak ke agenda berikutnya, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa sesuai kepercayaannya masing-masing agar seluruh rangkaian kegiatan hari ini diberikan kelancaran, keselamatan dan juga keberkahan. Doa akan dipimpin oleh saudara kita Raka Valerian Putra. Kepada saudara Raka kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala,
memohon ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar acara seleksi atlet e-sport Pemprov ini dapat berjalan dengan lancar, penuh sportivitas dan membawa manfaat bagi kita semua. Izinkan saya memimpin doa bagi yang beragama Islam. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Bagi yang beragama lain, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan keyakinannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafihu mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syukhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil amni wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatna minan nar wa afa indal hisab. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, limpahkanlah rahmat dan ridho-Mu kepada kami semua. Bimbinglah para peserta agar dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka dengan jujur. Berikanlah kekuatan, keselamatan, dan kesehatan bagi kami yang berada di gedung ini. Jadikanlah ajang ini sebagai wadah untuk mempererat persaudaraan, membangun prestasi, dan membawa nama baik daerah kami. Ya Allah, karuniakanlah hasil yang terbaik dan jadikanlah kami insan yang selalu bersyukur atas segala keputusan-Mu. Amin ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna la nakunanna minal khashirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada saudara Kak. Selanjutnya Bapak dimohon untuk berfoto sekali lagi Bapak ya secara resmi. Untuk yang belum berfoto tadi boleh dipersilakan menuju tempat yang akan disediakan oleh tim dokumentasi kami. Di mana? Oh ya udah, kita berdiri sini aja ya. Jangan belakang berdiri juga ya. Yang di belakang tolong berdiri sambil bergaya dengan senyum lebarnya. Ya kita ini aja semua kalau cek ini bahasa Indonesia ya. Oh iya. Bang, mendunia. Video minta mic-nya. Gitu ya e-sport mendunia ya. Oh, ekspor Kota Palembang mendunia. Yang nyanyi jawabnya mendunia ya. Tolong dikodein. Semuanya tangan gini. Ekspor Kota Palembang mendunia. Ekspor Kota Palembang mendunia. Ekspor Kota Palembang mendunia. Iya. Berikan tepuk tangannya. Bapak Ibu yang sudah hadir dalam acara hari ini. Kini kita memasuki sesi pertandingan penyisihan game. untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang.
Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi ke kita buka dulu ya. Saya Embrian sebagai main caster di acara seleksi atlet Porprov di tahun 2025. Dan saya hari ini nggak sendirian. Saya bersama teman saya dengan Mas Rama. Iya, dengan Muhammad Ramadan ini sebagai NPC. Oh, hanya sebagai NPC di sini. NPC ya? saja. Oke. Dia akan sebagai apa ya? Sahabat saya yang akan menemani Mas Rama akan menemani saya hari ini sebagai caster juga buat ngelihat pertandingan MLBB dan Free Fire buat match hari ini. Nanti kita akan ngelihat pertandingan seru di Grand Final ya Mas? Iya, di Grand Final. Di Grand Final sama empat besar ya? Empat besar nanti. Jadi kita tungguin aja matchnya. Kita berdua akan mengcaster secara seru lah. Semoga ya. Semoga ya. Semoga nggak jadi beban kita berdua gitu. Oke. Next. Kita tunggu matchnya aja ya. Bye-bye. Tiba-tiba jadi caster. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025.
Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang.
Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian e-sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian e-sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian e-sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan!
melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Oh, ini mati. Yang ini mati. Oke, welcome guys, welcome. Kita balik lagi ke pertandingan seleksi atlet buat Porprov di tahun 2025. Hari ini kita bakalan ngelihat pertandingan antara 3P ngelawan, kayaknya aku lupa deh ngelawan siapa tadi. Oke, lupa loh, sorry. Kita bakal ngelihat pertandingan antara 3P ngelawan Ninja, tim Ninja. Ini kayaknya udah ready semua. Tinggal kita ngelihat persiapan dari kedua tim. Kita sebentar lagi bakal ngelihat draft antara kedua tim yang sama-sama ingin maju ke babak selanjutnya yang pastinya. Kalau kita ngelihat di 3P itu aku udah sedikit tahu di antara salah satu tim karena aku udah pernah ngelihat di antara salah satu tim karena
aku udah pernah nge-cash 3P ini salah satu tim kuat untuk di Palembang dan besar kemungkinan untuk maju ke babak selanjutnya. Tapi kita nggak bisa mungkirin untuk tim Ninja juga bisa menjadi kambing hitam, bisa jadi GOAT. Siapa tahu ada perubahan buat nominasi maju ke mewakili Palembang untuk Porprov di MUBA. Dan untuk draft sih kemungkinan masih pakai meta-meta yang sekarang, dan kita bisa tahu patch baru itu kalau kita lihat patch baru sih jungle kuat masih tetap di assassin, tapi untuk roamernya lebih better buat ke support kayak Rafaela, Angela. Itu salah satu support kuat untuk di patch sekarang, tapi kita tergantung di timnya sih. Mereka hero powernya ada di mana ya? Kita masih belum tahu. Tapi kalau buat 3P sih sedikit kisi-kisi. Mereka itu kuat di jungle assassin. Assassin mereka lumayan mengerikan, apalagi buat Fanny ya. Kalau yang pernah ngelihat atau ikut ke turnamen Ruang Rasa kemarin di Jalan Ratna di KI, itu 3P itu bukan di Ruang Rasa, lebih ke Bisnet kemarin. Boleh nggak sih sebut nama? Kayaknya boleh deh. Di acara Bisnet kemarin di turnamen Mobile Legends itu 3P itu top 3, juara kedua atau ketiga gitu, aku lupa. Kayaknya yang kedua deh. Mereka jungle assassinnya wah gila sih itu. Tapi sayangnya mereka juga ketemu tim kuat dan pertandingan tuh lumayan seru sampai 28 menit kalau nggak salah buat pertandingan finalnya. Jadi kita bakalan ngelihat draft apa yang bakal mereka lakuin nanti. Apakah assassin lagi? Karena kita bisa ngelihat patch sekarang, assassin makin kuat. Nolan, Lancelot, Link. Siapa lagi ya? Nolan, Lancelot, Link. Hayabusa udah pasti. Ataukah mereka bakalan pakai meta lama, jungle tank? Jungle tank sih kayak nggak terlalu kuat deh. Karena masih bisa di-burst sama match baru kayak Zentian itu lumayan bisa nge-burst, apalagi ulti bisa open map, kayak apalagi ada efek CC apalagi kalau mereka lagi kumpul kan. Jungle tank itu riskan buat di CC. Terus jungle tank juga apa ya sekarang? Fredrin doang, Baxia. Masih belum ada jungle tank yang bertebaran. Tapi assassin sih kayaknya kita lebih enak yang jungle assassin ya. Buat ngelihat fast hand Retrigard di antara kedua tim. Oke. Kita udah masuk ke ban and pick. First ban dari tim 3P itu Zuxin. Kamu buat mengurangi CC. Wow, ban Fanny ya. First ban dari tim Ninja W itu Fanny. Mereka respect deh sama Fanny dari 3P kan. Atau mereka nontonin kita ya? Mari kita lihat ke second band-nya, ada Badang. Kayaknya bener deh, mereka mau ngurangin crowd control biar mereka bisa entry lebih enak, maju ke belakang atau TB depan. Badang itu lumayan nganggu sih.
mau masuk aja jadi susah kan. Second ban yang dilakuin oleh Ninja W itu Granger, marksman yang cukup kuat untuk early sampai mid game lah. Kalau di late game rada susah sih. Soalnya kita tahu masih banyak MM yang lebih burst daripada Granger. Tapi kalau dia lagi snowball sih oke banget tuh. Dan first pick dari tim 3P itu Baxia. Seperti yang aku bilangin tadi. Mereka lebih ke dominan ke jungle tank karena ya bisa TB, bisa tahan badan, bisa maju juga. Apalagi Baxia kan kita tahu buat mobilitasnya juga lumayan oke. Tapi kita juga nggak bisa remehin kayak One sama Parsha itu lumayan bisa ngeburst buat jungle tank. Karena meta sekarang lebih ke assassin ya. Jungle tank itu tebal tapi masih bisa di burst, masih bisa di burst gitu. Dan untuk backup pick dari tim 3P ada lapu-lapu yang untuk di patch sekarang itu lumayan sangat most pick lah. Mau di rank, mau di turnamen karena ada buff sedikit buat skill 1 dan enhance skill di skill 3 ya. Dan pick Faramis juga untuk nge-backup Baxia kan, seperti yang aku bilang tadi. Kalau mau maju-maju itu kalau nggak ada Faramis atau Valentina itu ya rada susah juga. Tapi Gatot untuk pick ketiga itu mungkin bisa ditaruh di XP kali ya, atau di ROM. Last ban dari tim Ninja W itu Irital. Kayaknya mereka mau ngamanin burst damage dari tim 3P. Tapi masih ada Melissa. Bisa apa lagi ya? Masih banyak sih MM. Tapi rada susah sih buat lawan One kalau nggak Irital sama Granger. Joy kah? Joy jungle bakalan dipick oleh tim Ninja W. Buff kayaknya nggak ada deh buff buat Joy, malah di nerf. Tapi masih oke sih buat dipick. Tim 3P Harit. Oh ya, Harit masih ada ya. Harit masih oke sih buat ngeburst One apalagi buat ngindarin One ngumpulin stack. Wah, One di counter langsung sama Kufra. Kufra juga rada jarang kita ngelihatnya maupun mau di MPL ataupun di turnamen-turnamen lokal itu rada jarang mau ada orang yang mau ngepick Kufra. Di rank pun udah jarang deh pick. Last ban untuk XP lane dari Ninja W bisa Popeyus, Kichi. Wow, Popeyus ya. Oke, tapi nggak oke juga. Karena buat counter siapa? Paramis sama itu doang. Dan tapi masih bisa bersama Baxia sih. Baxia lapu-lapu masih bisa ngincer belakang. Cuman tergantung gameplay dari kedua tim ya. Itu sekian kalau buat draft sama pick. Dan sebentar lagi kita mau mulai pertandingan pertama di seleksi Porprov MUBA 2025 untuk divisi Mobile Legends. Ini pertandingan pertama di hari ini. Kita bakal ngelihat pertandingan seru lain. Tapi pertandingan pertama pun menurutku udah seru ya. Di antara kedua tim kuat 3P dan Ninja W. Kebetulan bertemu lagi di match ini, di match pertama. Siapa ya di antara kedua tim yang bakalan maju ke babak selanjutnya? Oh sorry, kayak kita ke pause dulu ya, ada sedikit trouble di antara kedua tim. Nanti kita bakal nyaksin pertandingan seru hari ini.
Oh iya, sorry. Ada suara in-game nggak? Oh ya, oke. Oke, sorry. Untuk awal-awal kayaknya masih rotasi-rotasi santai di kedua tim. Atau poke-poke biasa, poke-poke. Masih belum ada. Untuk draft ini kan udah aku jelasin tadi pas band pick. Wow, hampir saja Parsha terpick off di area mid lane oleh burst damage dari skill 2-nya Faramis ya. Dan kebetulan ada minion. Jadi double burst dari skillnya. Dan Purify juga masih belum dipakai oleh Parsha. Masih oke sih. Dan Kelomang udah didapetin ya, Mimi Peri air udah didapetin dari tim 3P. Masih farming santuy di antara kedua tim. Masih terjadi rotasi di antara roamer, mid lane sama tim XP ya. XP lane. Rotasi sih ya masih sama-sama aja sih. Masih belum ada rotasi yang mengarah ke arah turtle dan 30 detik lagi, masih 30 detik juga sih. Masih bisa ngumpulin XP sampai ke level 4. Dan 10 detik lagi kita bakalan ngeliat spawn turtle yang pertama. Apakah akan terjadi saling steal dan pertandingan retri antara kedua tim. Masih flicker sudah digunakan oleh Kufra dan first blood didapatkan oleh 3P dan Parsha terpick off di dua orang terpick off Gato dan Parsha. 3 orang terpick off. Masih ada Povius sangat kuat. Tapi kayaknya ya, dan memang rada susah buat substain, apalagi ada Baxia kan, ditambah damage lapu-lapu yang lumayan ngeburst. Dan pada orang masih terpick off ya. Dan ya, 3P masih bisa mendapatkan turtle pertama dan oke, kayaknya masih ada Mas Raka yang bakal nemenin saya mengcast hari ini karena dan tampaknya Kufra masih mau masih bisa mendapatkan Parsha di area mid lane. Udah Parsha harus hati-hati deh buat jaga jarak. 2 orang udah 2 kali terpick off dan Purify juga masih cooldown. Oke, welcome Mas Raka. Yup, welcome. Dan tampaknya di sini tim 3P melawan Ninja Way. Mas Raka bakalan ngecast, bantuin aku ngecast. Iya, benar sekali. Tapi tampaknya 1 orang harus terpick off. Masih mau lebih tampaknya akan coba tarik keadaan di sini. Dan harus tumbang 1 ditukar dengan 1 di sini tampaknya Kak Brian. Iya, benar sekali. Dan ini kita bisa ngelihat 2 draft ini sama-sama kuat. Tapi untuk tim 3P sangat kuat deh buat draftnya karena jungle tank ya. Dan masih ada burst yang lain kayak Paramis. Tapi kita nggak bisa memungkinkan di mid game bisa didominasi sama tim Ninja Way, apalagi ada 1-1 kan? Yap, bener. Dan di sini dari tim 3P itu draftnya kayaknya main tabrak. Iya bener, main tabrak masuk. Bener. Tapi dari tim Ninja Way di sini mengambil 1-1 itu kayaknya sebuah pick yang cukup baik. Iya. Benar. Dengan 1-1 kita tahu kan dengan ultimate crossbow of tank itu akan mempersulit untuk tim-tim 3P untuk sedikit masuk, sedikit menahan pergerakan mungkin ya. Dan sebentar lagi kita akan melihat kontes
di area turtle lane. Yap, tapi Zaman Force setelah terkonek di depan sana akan mencari keberadaan dari tim Ninja W. Di sini masih saya yakin satu orang harus tumbang dan tampaknya di sini dari tim 3P akan mengambil objektif ke arah turtle yang kedua ini. Ya, yang kedua. Dan free turtle untuk turtle yang kedua ya untuk tim 3P. Yap. Dan tampaknya tapi tampaknya Parsha harus ditumbangkan di depan sana dan Joy mencari damage dari depan sana akan coba ditumbangkan satu orang, berhasil menumbangkan Joy, mencoba untuk lari tapi tampaknya akan dipaksa saja. Dua orang harus ditumbangkan dari tim Ninja W. Sebuah pertukaran yang sangat-sangat rugi di antara tim Ninja W karena dua orang ya, apalagi Hyper juga terpick off. Yap, bener. Dan di sini dari tim Ninja W harus kehilangan satu buah inner turret dari area mid lane. Apalagi di area mid lane, area riskan. Dan kita lihat di sini kayaknya bakal coba ke arah bottom lane-nya nih, tapi akan dicoba tumbangkan di depan sana. Gatot Kaca, Avatar of the Guardian harus dikeluarkan dari depan sana. Parsha mencari damage-nya, tapi Kufra datang dengan tepat waktu, harus tumbang Parsha di depan sana. Tampaknya Wan berhasil mendapatkan dan akan mencari. Tampaknya di sini Ninja W akan membalikkan keadaan, tapi Wan ditahan belakang sana oleh Baxia dan Povius sangat bebas. Zaman Force connect ke area depan, mencoba menembakkan Povius di depan sana, tapi tampaknya akankah berhasil menumbangkan damage, dan tapi too strong tampaknya untuk ditumbangkan Povius. Dan bahkan dari tim 3P harus kehilangan 3 player, akan dipaksa looking for 4 kill di sini dan harus tumbang. Tampaknya tidak bisa menerima damage yang begitu besar di depan sana. What are you doing 3P? 4 orang harus terpick off di sana. Sepertinya kita bakal ngelihat tim Ninja W juga tidak mau kalah dari tim 3P. Walaupun tim 3P itu mendominasi di early game, tapi untuk di mid game, Ninja W bisa membalikkan keadaan gold yang dari awal ketinggalan 3000, sekarang bisa menyamakan, malahan bisa mendominasi gold walaupun perbedaan hanya sekitar 1000. 200 perak. Tapi Retribution berhasil diamankan di sini. Turtle dan tampaknya dari tim Ninja W menarik pergerakan, menarik diri karena tidak ingin memancing pundi-pundi war yang akan merugikan tim di sini. Iya. Kalau untuk war, aku masih mendukung tim 3P karena kita bisa lihat tim 3P itu tipe-tipe draft untuk tabrak, tapi itu harus nabrak ke area belakang. Iya, benar. Parsha, Wan itu harus di-burst dari awal. Ya, dan Gatot Kaca di sini akan sedikit mempersulit dari arah Harit. Iya, tidak bisa terlalu maju terlalu jauh. Tapi Zaman Force dikeluarkan oleh Harit di depan sana dan tidak berhasil mendapatkan satu orang pun di situ. Masih mencoba Gatot Kaca menggunakan ultimate. Tapi Paramis mencoba menyelamatkan rekan timnya di depan sana. Connect ke arah depan. Povius mencari pergerakan dan Wan berhasil membuka ultimate di sini. Harus tumbang satu orang player dari tim 3P dan di sini Parsha mencari damage-nya, akan di-poke depan sana dan area mid lane, tapi Zaman Force dikeluarkan oleh Herit. Dan sini akan dicoba tumbangkan di depan sana. Flicker berhasil menyelamatkan Hari dari seorang dan harus tumbang. What are you doing, Joy? Maju terlalu dalam tampaknya. Sayang sekali. Damage yang sakit dari seorang Rel, tapi masih bisa ditahan oleh Kufra dan Baxia tadi di area inner turret area mid lane ya. Benar. Malah menjadi sebuah kerugian untuk tim Ninja W. Ya, bener. Dan di sini Povius dengan Infernal Pursuit akan sangat strong di depan sana ya. Oh iya, sangat-sangat bisa itu. Dan 3P di sini sangat kesulitan tampaknya untuk megangin si Povius. Kita bisa ngelihat untuk Wan dari tim Ninja W juga dengan skor 205 itu bisa menjadi sebuah mara bahaya itu. Cukup buat snowball ya tampaknya. Sangat-sangat snowball ini. Benar. Dan di sini Lord yang pertama sudah mulai muncul di area bottom lane, akan langsung dicicil dari tim Ninja W. Tampaknya akan terjadi kontes dan Baxia mencari
keberadaan dari tim-tim dari Ninja W di sini. Di box saja tampaknya Lord di sini. Ini kayaknya bakal sedikit mainnya agak santai deh Iya. Lord ya. Di kedua tim sama-sama tidak mau merugikan. Tapi Gatot Kaca akan coba ditumbangkan di depan sana, akan mencari damage-nya di situ, dan tampaknya Avatar of the Guardian dikeluarkan, mencari damage-nya. Zaman Force dikeluarkan oleh Harry di sini, mencari damage dan 1-1 sangat hebat di depan sana. 1-1 akan looking yang tampaknya 1-1 akan dicari keberadaan dari Kufra, dan 4 orang harus tumbang dari tim 3P. What a game from 1-1 di sini, berhasil menumbangkan 4 orang player dari tim 3P. Dan free Lord untuk tim Ninja W, dan sebuah kerugian perbedaan langsung 5.000 loh. Benar-benar. Itu sangat-sangat merugikan tampaknya. Dan di sini 1-1-nya benar-benar damage yang sangat-sangat sakit dari 1-1 ya. Dan seperti yang kita obrolin tadi dengan crossbow of tank itu benar-benar mecahin semua shield-shield yang ada dari tim 3P. Saya aja kaget loh masyarakat dengan damage dari seorang 1-1. Bener. Dan burst damage juga dari seorang Partia. Di sini dengan Gatot Kaca yang open ultimate Avatar of the Guardian di sini mengejar damage-nya, dan Harit harus terpaksa menggunakan Gaman Force, dan lihat 1-1-nya benar-benar free di atas sana. Dan bisa mendapatkan triple kill ya. Bener. 3 orang terpick off. Sayang sekali. Ya. Dan memang 1-1 ini tipe marksman yang untuk counter meta tabrak di sini. Oh iya, apalagi di patch sekarang ya masyarakat. Ya, bener. Dan di sini Roar sudah mulai masuk ke area top lane dari tim 3P, sudah mulai terpecah shield dari turret di area top lane. Dan tampaknya di sini dari tim Ninja W hanya ingin mengambil objektif dari inner turret ya. Mereka lebih fokus ke objektif masing-masing. Yap, bener. Dan di sini dari tim 3P tinggal tersisa 3 inner turret di bagian belakang di sini. Iya, Bro. Di sini akan membuat dari tim Ninja W benar-benar bebas di area jungle dari tim 3P di sini. Tapi tampaknya Avatar of the Guardian dikeluarkan, mencari damage-nya. Zaman Force connect ke area Joy, harus tumbang tampaknya, tapi still survive. Ternyata harus ditumbangkan 1 orang player dari sini dari tim Ninja W, kemungkinan akan menarik pergerakan di sini. Apa yang dilakuin sama Reo terlalu maju, terlalu tidak konsisten ya maju ya. Bener. Itu kayaknya mau dipaksa tadi, tapi dengan adanya Faramis di sini, jadi tim Ninja W itu tuh nggak bisa terlalu free ke area belakang, karena di cover dengan Faramis. Dan itu kalau menurut aku sih salah satu miskom dari Gatot Kaca yang maju terlalu jauh. Yap, benar sekali. Dan kita lihat di sini sampai hyper mereka terlalu over PD buat maju ke depan. Ya, tapi mereka lupa kalau tim 3P juga masih ada Paramis, masih ada Kufra biasa bersubstan. Bener-bener. Dan Faramis dengan Nether Realm-nya bener-bener membackup, memberikan nyawa tambahan bagi timnya. Iya, itu sangat-sangat jelas. Dan kita bisa tahu makin rame orang, makin sakit juga damage dari Faramis. Bener-bener. Itu kesalahan, dan kita bisa tahu Hyper Assassin itu sebuah hyper yang bisa dibilang tipis ya buat darahnya. Bener-bener. Harus ada backup pasti dari tim kalau mau maju sampai ke depan kayak gitu. Yap. Dan di situ Gatot Kacanya bener-bener nerima semua damage dari tim 3P. Dengan open ultimate Avatar of the Guardian di sini memancing dari tim 3P untuk all in ke arah dia, dan di situ. Iya. Dan kita bisa ngelihat 1-1 masih bisa ngambil posisi. Tampaknya Povius Kumar dilakukan oleh Povius, tapi still survive. What a game di sini. Dibalik keadaan tampaknya Zaman Force yang connect, tapi tidak bisa survive. 4 orang harus tumbang. Ini bencana bagi tim 3P. Baxia tersisa seorang sendiri, akankah Baxia bisa mempertahankan base turret? Dan tampaknya dari tim Ninja W, Wave Minion sudah mulai masuk ke area mid lane. Akankah Baxia bisa mendave di sini? Tampaknya akan coba dipaksa end game. Joy mencari damage ke arah Faramis. Nether Realm dikeluarkan, tapi tidak bisa. Dan game yang pertama harus direlakan, dimenangkan oleh tim Ninja W. Good game untuk Ninja W dan buat tim 3P. Bener-bener. Wah, itu
kayaknya sedikit kesalahan dari tim 3P di sini. Untuk damage kita bisa ngelihat one sangat-sangat snowball ya di sini masyarakat bener. ya. Wah, itu one-nya bener-bener free hit, bener-bener bisa nge-damage semua orang di belakang. Bisa menjaga posisi juga. Iya, bener. Dan selalu crossbow of tank-nya connect ke area semua player dari tim dan 3P di sini. Hebatnya ultimate dari one itu pasti awalnya langsung ke area ke Harit, Faramis yang langsung tipis-tipis, Iya, jadi bener, bisa connect bener. ke yang lain. Ya, itu dari Faramisnya juga Nether Realm-nya nggak bisa nahan damage yang begitu besar dari one di situ. Iya. Sangat-sangat besar ya. Bener. Ditambah dengan Varsha, dengan adanya Feathered Airstrike di sini bisa mempoke damage di area belakang. Jadi sebelum war dimulai dari tim Ninja 3P, Iya, 3P. itu udah bener-bener low HP. Jadi tinggal di finishing sama si Wan ya. Yap. Apalagi ada Joy juga. Ya, Wah, bener. kita lihat partisipan, team fight partisipan, Joy itu di 90% dengan Gatot Kaca. Ya, tapi inilah game dari ronde yang pertama ya. Game Kak pertama. Brian. Untuk masyarakat, pertandingan tim masyarakat itu kapan nih? Waduh, ini kayaknya abis ini. Abis ini ya? Iya. Oke. Jadi tampaknya saya harus here we go ya adik-adik. Oke, thank you masyarakat ya. Ini sama-sama. Udah nemenin saya. Dadah masyarakat. Bye-bye. Dadah guys. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. The throne weighs Gaskan. heavy. How will you ease my burden? Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Flowers bloom across the land, and our celestial city thrives in an era of peace. Besides still waters, I commune with memories, sharing a silent toast with the ghosts of my past. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15
Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya I have 15 united the tahun hearts of my sampai people. 22 tahun, What of your ayo heart? daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang.
Saya Feby Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi buka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah. Kita balik lagi ke pertandingan kedua antara tim PCT God dan PCT ngelawan apa ya tadi ya? PCT God lawan siapa tadi? Bracket lupa saya. Mana bracket atas? PCT God ngelawan Mirage and Friends. Oh, Sepertinya kita tahu deh. Salah satu tim ini yang barusan nemenin saya di sini. Langsung jadi player. Dan langsung jadi player. Oh iya. Ini temannya Mas Raka. Benar. Sama-sama ganteng, sama-sama player ML. Dengan Mas siapa? Saya Ziku. Oh, Mas Ziko, Aziko. Iya. That's a name. Iya. Inggris banget lu. Enggak, itu ke Jepang lebih Oh, betul. Jepang ya? Sorry. Jepang loh. Pertandingan yang kedua ini bakalan kita ngeliat. Iya, pertandingan ini. Oke, kita bakalan ngelihat draft and pick dari kedua tim PCT God ngelawan Mirage. Apakah PCT God nih bakal kayak God-nya atau malah sebaliknya? Dia akan menjadi kambing hitam atau bahkan jadi kambing guling. Benar. Oh, menarik. First band dari tim PCT itu ada ISS. Benar. Karena selama saya mainin ML untuk ISS itu sangat cepat farmingnya. Iya, untuk di rank. Iya. Tapi untuk turnamen ISS itu second option untuk jungle. Kalau semua jungle udah di ban, baru pick ISS. Iya. Karena kita di turnamen kan butuh apa ya? Untuk kontes segala macam itu butuh yang lincah ya. Butuh mobilitas lah. Iya, mobilitas yang lincah. ISS itu sekali masuk udah rada susah kalau dia nggak snowball. Iya, untuk skill dash-nya tuh cuma satu ya. Iya. Dan itu pun masih ada delay kan. Harus ngaktifin pasif. Benar. Hilangin delay. Untuk bandnya cukup menarik nih. Ada YSS, Freya, ada Chip sama Bada. Chip sama Bada masih oke karena dua ini tipe-tipe roamer yang banyak core kontrolnya. Iya, benar sekali. Untuk sini ya langsung Granger ya, ngelamar ke Granger. Untuk nyelamatin Granger itu Granger sama kalian nih. Draftnya menarik nih. Satu orang tipe-tipe MM pick off dan ROM-nya juga pick off. Tipe culik nih. Iya, tipe culik. Mungkin dia tipenya nggak langsung nge-gang satu persatu di kill. Harusnya tim PCT harus hati-hati nih. Bisa-bisa kena culik kayak Pars ya. Baxia itu bisa 3 role, bisa jadi Hyper, XP, ROM kan. Kita belum tahu juga kan. Karena tipe-tipe sustain ya. Iya, sustain. Nggak terlalu tipe-tipe fleksibel, sorry. Oh iya. Rada belibet nih ngomong. Karena masih mikirin 4 game lagi. Iya. Ditambah kita setelah ini bakalan nge-cash untuk pertandingan divisi FF. Oh iya. Mas Ziko main FF enggak?
Untuk sekarang tidak. Dulu pernah sekali main dulu. tapi Main game tanpa pintu ya? iya. Nggak boleh gitu ya? Iya. Kita harus menjunjung tinggi Menjunjung sportivitas. Iya. Saya cinta FF. TFF calling, tolong. Bisa kali. Iya. Collab. Ayo, collab kali sama Esi, Sabi Iya, kali. iya. Oke, di sini ada Marsa ya untuk mungkin nge-burst dari Baxia ya. Iya, karena kita bisa tahu salah satu pasifnya Marsa itu mengurangi armor. Apalagi makin dia kehilangan satu bar, Iya. HP-nya makin cepat juga kan attack speed ya. Benar. Makin sakit juga kan. Itu wajib hati-hati sih. Cuman ultimate Marsa itu tipe-tipe yang masuk ke arah depan, ke arah target. Dan itu bisa malah jadi racun buat diri sendiri kan. Masuk tapi nggak ada backup juga sama aja. Benar sekali. Percuma. Iya, Kita buang sia-sia aja. Oke. Untuk match yang di-pick dari tim Mirage itu ada Yevi. Iya. Tipe-tipe match yang full control, ada efek solo, ada efek stun dari ultimate-nya. Benar. Burst juga dari skill satunya. Itu lumayan oke. Untuk draft-draft kayak gini ya. Oke. Mungkin tuh YV ini untuk nahan kaki Baxia supaya tidak ini kemana-mana. Tapi kita bisa ngelihat, walaupun bisa ngenahan Baxia, cuma juga harus hati-hati saat ada Tigreal di sini. Iya. Masih ada kemungkinan Tigreal itu tiba-tiba maju ke depan. Benar. Malah bisa dapat 5. Iya, dapat 5. Mungkin dari mereka nggak bakal ngumpul ya, mungkin mecar. Iya. Takut nanti dimontek kan. Iya. Itu tapi untuk draftnya sih rada susah buat berharap mereka ngumpul jadi satu. Iya benar. Kalau ngumpul jadi satu bisa langsung dimontek oleh Tapi Mas Ziko, kita bisa ngelihat dari tim Mirage, hypernya itu hyper yang menarik nih. Yang lagi meta. Uranus. Yang lagi meta sekarang. Oh, hyper Uranus lagi meta sekarang. Iya, mungkin ada nggak salah aku tuh lihat 2-3 kali ya yang kayak apa tuh TikTokers atau itu aku pakai hyper Uranus. Lumayan damage dan healernya lumayan deras. Damage-nya lumayan stun juga. Memang saya beberapa hari ini nggak ngikutin meta buat sementara karena lagi fokus ke game sebelah. Oh iya. Nggak perlu kita sebutin. Tapi Uranus itu udah pernah kok di season sebelumnya. Meta ya. Di MPL juga pernah sempat dipakai barengan sama Hyper Export kan? Iya, benar. Mungkin efek di buff para hype itu experience ya. Lagi di booming kayak dulu kan lapu-lapu kan nggak ini sekarang lagi naik. Lagi mospik ya. Mospik kan. Di rank apalagi ya kan kita bisa ngelihat. Sustainnya semakin banyak orang semakin deras lapu-lapu tuh darah. Iya benar. Damage juga semakin sakit. Tapi jangan lupa kita juga masih punya Marsa sama Cici. Iya, cuma bisa nge-burst, sama-sama nge-burst. Iya, apalagi dia mainnya jarak jauh kan. Lagi lebih susah untuk player musuh untuk kick off Cici atau ini Marsa. Oke, seperti biasa menit-menit awal mereka bakal main aman dulu untuk mencari gol supaya tidak ketinggalan. Hanya sepok-pok manja dari mau XP laner, mau mid laner, maupun goal laner masih berusaha menjadikan 1 atau 2 item lah supaya ward itu tidak terlalu merugikan. Iya. Dan setidaknya kalau bisa untuk roamer itu harus di level 4. Itu ultimate yang sangat-sangat lucu dari seorang Alpha. Mungkin kepencet tadi ya, kita lihat demam panggung kali ya. Demam panggung. Iya. Rada kaget. Rada kaget. Dan first blood sudah didapatkan oleh tim Mirage. Dan Tigreal ya yang didapetin. Terlalu menurutku rugi soalnya ada turtle ya. Iya. Tapi kalau untuk early kayak gini masih oke sih. Oke ya. Soalnya perbandingan juga cuma 200 perak. Iya. Dan roamer yang terpick off. Iya. Cuma jangan sampai terpick off lagi. Iya.
Di sini Jadi kita bakalan ngelihat ya kontes di area Turtle Lane, pertandingan di antara kedua jungle yang akan terjadi. Dan tampaknya Turtle bisa didapatkan secara free oleh Uranus oleh tim Mirage, dan Marsha juga masih mencoba mendapatkan Parsha. Dan kita sudah bisa melihat hasilnya. Parsha juga terpick off, 2 orang terpick off dari tim PCT God. Apakah akan menjadi 3 orang? Wah, hampir saja seorang one terpick off oleh seorang Marsha ya. Dengan damage yang sangat-sangat sakit. Iya, sustainnya sangat bagus untuk Marsha. Dan juga untuk Kalayanya dia langsung ngincer alpanya supaya Uranus tidak terganggu di turtle pertama. Itu sangat bagus sekali untuk Roam, untuk zoningnya supaya timnya dapat turtle pertama. Karena kita tahu kan untuk Uranus ini kan butuh sekali turtle kan. Iya benar, sangat-sangat butuh. Apalagi ultimate yang dikeluarkan oleh Tsunami Slam yang dikeluarkan oleh Kalea itu tidak mendapatkan siapa-siapa dan tidak ada backup dari timnya. Mungkin sengaja supaya tadi turretnya langsung jebol. Oh, bener juga. Dia tahu juga dia bakal mati, jadi ya pancingan. Ibaratnya gitu. Timen. Supaya timnya dapat tower. Benar. Oke, dari sisi sini kita bisa lihat dari bottomnya sudah jebol ya dari tim. Itu pertukarannya sangat-sangat worth it ya. Iya. Untuk seorang Roam ditukar sama turret. Apalagi di daerah God Lane. Itu sebuah mara bahaya untuk one karena bisa kapan saja terpick off karena tidak ada backup dari turret lagi ya kan. Benar sekali. Di sini dari tim PCT Gold itu masih berusaha untuk mengamankan turret atas dan mid. Dan turtle kedua bakal muncul dalam 4 detik lagi. Akankah dari PCT Gold akan mendapatkan turtle kedua atau free turtle untuk tim Mirage? Dan Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh kalian bisa mendapatkan Parsha, tapi masih bisa selamat ya dari Parsha ya. Dan Flicker telah dikeluarkan oleh kedua tim. Turtle didapatkan dari seorang Alpha ya. Dari PCT God bisa mendapatkan turtle. Padahal kita bisa ngelihat tadi untuk mungkin dari Alpha-nya langsung nggak kontes war, dia lebih penting ke turtle ya. Oke, seperti kita bakalan ada tamu, Ketua Umum SC, Bapak Busra. Silakan Pak. Di mana? Di sini. Kayaknya Mas. Sini ya. Oke. Pakai. Kita ada tamu nih dari Ketua Umum ya, Ketua Umum SC. Sama-sama aja ya. Iya. Oke. Kayaknya udah mulai seru nih ya. Iya, Mas. Pak, kita ada pertandingan antara Mirage sama PCT God. Iya. Dan salah satu anggota kita nih, Pak. Di salah satu tim. Iya. Mas Raka, seperti yang Bapak tahu kan ada anggota kita ada dengan Mas Raka. Iya. Itu lagi bermain, lagi mengikuti seleksi atlet. Jadi gimana nih? Ya makanya saya kenapa tiba-tiba muncul karena ada Raka yang main. Ada Mas Raka ya? Ada Raka, jadi saya kalau bisa dia denger kan, kalau dia denger tapi nggak bisa denger nih. Iya, Mas. Ya mau saya semangatin tuh, mudah-mudahan dia bisa ke final lah ya. Amin. Semoga dan iya. salah satu anggota kita ya. Saya juga belum pernah lihat dia main, kan? Tapi hanya feeling aja karena sebagai ketua umum kan ada feeling gitu. Feeling dengan anak didik ya Pak? Iya. Ya kemarin kan dia sempat banyak di acara-acara di rapat-rapat sampai suruh pulang, udah suruh latihan aja gitu. Iya. Biar fokus ya Pak. Biar fokus ya. Apalagi beberapa ini dia agak flu ya. Iya. Mudah-mudahan hari ini bisa optimal ya. Bisa optimal, bisa kondisi dengan fit ya. Kalau seperti ini kayaknya gimana nih? Kira-kira siapa yang menang nih? Kita masih ada perbandingan nih Pak. Untuk tim Mirage itu masih unggul untuk di kondisi keuangan. Iya. Tapi tim PCT Go juga masih unggul dalam kondisi itu objektif kayak turret, mereka masih bisa ngamanin turret-turret dalam.
Tapi untuk lihat di turtle, bahasanya kita mengambil objektifnya itu, kemungkinan ada di Mirage bisa mendapatkan turtle yang ketiga, turtle terakhir, untuk sepertinya change kemenangan kembali ke tim Mirage. Sekitar 70% bisa menang. 70% masih ini. Tapi dari game MOBA ini ada kejadian yang bakal bisa comeback gitu. Oh gitu ya. Itu kayak momen lah. Momen. Kita nggak bisa nentuin hanya dengan persentase dan gol. Biasanya ada terjadi comeback dan ya keblunderan, kayak ada kesalahan dan ada kesalahan. Kayaknya ini tergantung pemain ini bisa mengambil kesempatan benar, ya. Benar sekali, Pak. Jadi dia kalau bisa mengambil kesempatan tersebut, ya bisa menang ya. Iya, benar. Mumpung kita masih belum melihat UAR, saya sedikit ingin tanya nih sama Pak Gusra. Pak Gusra ini dari ESI kan, ESI Palembang. Bukan dari Asia lagi, sebagai ketua umum. Ketua umum nih, wow. Kita dengan pejabat ya. Belum ya baru 3 bulan, nggak ada 3 bulan lah, baru 2 bulan. Ada 3 bulan ya? Belum. Boleh nih Pak, spill sedikit. Apa sih ESI itu Pak? Oke, ESI ini adalah satu cabang olahraga ya, atau electronic sport yang sekarang ini ada tingkat pusat, ada tingkat provinsi, ada tingkat kota kabupaten. Untuk kota sendiri, untuk tingkat pusat sendiri itu adalah diketuai oleh Bapak Budi Gunawan, Jenderal Polisi Purnawirawan Budi Gunawan. Jenderal ya? Iya, betul. Dulu sempat menjadi kepala BIN. Kepala BIN. Badan Intelijen Nasional ya? Negara. Badan Intelijen Negara. Dan sekarang walaupun beliau tidak menjabat lagi, tapi masih sebagai ketua Esport Indonesia. Ya gitu. Beliau mendukung Pak ya? Sangat mendukung. Beliau sangat mendukung. Dan sekarang untuk ketua Pemprov sendiri atau pengurus provinsi itu oleh Bapak Sudadi. Sudadi SHMSI. Ya. Dia juga merupakan kepala BIN daerah Sumatera Selatan. Dan Bapak dan Gusra saya sendiri adalah ketua umum pengurus kota Palembang Esport Indonesia. Bapak juga anggota BIN bukan? Ya, itu loh yang pengen aku tahu. Ya, kenapa? Salah satu pembinaan elektronik ini, olahraga elektronik ini harus kita amankan. Ya, kita amankan, jangan sampai ini bisa jadi berubah jadi judi. Iya, benar. Ya, itu makanya kita amankan sebagai aparat negara, terjun di dunia masyarakat, olahraga masyarakat, olahraga menjaga jangan sampai tadinya untuk olahraga ini malah jadi judi. Iya. Nah, itu kita harus amankan dan kita luruskan. Iya. Itu sih menarik sih Pak, karena kita gimana ya bilangnya, nggak banyak orang yang lebih tua mau melihat kayak apa sih game tuh nggak ada guna gitu. Bukan tua kali, senior kali ya. Yang lebih senior bahasa. Saya mohon maaf, seperti Pak Gusra tersinggung ya dengan yang memang kalau cover muda ya. Cover muda. Yang lebih senior nih. Karena kita bisa tahu nih kayak orang tua saya deh. Apa sih gunanya main game, Pak? Nggak ada gunanya, nggak ada duitnya. Itu kan stereotip dari orang-orang yang lebih senior dari kami. Jadi awalnya ini hanya permainan biasa. Permainan biasa. Tetapi ternyata ditangkap oleh pemerintah ya. Ini bisa dijadikan sebagai ajang prestasi untuk kaum muda ya, ke masyarakat. Ya, bahkan nanti ini bisa sampai tingkat dunia. Ya, udah jauh dong planningnya. Ya itu. Maka dari itu kita harus memanage ya kan, atau merangkul semua komunitas komunitas e-sport ini untuk sama-sama kita memajukan e-sport di Kota Palembang, di Provinsi Sumatera Selatan, di Indonesia. Ya. Kalau bisa sampai internasional ya Pak? Ya. Bahkan kalau bisa tuh atlet internasional itu adalah salah satunya merupakan
atlet dari Kota Palembang. Wih, keren banget. Tepuk tangan guys buat Pak Busra. Dan itu juga, ini ada bocoran nih, Ah-ah. spill dikit ya. Oke. Saya di pengurusan Subur Jagung ini, saya ingin ada mimpi. Apa itu? Ingin membuat rekor muri. Wih, rekor muri Iya. apa itu, Pak? Rekor muri pertandingan e-sport inilah. Nah, kalau nggak Mobile Legends, Free Fire atau apalah ya. Tapi tidak online, tapi offline. Wih, ya. Gede dong. Jadi harus ya minimal 3.000 orang lah dalam satu tempat. Gitu. Itu boleh di-spill nggak? Kapan waktunya? Atau masih rahasia umum, rahasia kita aja? Ini rencananya di bulan Agustus ya. Oh, Karena di bulan saya Agustus. mungkin masih berhubungan dengan HUT RI ya. Ya. Jika misalnya enggak juga di luar itu misalnya kan kita di 17 Agustus atau di Agustus ini kan banyak kegiatan-kegiatan kan. Iya. Sehingga nanti bukannya banyak malah sedikit karena banyak yang tertuju pada kegiatan Agustusan. Oh ya. iya benar. Karena itu mungkin sudah Agustus gitu ya. Tapi kami masih upayakan itu di bulan Agustus ini. Jadi masih nyambung lah ya. Kalian yang mau ikut tungguin aja. Pantengin di Instagramnya Esi, Yeah. Facebooknya Esi, Yeah. YouTube-nya Esi. Di itu ada di Esi_Palembang, sama di YouTube-nya juga sama, Esi_Palembang, di Facebook-nya juga. Yeah. Nanti kita share deh buat nanti. Ya juga rekan-rekan atau adik-adik siapapun yang namanya e-sport ini adalah kegiatan olahraga ya yang bisa prestasi. Tapi jangan salah, banyak juga menyalahgunakan sampai malam sehingga untuk biar kuat dia pakai narkoba. Wih, nah biar kuat gitu kan. Nah ini jangan sampai seperti itu. Sudah gitu, yang masih anak pelajar ya, jangan main game terus sampai malam, lupa sholat, lupa ibadah ke gereja atau kemana pun beribadah, lupa istirahat, lupa makan sampai dia sakit. Nah ini jangan sampai terjadi. Karena misalnya adik-adik atau siapapun yang nanti prestasi, misalnya mau masuk Akmil, masuk Akpol atau masuk apapun, prestasi ini bisa menunjang. Iya. Bisa menjadi menunjang. Yang misalnya persaingan antara si calon ini sama ini, kalau ada prestasi ini, ya mudah-mudahan bisa lebih unggul dari. Lebih unggul. Nah, iya benar Pak. Jadi Biar nggak apa ya, nggak salah jalan. Ya gitu. betul. Jadi jangan lagi namanya kita e-sport ini jadikan yang negatif. Padahal ini positif. Iya Ya. benar. Karena kenapa? Selain otak, terus ada fokus, ini kecepatan tangan juga ini kan. Iya. Jadi semua bereaksi. Ini kalau orangnya pintar nggak mungkin bisa seperti ini. Oh iya. Ini benar. berarti ada kecerdasan sendiri gitu kan. Gitu. Kecerdasan itu bukan hanya di ilmu pengetahuan sekolah atau Iya. belajar, enggak. Ini pun harus punya skill. Iya ya kan? benar. Gitu. Jadi kayak kalau otak kanan kita menggunakan untuk pengetahuan, belajar, kita menggunakan otak kiri untuk kreativitas, Ya, betul. main game gitu. Ya. Jadi bisa mengasah otak kiri. Ya, makanya itu perlu ada keseimbangan. Ya. Tapi harus tetap seimbang dong. Ya, harus. Masa ya kalian main game tapi nggak sholat, Ya. nggak ibadah, nggak belajar, Ya. sampai ada nggak sekolah. Nggak tidur ya. Bener Pak. Itu jadi sakit nantinya, nggak bagus untuk kesehatan. Mungkin sekarang belum terasa, nanti udah tua terasa. Iya. Kesehatan itu harga mahal. Mahal. Benar. Sangat mahal. Lebih mahal sehat. Ya. Memang sehat capek, cuman harus. Ya. Iya kan? Tapi olahraga over juga nggak bagus. Oh iya, kan? Semua benar. harus seimbang. Ya. Iya. Sesuai dengan porsinya. Jangan Benar. terlalu berlebihan. Iya. Ada keseimbangan lah. Ini ngomong udah sampai di mana nih? Iya, kita sampai lupa nih Pak. Tadi kebetulan dari tim Alpha langsung di comeback. Oh, iya. Saya lihat udah ada Turtle, Lord sudah diambil oleh Alpha. Di sini Kayaknya juga- bakalan jadi end game dan Iya. PCT juga bisa membalikan keadaan. Benar sekali. Kayak tadi One juga bisa mendapatkan maniak dari tim. Sempet maniak dari seorang Sempet One maniak, untuk iya, benar. positioning dan timing sangat bagus dari seorang One di sini. Kita masih berusaha di sini, Bawan untuk end masih berusaha. Wow, hampir saja di end game sama tim PCT. Sedikit lagi. Untuk Tapi saya di dalam ruangan ini ada yang senang gini, ada yang ini nih. Iya. Ini ada apa ini? Di belakang kita nih ya. ada yang apa? Ada yang gimana itu ya? Iya. Soalnya gini Pak, Ya. tim
produksi kita nih di Iya. bagian belakang, di belakang layar nih Iya, Pak. iya, Ya. iya. Itu kan tim dari tim Falcomtech nih Pak. Oh gitu. Iya. Dan PCT ini Iya. itu salah satu tim dari e-sport di Falcomtech Pak. Oh, gitu. Mas Raka ada di sebelah kiri tuh. Oh, gitu. Dia berperan sebagai jungle Alpha. dengan nama Super K. Oh, seperti. Iya, Raka. Berarti ini apa namanya antara Falcomtech dan Falcomtech juga nih ya? Iya. Falcomtech ngelawan tim lokal. Lokal. Mirage itu dari tim lokal. Oh, tim lokal ya? Iya. Soalnya kan Dari umum tim ini, Palembang. Pak. Oh iya. Kita di sini kan disupport sama Falcomtech nih, Iya. Pak. Kita juga mau ngucapin terima kasih dari Sangat Falcomtech. terima kasih Falcomtech. Wah, luar biasa Falcomtech. Sangat mendukung kegiatan kita ya. Dari layout, Ya. streaming, Iya, dan betul. fasilitas untuk pembukaan tadi ya. Betul. Lumayan Ya. maksimal. Kita Sound dikasih system, studio. lighting, wah keren. Keren. Jadi kalau untuk masyarakat atau adik-adik atau siapapun yang bingung untuk kuliah, Falcomtech Falcomtech tepatnya. solusinya. Oh iya Pak, aku mau sedikit spill. Ya. Semoga kalian nyesel kalau nggak ikut. Soalnya Falcomtech itu ngasih ya buat yang juara dong. Ya. 1-2 dong. Iya. Kalau kalian yang ngerasa hebat dan nyesel nggak ikut, Falcomtech ngasih free les. Ya. Bentar Pak ya. War lagi war. Lagi baru Pak. Lagi seru. Ini masih berusaha. Satu orang terpick-up dan 2 orang terpick-up dari tim PCT. Dan masih war intent. Dan Wan sudah mau ke depan. Wan mulai masih nge-push ke daerah. Apakah menjadi endgame? PCT 1. Apakah menjadi endgame? Ya. Wan-Wan mencari positioning. Iya, kita bisa lihat tadi kita sampai nggak lihat ada Wan-Wan yang kasih speed push ke base musuh. Ya. Dan tampaknya PCT masih bisa mempertahankan untuk maju ke babak selanjutnya. Benar sekali. Sampai kita nggak lihat Wan-Wannya tuh sudah langsung ke base turret. Iya. Itu sangat bagus sekali dan temennya udah tahu dia bakal mati, dia nahan. Supaya dari tim musuh nggak pulang. Jadi Wan-Wannya masih sempat untuk ke base musuh. Wow. Sampai kita nggak lihat itu sumpah. Sampai nggak Saya lihat ya. Karena kita ngobrol-ngobrol lupa kita. Iya. Oke, sudah di game Kayaknya ini kita PCT bakalan lanjut ke babak selanjutnya nih. Benar sekali. Mirip. Selamat Raka. Selamat Mas Raka, dapat selamat dari Bapak Ketum. Pokoknya harus terus semangat. Harus terus semangat. Ya, jaga kesehatan karena dia agak drop dikit ya. Iya, ada flu sedikit ya Pak ya. Benar sekali. Oh iya, aku tadi mau ngasih tahu sesuatu nih. Ya. Dengan izin Pak Ketum, Ya. Falcomtech mereka ngasih support dalam bentuk voucher gratis les, gratis kursus buat juara 1 dan 2 dan voucher diskon ya Pak ya? Iya, Sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Sampai 1 juta. Dan itu per orang loh. Per orang. Per orang. Jadi seluruh dalam satu tim dapat semua nih Pak. Dapat semua ya? Semua divisi. Ya, untuk yang juara 2 dapat 500. Wah. Antara 700 sama 500 sekitar itulah. Wah, kalian yang nggak ikut. Bukan juara dapat sekian, tapi setiap orang. Setiap orang loh. Jadi satu tim ada 5 orang. Satu lagi, setiap yang ikut game ini, ikut apa seleksi ini, itu dapat voucher. Voucher. Menang nggak menang, yang penting daftar langsung dapat voucher. Pasti dapat voucher. Dapat voucher. Untuk apa namanya? Untuk kursus di Falcomtech. Potongan ya gitu, potongan. Iya. Gitu. Kalian nggak ikut, sayang sekali. Bisa les gratis kalau yang menang. Les gratis di kampus terbaik. Jangan salah. Begitu saya masuk kampus ini, rupanya ada tempat khusus untuk di bidang IT. Bukan. Di game. Tapi untuk komunitas ESI. Ada tempat khusus. Jadi kamu mau main game di situ. Wih, seru nih. Iya. Bukan di tempat mana, tapi di tempat khusus. Memang untuk khusus orang-orang komunitas ESI. Itulah Falcomtech. Terbaik memang Falcomtech. Ya. Dan kalau kita nih, kita dapat tim nih Pak. Ya. Dari tim, kita udah dapat nih perwakilan tim dari Palembang. Itu apa sih benefitnya Pak? Oh ya. Nah nanti hasil seleksi ini, hasil seleksi ini akan dapat bonus dari Falcomtech
Nah, tapi belum selesai. Belum selesai. Kita ada lagi seleksi, istilah pemantapan. Yang juara 1, juara 3, juara 4 mempunyai kesempatan yang sama untuk jadi juara. Juara 1 nih. Juara 1. Jadi 1, 2, 3, 4 nanti akan ada juara 1 lagi. Ya, mereka diadu ya. Sehingga ada pemenang juara 1. Inilah orang-orang atau atlet yang akan ikut di Porprov. Di Porprov di MUBA nanti, Pak. Di MUBA nanti. Jadi yang juara 1 jangan saya pasti masuk, belum tentu. Belum tentu. Karena juara 4 juga bisa ada kesempatan untuk menang lawan juara 1. Bisa rematch. Ya, oke, bisa rematch. Jadi juara sekarang belum tentu jadi juara 1 lagi. Betul, belum tentu. Karena ada kesempatan untuk latihan kan? Iya dong. Begitu nanti diadu lagi. Pemenangnya baru ada bonus dari saya. Wih, dari Bapak langsung loh ini. Apa tuh, Pak? Ya itu nantilah. Oh, nantilah ya. Spesial. Itu nanti kita rahasiain. Kita juga bakalan. Jadi belum tentu yang juara 1 ini dapat bonus dari saya, enggak, belum tentu. Belum tentu. Makanya yang 1 harus pertahankan. Ya, harus pertahankan. Mempertahankan dan meningkatkan skill kalian. Jangan mentang-mentang udah juara, udahlah catat-catat aja nggak bisa kayak gitu. Hadiah langsung dari Pak Gusra loh. Ya. Mau ya bukan saya sih, pengurus dari pengurus lah ya. Pengurus. Mau aku spill, tapi tidak lah. Janganlah. Biar menjadi surprise lah. Betul. Pak, ya. Jadi pengen dapat, ya harus sungguh-sungguh. Oke. Sekali lagi terima kasih Pak Gusra udah makasih mampir banyak. ya. Saya juga ditunggu sama rekan-rekan. Ditunggu, lagi oke. buat penutupan nanti. Oke, siap. Terima kasih rekan-rekan. Siapapun masyarakat yang menonton ini, semoga e-sport sesuai dengan tagarnya adalah e-sport Indonesia mendunia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian e-sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian e-sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Alright, everyone is mereka untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Cuma lagunya bisa. Nah, baru masuk. Halo, halo. Oh, Oh. sip. Halo. Oke, welcome back guys di seleksi atlet Porprov di Mubat di tahun 2025. Tadi ada isoma dulu ya kita. Isoma dulu, istirahat. Makan dulu guys. Keser coba butuh makan. Lagi minum nih ya. Sabi kali minum dulu. Benar. Minum dulu kan. Iya. Biar caster tuh lebih asik dan lebih enggak radang tenggorokan ya. Enak nih. Iya. Minumnya harus Alfawan ya. Alfawan tuh air mineral paling enak. Iya. Karena dibuat dari sumbernya langsung kan. Iya. Benar.
Lebih sejuk nampaknya kayak sudah lebih Langsung seger. Seger. Menghilangkan dahaga. Oke. Kita ngelihat hari ini pertandingan kali ini itu dari tim PCT Gold. Yang tadi comeback-nya sangat bagus sekali ya. Yang digendong Wan ya. Iya. Wan sangat bagus sekali. Wah, itu split push paling gila yang pernah aku lihat. Operator tidak lihat, caster untuk saya lihat. Wah, momennya ada di Maziko tadi ya. Untuk saya lihat. Dan ini ngelawan The Zulls. The Zulls itu kalau nggak salah tim dari anaknya salah satu anggota AC. Dan jangan salah loh, ini kambing hitam karena masih anak SMA. Iya. Keren nih, udah bisa masuk ke semifinal ya, 4 besar. 4 besar. Ini kalau menang langsung final mereka. Iya. Bisa dapat kursus gratis sama potongan kuliah ya dari Pelkomtek. Wih, keren banget Pelkomtek. Memang kampus paling terbaik lah. Disupport. Seluruh cabang support semua. Mensupport anak muda lah. Iya. Kalau pengalaman Mas Jiko sendiri nih, kalau selama kuliah di Pelkomtek gimana nih rasanya? Selama kuliah di Pelkomtek ini asik ya, karena tugasnya itu nggak terlalu banyak dan juga di sini ada kayak klub. Kalau di sekolah eskul lah. Eskul ya? Iya. Kalau di sini disebutnya klub. Klub ya? Iya. Kebetulan saya di sini megang ketuanya jadi klub e-sport. Klub e-sport. Wih, Mas Ziko. Kebetulan di sini disupport yang disupport ya di seluruh apapun itu. Iya. Di sini juga ada broadcasting nih yang ngadain live nih. Kayak fasilitas nih udah setara dari komputer nih, kayak bisa dilihat lightingnya. Udah bisa jadi streamer kecil-kecilan. Bener. Oke. Big appreciate W buat tim broadcasting. Iya. Udah usaha semaksimal mungkin. Benar. Dan terima kasih buat tim e-sport udah mau support AC buat ngadain seleksi di sini. Oke, kita balik lagi ke gamenya ya. Oke. Kita ngelihat, PCT kita ngelihat PCT balik lagi nge-ban ISS sama Freya. Iya. Dia takut di late game. Takut di late game ya. Rada bahaya. Iya. Kalau dari tim The Zulls, mereka nge-ban Roger sama Fredrin. Iya. Ini lagi OP-OP-nya kan. Lagi OP-OP-nya. Benar. Apalagi kalau Mas Ziko tahu bug basic attack. Oh ya. Recall. Iya, recall basic attack. Wih. Kita ngelihat dari tim PCT kemungkinan besar masih pakai draft yang kemarin tadi ya. Iya. Baxia, Wan mungkin kalau masih bisa diambil. Mungkin crowned by heaven's mandate. Second lah, soal Baxia ini 50-50. Dia 3 role. Iya. Jadi kita nggak tahu. Mungkin Raka nanti pakai atau XP-nya lagi pakai atau Roam. Oh, menarik. Untuk dari tim The Zone nih, dia berani ngepick hero baru. Hero Zetian. Iya, Zetian. Dengan belum dikasih tahu atau gimana? Enggak di ini ya, enggak di band ya? Atau backlist? Kita memang nggak pakai global band ya. Jadi nggak apa-apa lah kalau masih bisa dipakai. Oh. Kecuali kalau kita pakai mungkin di final kali mungkin kita pakai global band. Iya. Tapi itu tergantung keputusan dari wasit. Ya wasit. Ya kita sama menonton. Oh, langsung meta tadi. Iya, meta tadi nih, kecuali supportnya aja nih. Iya, kita bisa ngeliat ada Matilda. Oh, rotasi cepat. Iya, butuh rotasi cepat. Mereka mengacaukan formasi dari pihak lawan, nanti ditarik oleh Matilda. Benar. Apalagi kayaknya memang kita bisa ngelihat tadi pas match sebelum ini, tim PCT kekurangan mobilitas. Benar. Kurang bisa masuk ke belakang. Memang mereka bisa BSTB depan. Tapi untuk nge-backdoor dari tim rada susah. Kalau nggak ada one udah kelar itu.
Dan juga Marsanya tadi OP sekali. Itu yang bener-bener megang mid-nya sama iya, MM-nya bener kan. sekali. Langsung MM-nya. Jadi Depok Kinernya nggak been bisa waiting support. for Jadi Iya, kayak benar. Alpha, Baxia sama itu terbang Sesia aja kayak mati percuma Iya. di depan. Buat maju tapi nggak bisa mundur. Iya. Tapi udah maju nggak bisa di backup juga kan, sama aja bohong. Oke. Xbox Jungle. Xbox Jungle. Apa meta dulu akan kembali lagi? Apakah meta season 24 ya? Season 24 apa season berapa? Iya, 24 25 gitu Xbox Jungle. Jungle. Tapi rada susah sih kalau ngelihat burst sekarang kan. Benar. Apalagi masih ada one ya atau pick atau Sapphire. Kalau Sapphire nge-pick agak riskan ya? Riskan karena dia untuk late game sangat bisa megang sekali. Tapi kalau dia nggak bisa menang early juga sama aja bohong. Paling orang dia sustain untuk megang early aja. Ternyata dia milih Parsa. Tampaknya kalau kita ngelihat tim PCT lebih ke fokus ke main di middle game daripada di early game. Karena kalau kita bisa tahu di early game memang bisa, tapi Baxia butuh rotasi cepet. Benar. Abis dari cutting bisa langsung ke mid buat baru mid. Dan di sini Cloud itu pilihan marksman dari tim The Zulls. Ya, untuk mencari ke yang tebal-tebal nih. Worth it juga deh. Bisa. Selain carry kan. Cuman lebih better Cloud-nya pakai Purify daripada Vengeance. Benar-benar nanti kalau kena geng masih bisa di. Dan untuk dari Maziko nih, lebih pilih draft kanan atau kiri untuk pendapat pribadi? Kalau awal game sih Zul sih kata aku, karena damage healernya besar kalau misalnya masih konsisten ya. Jadi tapi aku kalau, pilihan terakhir nih, aku pilih PCT untuk early. Karena kita bisa tahu ada Uranus, ada Baxia yang bisa maju ke depan, ditambah ada Matilda untuk memfleksibelkan mobilitas mereka. Di sini juga bisa juga sih kalau Tuzur itu menang di awal, tapi kemungkinannya kecil karena yang TB-nya lebih dikit di sini. Iya, benar. Atau enggak mereka satu tukar satu. Pasti lebih sering kayak gitu. Iya. Jadi nggak mau ngambil resiko, paling dari Matilda itu cuma buka vision, nggak terlalu masuk ke dalam. Benar. Karena untuk awal-awal darah mereka tipis semua. Benar, sangat-sangat tipis. Iya. Dan kita bisa ngelihat di area Gold Lane tampaknya akan menjadi first blood yang didapatkan oleh seorang One terhadap Cloud. Apa yang dilakuin sama Cloud nih sampai bisa didapat di first blood? Mungkin terlalu maju ya, kan damage dari One di awal juga lumayan sakit. Dan untuk Mystic Attack, kalau udah di awal-awal jangan dulu dipaksa ya, karena terlalu tidak ada damage. Apalagi dia ditambah pakai Purify, dan itu nggak berguna dong. Benar. One kan ada Purify bawaan. Iya, ada Inspire juga. Sorry, ada sedikit gangguan ya. Oke, di pos pula. Oh, tampaknya juga ada technical meeting yang terjadi di game kali ini. Iya, mungkin ada jaringan atau miskomunikasi ya. Miskom atau jaringan. Kayaknya jaringan deh. Karena kita bisa tahu kalau mau pakai jaringan sendiri kan rada susah nih kalau mau main ML. Ada di dalam ruangan juga lumayan. Kita juga lagi di dalam ruangan di lantai 3. Ruangannya kebetulan di sini ruangannya untuk pelayan itu berhasil semua, jadi lebih aman. Tadi cuman ya jaringan aja sih yang masalah. Cuman jaringannya aja ya. Oke, sebentar lagi kita akan mulai lagi ya di game antara tim The Zulls ngelawan PCT God atau tim dari Palcontact, e-sportnya Palcontact. Anak buahnya Maziko semua nih, PCT God nih. Anggota jangan anak buah. Jangan anak buah ya. Karena sepantaran nanti digoceh ya. Berantem nih ceritanya kan. Nanti kan enggak enak kalau dia enak. Partner lah. Partner keren juga tuh kata-kata. Wih, Flicker sudah digunakan sama Zetian di area mid lane karena hampir saja terpick off.
sebenarnya nggak usah flicker sih, karena Iya. kan masih ada pasif. Iya, apalagi masih ada backup dari kedua tim yang lain kan. Nggak masalah sih harusnya. Karena sayang flickernya. Iya. Itu opsi kedua saat pasifnya hilang. Iya, apalagi kita bisa ngelihat turtle udah spawn nih. Benar sekali. Di sini Parsanya langsung bantu XP supaya untuk rotasi ke turtle lebih cepat. Iya, benar. Hampir saja. Untungnya kalian belum mendapatkan level 4. Hah? Oh, dijepit, Be. Iya. Aduh, romantis banget nih Mas Ziko. Masya Allah. Dan tampaknya kita akan melihat war di daerah turtle, dan tampaknya masyarakat bisa mendapatkan turtle yang pertama. Iya. Dan tapi satu orang terpick off dari pihak PCT dan masih mencoba untuk mempick off Parsha, dan kalian bisa mendapatkan Parsha, masih bisa dipaksa. Healing sangat-sangat deras. Benar sekali. Di sini kayaknya berusaha mengambil objektif lah. Iya, objektif. Enggak turtle yang minimal orangnya. Oh, nampaknya di sini dibalas ya dari. Dibalas, langsung dibalas. 1 tukar 1. Dari gold line langsung dibalas. Dari gold day bisa meng-keep off solo Iya. kill. Tapi itu sebuah pertukaran yang worth it, karena Roam ditukar mage, tapi ditukar lagi sama marksman di area bawah. Benar sekali. Kena solo kill 1-1 oleh Mungkin ada kesalahan lah ya. ada miscom di antara kedua tim. Di sini masih kita lihat untuk gold line-nya masih nggak terlalu jauh ya. Iya. Apalagi di area XP lane masih belum ada war-war yang bisa kita lihat. Karena kita mungkin di sini di late game mungkin kita akan melihat war yang sangat tough ya. Oh iya, Karena sama-sama benar. Ada hero badak. Dan tampaknya Baxia ingin mencoba mempick off dari Zetian, tapi rada susah kan pastinya. Ada pasif. Wow! Hampir setetes lagi. 1-1 bisa mendapatkan Clouded, tapi sayangnya damage dari seorang Clouded masih lebih besar daripada 1-1. Benar sekali. Apalagi kan ada skill 2-nya itu kan. Iya. Basic attack, Untuk tambahan double basic attack gitu ya kan. Ini kurang harusnya ada backup lah. Iya. Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh kalian, tapi masih bisa selamat dari Baxia. Masih ada kolam yang bisa nge-heal. Lumayan deras lah yang pastinya. Ini apakah turtle kedua akan mendapatkan? Wow, masih bisa diselamatkan oleh masyarakat turtle. Dan wow, airstrike yang dikeluarkan oleh Parsha bisa mendapatkan 2 orang. 3 orang telah terpick off dari tim The Souls. Mungkin di top lane itu bakal di push. Iya. Oh, untuk MM-nya langsung split dia. Langsung Masih bisa top lane. split di atas. Pertukaran untuk objektif turtle untuk ditukar ke tower itu masih oke lah ya, Mas. Oke lah. Jadi dia lebih enggak rugi-rugi amat. Iya, enggak rugi-rugi amat. Jadi kayak kita lihat di perbandingan gol cuman beda 1.600 mungkin. Ya, 1.600 1.700 enggak terlalu jauh lah untuk di pertengahan game. Nice. Di sini masih berusaha mencari vision ya dari Kalaya sama ini. Saling-saling buka vision supaya informasi lebih bagus. Oke, masih belum ada war yang konten. Kita bisa lihat di top lane itu. Dan di area atas akan terjadi penculikan terhadap Cloud yang dilakukan oleh 4 orang langsung. Wow. Mereka untuk menekan dari tim mereka. Oh iya benar. Jadi ini langsung dikasih aja. Di sini Uranus masih berusaha war. Masih bisa sustain yang lumayan keras lah gitu bisa lihat. Dan apalagi satu orang lagi Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh
Dan tampaknya Kalea damage yang sangat sakit dari seorang One masih bisa meng-pick off Kalea walaupun masih di dalam turret. Kita bisa ngelihat dari tadi damage dari seorang One itu sangat-sangat sakit ya. Oh, langsung recall lagi orang langsung. Recall aja. Timen dulu. Wow, airstrike yang cantik dari seorang Parcha yang dapat mendapatkan seorang Xbox ya. Hypernya yang langsung dapat. Dan kayaknya kita bakalan ngelihat free turtle yang pastinya untuk tim PCT. Perbandingan gol yang semakin hari semakin jauh. Benar, karena di sini mungkin mereka sudah fokus satu turret. Iya, benar. Enggak ini, palingan 2. Mid atau top atau benar. Dan kita bisa ngelihat seorang Baxia masih mencoba split push di area bawah. One juga bisa mendapatkan tower di bagian atas. Iya. Di sini Kodenya masih berusaha untuk mendapatkan mission mid ya. Iya, benar. Ada parcelnya langsung mengcover supaya apalagi tim PCT sudah mulai ngerusuh ke area jungle tim The Zulls. Benar sekali. Ini ranasnya mulai tebal ya. Iya, benar. Sayang sekali Tsunami Slam untuk mendapatkan One dan One masih ada skill 2. Zeti yang telah didapatkan oleh seorang One dan 2 orang terpick off dari One damage sangat-sangat sakit. Apakah menjadi triple kill? Oh tidak. Hampir saja kita melihat maniak lagi dari One tim PCT. Benar sekali. Di sini juga kita bisa lihat 1 ditukar 4 ya. Benar. Sangat merugikan. Sangat merugikan. Kerugian yang pundi-pundi gold yang semakin jauh antara kedua tim. Benar lagi replaynya. Bisa kita lihat replaynya. Bener, ini posisi Wawan langsung di belakang dia. Iya, itu kesalahan dari seorang Kale ya, menggunakan Tsunami Slam ke arah Wan. Sedang kita tahu Wan punya skill escape. Iya, escape. Skill 2-nya purify alami lah ya. Purify alami. Itu sangat disayangkan sekali. Mungkin dia kira sudah dikeluarkan ya. Iya. Tapi kita tahu untuk patch sekarang skill 2 Wan itu hanya 7 detik dan 7 detik itu sangat berpengaruh dalam war. Iya, itu sudah pasti. Juga masih berusaha untuk mendapatkan di tower di bagian atas dan tampaknya kita bisa melihat Cloud akan solo kill oleh seorang Baxi ya. Damage yang sangat-sangat sakit walaupun kita bisa tahu Baxi itu role-nya tank. Iya, benar sekali. Tapi ultimate-nya itu pengurangan armor. Benar. Dan itu sangat-sangat sakit loh kalau ke arah marksman. Iya. Juga kita bisa lihat karena hero dari PCT ini kan di mid sama late game. Iya, benar. Kalau dari early sudah nggak bisa menekan mereka, udah. Itu bakalan rada susah sih. Susah sekali. Wah, sebuah miss lagi yang dilakukan oleh Kale ya, yang untuk menggunakan Tsunami Slam ke arah Baxi ya. Walaupun kita tahu memang darahnya sekarat, tapi kita masih ada Revitalis. Revitalis dan juga masih ada cover. Iya. Airstrike bisa mendapatkan seorang Badang. Memang Airstrike itu skill yang sangat sakit dari seorang Parcha. Bisa membersih ya. Iya, membersih sekali. Dan juga itu jangkauannya sangat luas. Wow, Wan telah membuka ultimate dan 3 orang hampir saja didapatkan. Masih ada Immortal dari seorang Xbox yang bisa menyelamatkan dirinya. Benar sekali, diselamatkan oleh Ibu. Iya, dan Flicker juga telah digunakan oleh Zetian. Iya. Dengan darah setetes sekali itu. Oke, Zetian take down oleh Parcha. Iya. Bagian top lane masih berusaha untuk direbut oleh PCT Gold. Inner turret di daerah bawah bisa didapatkan oleh seorang Wan. Apakah ini bisa menjadi end game? Atau hanya sebagai kerugian untuk tim The Zul? Wow, 2 orang terpick off. Jadi situasi yang sangat-sangat merugikan untuk tim The Zul. Apalagi untuk run dan Baxianya masih sustain. Iya benar, apalagi dengan kondisi se-owning ini. Iya. Itu sangat-sangat berbahaya dan bisa menjadi end game. Kalau mereka bisa fokus ke arah turret. Iya. Itu yang dua pasti ya. Apalagi Wan kan lincah kali ya. Benar, apalagi wave minion makin dekat kan ke arah base-nya mereka. Iya. Wan kayaknya lebih harus fokus ke arah turret ya.
One telah menggunakan ultimate, 1 orang didapatkan, 2 orang didapatkan. Tampaknya ini akan menjadi nice try untuk tim The Zoo dan good game sekali untuk tim PCT. Nice try. Dan Pak Komtek sepertinya bisa mempertahankan ke tiket ke Grand Final. Kayaknya apakah akan terjadi kemenangan untuk tuan rumah? Masa Mungkin iya sih. Karena sudah latihannya mereka sudah lumayan kuat lah. Iya. Kita bisa ngelihat perbedaan dari tim sebelumnya. Iya. Dari tim sebelumnya. Pertandingan sebelumnya dari tim PCT melawan tim sebelumnya kan tim apa ya kemarin? Kalau kalah lupa ya. Iya, aduh. Jangan gitu dong. Oke. Mereka udah bisa improve dari game sebelumnya udah pasti kan. Bukan cuma di game 1-1. Benar, dia langsung ngepick yang Iya. kesel Iya. kayak Uranus. Benar. Lebih rapi lah mereka main sekarang. Evaluasi nih. Evaluasi benar. Apakah kita bakal ngelihat performa yang sama, lebih konsisten atau lebih meningkat atau lebih ngedown demam panggung? Meningkat sih. Caknya kita lihat aja di final cak mana. Tapi tidak mungkin nggak sih tuan rumah? Masa ya tuan rumah dapat potongan UKT? Tapi kita bakalan ke pertandingan selanjutnya sih sebentar lagi. Untuk kalau kita ngelihat di bracket itu kita masih nunggu tim AKS ngelawan AKS Ribbon XMDN. Itu 2 tim yang sangat kuat, udah pasti ya, karena mereka udah bisa masuk ke 4 besar. Tapi kita juga nggak bisa ngeremehin tim PC itu dong. Benar sekali. Dan lolos dari sini kita langsung final ya. Iya. Dan tim PC itu juga udah ngamanin pastinya tiketku untuk ke final kan. Jadi kita tinggal nunggu tim KS sama tim AKS Ribbon. Entah kita live atau enggak, itu tergantung keputusan dari wasit. Oke, terima kasih semuanya. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet esport gaskan. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet esport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan.
melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Oke, welcome back guys. Oh, sepertinya kita ada sedikit miskom nih. Iya. Itu bukan Langsung menang ya. langsung menang. Ada Tampaknya kita di 4 besar ini bakalan ada best of 3 atau BO3. Jadi masih ada kesempatan buat tim The Zulls untuk membalikan keadaan nih. Iya. Dan juga dia cuma testing nih. Iya. Mencari kekuatan lawan dari tim The Zulls. Dan hati-hati juga nih buat tim PCT. Nanti di comebackin sama tim The Zulls kan. Saling improve lah. Saling improve, benar. Improve yang lebih baik lagi lah. Karena mereka juga mempertahankan mental buat menjadi atlet perwakilan Palembang untuk Porprov di MUBA nanti. Kita udah mulai nih di kayak tim The Zulls dapat first pick pertama. First pick udah ada di PCT. Hampir kepleset jadi PTC. Ngemol kita. Wah, The Zulls udah respect band Uranus. Menarik. Agak susah memang. Nembusnya juga susah. Heal-nya yang bisa kita lihat. Heal-nya yang lumayan kenceng, apalagi kayak dari tim The Zulls tadi kan kurang ada yang nahan Eregan lah ya. Glowing one-nya kurang. Langsung ini combo mereka berdua. Combo Matilda Uranus langsung diamanin sama The Zulls. Oh, PCT juga respect band nih. Mereka nge-band Badang. Memang lumayan ngeselin sih Badang yang tadi. Walaupun ada beberapa miss moment kayak lambat backup. Jadi banyak momen-momen yang terpecah di antara tim The Zulls. Mungkin di miskom lah, drama panggung. Oke. Di sini juga kita bisa lihat draft pick Mas tadi. Iya. Previous game dari kedua tim. Ada 3 hero yang udah di ban masing-masing. Dan The Zulls mulai mengamankan Roger. Apakah Roger jungle atau Roger god lane? Kayaknya sih jungle ya. Soalnya rada susah sekarang kan buat jungle Roger god lane. Tapi masih bisa sih, masih worth it sih. Asal lawannya bukan Granger ya. Kita bisa tahu Granger itu sangat-sangat mobilitasnya yang tinggi kan. Skill escape dash-nya ada, burst damage-nya ada, ditambah ada efek dari Sky Piercer kalau dianya bisa zoning dari awal. Benar, snowball. Iya. Wow, dan Jawhead Rom. Dan juga Parcel langsung diambil. Parcel langsung diambil ya benar. Daripada diambil dari PCT. PCT mending dia ngamanin. Kebetulan kan karena dia first pick juga kan. Jadi bisa ngamanin hero-hero yang OP lah. Tapi ini menarik nih kalau Jawhead Roam. Karena kita bisa tahu Jawhead Roam itu salah satu Roam yang punya damage paling tinggi di early game. Apalagi di level 1. Itu sangat berbahaya buat mid lane sama god lane ya. Apalagi MM tipis. Apalagi mid lane langsung digas terus. Bener.
Ini last ban yang dilakukan oleh kedua tim. Carry. Benar. Langsung counter langsung di ban. Benar. Carry karena mereka tidak mau di burst sama MM. Apalagi kita tahu pasif carry itu pemecah armor. Nggak ada rasanya ya? Nggak ada rasa, udah kelar si Baxia sama Fredrin. Yevi, iya sih harus diamani nih Yevi. Karena kalau ada Baxia, Fredrin, Granger plus Yevi, wah itu serem sih. Dia langsung main deket. Langsung main deket. Jauh. Yevi langsung motong pakai ultimate. Jadi Baxia sama Fredrin tinggal masuk doang. Finishingnya ada di Granger. Benar sekali. Di sini langsung florin. Langsung florin. Efek kill lah. Jadi mereka mau main sustain. Sustain banget di mainnya. Untuk healnya juga lumayan deras itu. Deras banget. Deras. Apalagi kan bukan kayak Angela ya. Iya. Cuma satu orang. Ini kan seluruh. Jadi kayak worth it lah. Apalagi kita tahu kan kalau Florin itu most ban di ranked karena efek healnya. Karena yang mau mati nggak jadi mati. Iya. Apalagi ditambah efek pasifnya yang bisa nambah damage, movement speed sama max HP. Itu lumayan ngaruh walaupun cuma 5%, 5 max HP. Itu lumayan ngaruh loh buat early, apalagi buat jungle apa Godland. Wih, Gusion, kita bakal ngelihat abang-abangan Gusion nih dari tim PCT. Mau jadi Just Limit atau Jonathan Liandi? Nah, kita bisa ngelihat 3-6-2-5 untuk Just No Limit atau 3-16-5 untuk Jonathan Liandi, Emperor ya. Dua sisi kayak koin nih. Mau yang mana nih? Ini mungkin dia mau keep off si Paksa ya? Iya. Tapi menarik nih kalau dari tim The Zouls. Ini mirip-mirip meta season 13, 14. Masih Roger Godland, Parsha, Barat, Jauhead. Draft yang menarik ini. Draft masa lalu. Oke. Mungkin dia bakal kayak tadi main di late game. Iya, benar. Bisa kita lihat juga ada Baraks itu lumayan kalau stuck penuh kan udah besar tuh lumayan, udah damage sakit, darah tebal. Bener, apalagi kita bisa tahu setiap Barat nambah stack itu ada tambahan bonus damage. Apalagi kena skill satunya kita bisa tahu kan, kena injek kan, kelar itu. Tapi di sini kalau kita lihat di EXP, kalau untuk early itu yang diuntungkan Yunsung. Pastinya. Pasif HP regen yang nyerap darah. Benar. Darah tim musuh. Oke, bagian top lane masih berusaha saling cicil-mencicil di sini. Cicil-mencicil di area mid lane. Retreat telah digunakan untuk mendapatkan kelomang. Apa itu namanya? Oh, dan kelomang lagi. Hampir kena solo kill seorang Yuzong. Pasifnya aktif, sayang sekali Baxia. Kenapa dia nggak langsung maju aja kayak gitu? Mungkin dia takut kena pasifnya tadi. Tadi mau ngilangin pasif. Iya, tapi ujung-ujungnya kalau dia ragu-ragu kayak gitu tetap kena pasifnya dong. Malah jadi kerugian. Masih demam panggung. Demam panggung, masih early. Santai dulu. Tampaknya turtle pertama kan udah nge-spawn di area bawah, di area XP lane. Apakah akan terjadi kontes atau ini tunggu siapa yang mau buka duluan? Benar. Kalau buka duluan nanti bisa di benar. Tapi kalau ngelihat dari sisi XP sih masih menang tim The Zouls. Karena Jauhead udah level 4 duluan dan Baxia masih baru naik ke level 4, masih belum ada kemungkinan buat maju ke depan. Dan tampaknya The Zouls berhasil nge-steal turtle dari tim PCT dan war akan terus terjadi
dan ultimate telah digunakan oleh seseorang Barat dan satu orang telah terpick off oleh tim dan war terus berlanjut. 2 orang telah terpick off. Gusion telah menang ultimate dan sayang sekali Barat juga double kill telah didapat oleh seorang Gusion. Barat dan Parsha nampaknya tewas di area jungle bawah, area jungle red buff ya. Mungkin tadi telatnya backup dari Gusion ya. Telat backup dan ada lumayan lah ya. Oke lah, masih oke lah. Better. Double 2 tukar 1 masih oke. Dia langsung ngincer mid kan. Ini highlightnya itu wah, hampir saja Barat itu bisa selamat kalau saja si Gusionnya nggak bisa dapat dash, mungkin Parsha masih bisa selamat kan. Iya. Tapi memang nasibnya aja. Dan juga mereka yang kayak Yuzong dan John Head itu langsung ngincer si apa? Area belakang. Iya, area belakang. Pintar. Memang itu tugas seorang XP buat ngincer mid lane atau enggak farm lane. Iya, atau support lah. Ya. Bener. Supaya tidak kayak dikasih heal terus. Iya, biar enggak apa ya? Enggak dikasih napas lah buat ngasih damage. Iya. Oke, di sini bagian bawah masih berusaha cari vision ya di sini dan pasti. Juga bagian top lane tuh udah mau di geng ya. Iya. Bisa kita lihat di sini apakah untuk di daerah Godland tampaknya plating udah mulai sedikit demi sedikit dikuasai oleh Roger. Sebuah hal yang aneh kita lihat, kok bisa Roger menang lawan Granger. Apalagi kita bisa tahu range Granger itu lebih gede daripada Roger. Dan tampaknya Fredin bisa didapatkan oleh seorang dari tim Desul. Itu sebuah kerugian yang sangat fatal karena kita bisa tahu Turtle udah spawn. Too much kalau mereka mau gampang terpick off kayak gitu. Dan satu orang juga bisa didapatkan oleh seorang Gusion. Double kill. Benar, double kill didapatkan oleh Gusion tadi. Gusion tadi ya. Wow, double kill lagi. OP juga nih Gusion nih di sini. Gusionnya langsung ngincer yang nggak mau yang apa? Damage-nya tinggi. Iya. Tebel langsung yang damage paling tinggi ya yang diincernya. Roger sama Jauhead yang ngeselin. Jadi untuk Gusionnya dia tahu yang mau diincer tuh siapa. Sangat bagus sekali. Apalagi kita bisa ngelihat tadi Rogernya overplayed ini. Benar, Parsha terpick off. Parsha juga terpick off dari seorang Gusion. Dan perbandingan gold yang lumayan jauh antara mid lane Gusion 3.700 melawan Parsha masih 3.200. Perbandingan 500 gold itu memang mungkin nggak berarti. Tapi kalau dilihat-lihat lagi sangat jauh sekali itu. Dan Gusion masih mendapatkan mega kill terhadap Yuzong. Benar. Ini mungkin dari PCT akan melakukan pick off satu persatu. Iya, pick off satu persatu benar. Jangan sampai mengikut war full. Full war benar. Kalau misalnya war full itu masih ada John Head dan Yuzong, ada juga Barracks. Benar. Nggak terlalu ini. Jadi dan nggak akan bisa juga sih sebenarnya. Benar. Jadi fungsi yang Gusion tuh mungkin dia akan lock 1 atau 2. Iya, untuk backdoor lah. Iya, backdoor ya. Buat ngincer ke belakang. Lah, ultimate telah digunakan oleh seorang Jawa dan hampir saja memasuki seorang dari area turret, area mid lane ya. Mungkin incerannya mau dalam ke turret. Benar sekali. Tapi terhadap ada sedikit miss. Benar sekali. Dan Fredin mulai dicicil sedikit demi sedikit. Dan tapi Granger masih bisa mendapatkan seorang Jauhead. Yuzong juga bisa mendapatkan dia area mid lane, ke area belakang lebih tepatnya. Wow, Gusion hanya mendapatkan satu orang dari tim Dezul, tapi untuk tuker 4 orang itu sangat dirugikan. Perbandingan gol langsung berbalik karena 2 tuker 4 sangat fatal ya. Sangat fatal itu. Dan ditambah lagi free turtle untuk tim Dezul ya. Bagus sekali. Di sini Yuzongnya nggak langsung ngincer gold. Benar. Sangat bagus sekali. Dia ngincernya ke Granger. Iya. Jadi damage hidupnya tidak ada lagi. Benar. Dan jadi bisa nge-DB. Oke. Untuk Gusionnya sudah bagus tapi udah bagus.
Sayang damage-nya belum. Benar. Belum Rada kurang sedikit aja. Mungkin dia habis butuh Divine Glaive. Iya. Glowing One kayaknya item priority deh harusnya tadi kan. Nah, kita bisa ngelihat udah pasti Glowing One, Genius One udah jadi item priority untuk buat Gusion. Ya, supaya yang sustain kayak Barak sama itu pasti. Benar. Dan tampaknya Baxia terlalu offside nih buat maju ke depan. Dan Jauhet juga bisa mengincar ke arah Florin. Granger juga bisa merekam ke arah Jauhet. Satu orang terpick off dari tim The Zulls. Substan yang wow, double kill, triple kill didapatkan oleh seorang Yuzong. Sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali war ini. Benar sekali. Kayaknya Yuzong ini lagi snowball nih. Rada susah kita ngelawan Yuzong lagi snowball. Benar sekali. Dan juga Yuzongnya langsung skill 3 ya tadi kan? Iya benar, kill 3. Pasif aktif semua. Pasif semua. Jadi darahnya nambah lagi dan iya. juga untuk Florin tadi sempat mati. Jadi oh iya benar. langsung digas. Jadi itu kesempatannya sangat bagus. Apalagi dia tadi sempat kena lempar oleh seorang Jauhet kan tadi. Iya. Dan flicker juga digunakan oleh Florin. Benar. Dari situ follow up-nya sangat cepat dari tim apa? The Zulls. Iya. Walaupun Jauhetnya maju terlalu jauh, tapi masih bisa ada backup dari tim yang lain. Jadi ibaratnya nggak benar. Ini sangat-sangat worth it pertukaran yang dilakukan oleh tim The Zulls ke arah PCT. Apalagi Lord sudah spawn ya. Dan Retri juga levelnya sudah beda jauh. Iya. Goldnya perbedaan gol udah 7.000 nih. Sebuah situasi yang berbahaya. Apalagi sepertinya akan terjadi free turtle yang didapatkan oleh tim The Zulls tanpa ada perlawanan. Benar sekali. Sini John masih berusaha mengincar Florin. Florin di take down dan juga sini Parsa menggunakan ultinya mendapatkan double kill. Roger sini masih berusaha triple kill. Roger akan ke Maniac. Apa ke Maniac? Sini akan Maniac. Oh. Tampaknya Parsa bisa meng-KS yang tidak mendapatkan Maniac dari seorang Roger. Tapi kita bisa ngelihat walaupun untuk dari segi gold, item atau team fight masih dimenangkan The Zulls, tapi PC itu juga masih memiliki keuntungan. 2 tower telah dihancurkan di area bottom lane. Dan Roger ter-take down dari Gusion tadi. Benar. Dan Gusionnya split push yang sangat-sangat cantik. Benar. Wah, hampir saja seorang Gusion terpick up oleh seorang Parsa. Benar sekali. Dan flicker juga telah digunakan ya. Gusionnya langsung kill off dan abis split pun langsung kill off. Iya benar. Sangat objektif sekali. Iya, objektif sekali malah. Dan kalau terlalu maju, bisa-bisa terjadi comeback yang dilakukan oleh tim PCT. Ini masih berusaha Barak sini untuk turret ya dari PCT. Dan tampaknya inner turret bisa didapatkan atau tidak di area mid lane. Hampir saja. Dan tampaknya Baxia bisa didapatkan oleh seorang Barat. Apakah ini akan terjadi terpick off? Itu sudah pasti biasanya. Ya, seperti yang kita duga. Ya, nahan aja supaya yang lain nggak ngeras mereka. Buat buying time aja ya. Tapi kayaknya kalau untuk lihat perbandingan gold sama segala macam, masih owning The Zulls buat PCT ngebalikin paling di akhir. Paling di akhir atau enggak pakai sistem split push saja. Split push tadi. Iya. Mungkin kayak split push tadi, tapi agak susah soalnya gua lane-nya yang bukan basic attack. Benar. Jadi agak susah untuk dan juga skill lari dari Granger itu dikit. Kalau one tadi kan agak lumayan banyak. Iya. Dan kita bisa tahu pasti The Zulls juga bisa mengevaluasi apa kesalahan dia. Nggak mungkin terjadi dong. Apakah Gusion akan maju? Oh tidak mungkin dong. Ya pasti pikirannya jauh. Iya. Nggak terlalu. Siapa tahu kan ada random kepencet. Oke di sini dari keadaannya 70% The Zulls bakal. Oh iya benar.
bisa meng-end di game kali ini. Apakah ini akan menjadi 1-1 atau menjadi 2-0 untuk tim PCT? Di sini Dezol jangan sampai blunder ya. Iya, Kalau benar. Blunder, damage dan sudah lumayan sakit. Benar. Dan kita bisa ngelihat Granger bisa mendapatkan seorang Jawhead dan Free Lord untuk tim The Zulls. War akan terus terjadi dan satu persatu mulai terpick. Hampir saja seorang Baxia terpick off, tapi malah terjadi The Zul yang kehilangan 2 orang. 3 orang telah terpick off. Apakah menjadi 4 orang yang hilang juga? Oke, dari Parsanya langsung backup ya. Di backup menggunakan air strike yang dilakukan oleh Parsha. Oke, dari tim PCT dia nggak mau ngambil pusing langsung. Menggunakan ultimate-nya dan juga menggunakan skill 2-nya sangat bagus dan permainan yang sangat-sangat cantik dari seorang Gusion dari tim PCT. Fast hand sekali itu Gusion. Sangat-sangat kayak Emperor zaman-zaman Emon. Zaman-zaman Lemon ya. Zaman Lemon. Bukannya Jonathan Liandi nih kita lihat. Emperor ya. Oke, di sini kita bisa lihat dari ini Gusionnya udah tahu dia nggak ada ulti dari langsung di gas dan wow. Apalagi di combo dengan Petrify dan bikin ke si Parsnya nggak bisa gunain flicker maupun skill lain ya. Iya, rada susah kan buat gunain flicker apalagi di Petrify gitu. Benar sekali, di sini dari apa mungkin dikasih Lordnya dan juga dia tahu langsung dikasihnya aja. Benar. Dan bisa kita lihat berkat momen tadi perbandingan gold yang dari yang 5.000 kembali lagi hanya perbedaan 100-200 gold gitu. Ini game ini sangat krusial kalau sangat krusial. Salah sedikit bisa menjadi in game di antara kedua tim. Jadi harus sama-sama main aman. Benar, dan juga jangan sampai melakukan blunder. Benar. Oke, blunder itu sangat fatal dan bisa dari keadaan menang kayak yang tadi, yang lawan C2 Gold. Iya. Uranus yang recall. Benar. Dan akhirnya di comeback. Kena split push sama one-one. Itu kalau aku sih udah malu banget itu. Kena split push sama MM. Kalau kena split push sama Link oke lah ya. Kan cepet. Kan bisa cepet. Skill 1-nya. One loh split push. One-one langsung lihat positioning. Iya. Aku aja nggak expect kalau dia bisa split push segitunya. Oke, di sini Gusion masih bisa. Dan tampaknya harus berhati-hati dari seorang Baxia agar tidak terpick off. Benar sekali karena Lord 15 detik lagi ya. 15 detik lagi akan spawn. Kita boleh open vision tapi tetap harus berhati-hati. Benar sekali karena 10 detik lagi bakal meledakan. Benar. Akankah terjadi blunder takutnya? Hati-hati sekali. Dan kalau kita bisa ngelihat seorang Gusion mulai mencoba split push nih. Dan untuk tim PCT yang lain mulai mencoba memporak-porandakan ke area itu, mencoba war. Flicker telah digunakan oleh seorang Florin. Yuzong masih mengincar ke arah belakang, mengincar ke arah Granger. Dan damage yang masih sangat-sangat sakit yang diarahkan ke arah Jawhead. Dan Flicker telah digunakan. Roger, damage yang sakit dari seorang Roger. Awas, hampir bisa saja menjadi endgame untuk tim PCT. Tapi menurutku lebih oke lah Gusion tadi langsung fokus ke area bawah daripada ke situ. Dan damage yang sakit. Tapi tampaknya Gusion masih bisa terpick off dari seorang Bara dan Yuzong. Pasif dari Yuzong juga didapatkan. Dan Roger fokus ke arah base. Dan tampaknya 1-1 akan menjadi skor sementara antara kedua tim. Tim The Zulls sama tim PCT. Iya. Wih. Dari tadi tuh mereka melihat Gusion di bawah langsung digasnya. Benar. Oke, kita ada waktu. Ada nih waktu.
Kayaknya kita minum dulu nih, minum Alpha One dulu nih. Tadi caster lumayan kebelet, lantak keselak ya. Bener, agak seret-seret gitu. Habis suara. Oke, dari data tuh kita bisa lihat hampir mereka mainnya rata. Benar. Hampir rata untuk team fight-nya. Tapi kita bisa ngelihat Gusion lebih mendominasi untuk damage dari tim PCT ya. Iya. Kita bisa ngelihat udah berapa kali dia nge-pick off 2 orang, 3 orang sampai bisa men-solo kill Parsa di area million tadi. Iya. Ini kalau misalnya tadi gold lane-nya kayak Cloud tadi bisa split push juga. Oh iya benar. Tapi sebenarnya bisa juga ya tadi. Kalau di saat mereka lagi war fokus ke war, si Gusion tadi langsung nge-split push di area bawah aja. Nah, benar sih, tapi mungkin dia pikir kan karena kondisi sudah kalah, dia balik supaya nggak mau ngambil risiko lah ya. Tapi kalau untuk wave tadi masih oke karena masih ada TB-TB yang lain dari tim. Kalau TP-nya tadi itu cuma tinggal satu, tinggal Raka ya tadi. Iya memang. Kurang better lah karena mid sudah jebol dan bagian atas sudah jebol. Benar. Tapi damage yang dihasilkan oleh seorang Ranger juga masih bisa mengimbangin. Iya. Tapi Ranger tadi salah langkah. Salah langkah benar. Karena dia masuk ke depan bukan ke belakang. Over PD dia. Over Jadi, PD atau kepincit. Iya, kepincit ke depan. Kepincit ke depan tapi. Iya. Untung tidak flicker tadi. Iya. Jadi kena ultimate dari Parsa. Iya, benar. Mungkin ada improve lagi dari PCT atau improve dari Iya, harusnya ada sedikit improve dan kalau bisa sih kalau lihat gameplay dari tim PCT mereka lebih better pakai marksman yang basic attack. Iya, Detail, one Moskop masih bisa daripada Granger. Kecuali kalau memang mereka mau ngincar burst damage, oke, itu nggak apa-apa. Tapi diimbangin sama mid lane yang bisa punya mobilitas yang tinggi. Bisa Cecilion, bisa Vexana, apalagi Faramis tuh lebih better daripada apa dia tadi? Gusion ya? Memang kita bisa ngelihat Gusion tadi bisa kick off damage healer dari iya. ya. Tapi kalau Damage healer. misalnya tamannya udah mati semua, harus ada damage tambahan lagi dari Grangernya yang pasti kan. Benar. Soalnya Gusion sekali masuk ya udah Iya. meninggal, tewas dia, nggak bisa escape apa-apa. Iya. Makanya dari tadi Gusionnya kan mencari positioning. Benar. Supaya dia yang mencari damage healernya itu langsung mati. Itu positioning yang baik dari seorang Gusion yang pastinya. Dia udah tahu nih, oh ini tim posisi yang enak buat entah split push, backdoor segala macam. Itu kan dia udah tahu tuh. Tapi sayangnya ada sedikit miss aja dari mungkin trust issue kali ya. Skill issue lebih tepatnya. Mungkin tadi bisa menang sih, Bisa sangat-sangat bisa. Karena Lord tadi. Iya. Lord tadi itu bisa membalik keadaan. Iya, benar. Tapi dan Desu juga bisa langsung baca sikon. Iya, Gusionnya di bawah. benar. Langsung digasnya. Benar. Dia nggak Lord dulu, gas langsung. Benar. Mungkin apa ya? Feeling kali ya. Karena dia nyok mid lane burst-nya sudah di bawah, langsung digas karena nggak ada lagi yang bisa nganu di belakang. Benar. Dan mungkin Gusionnya sedikit lambat momentumnya. Kalau dia mau split, ya split. Kalau dia mau backdoor, ya backdoor. Benar sekali ya. Mungkin ragu. Mungkin ragu. Dan juga kalau dari tim CT itu mungkin kalau misalnya si Gusion mau split, seharusnya dia nggak load. Jadi Oh iya benar. Jadi dia ganggu aja. Kayak Cukup momen chip pas itu. Benar. Chip itu kan mereka nggak mikir war, cuman ganggu, mundur, tarik. Chipnya. Iya benar. Kalau Gusion itu kayak Oke. Thank you. Nanti kita lanjut ke match selanjutnya. Mungkin ada improve dari timnya. Benar. Oke. Thank you guys. Bye bye. All right, everyone.
mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan!
untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan!
untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Oke, welcome back guys. Tadi ada break sebentar karena ada salah satu tim yang mau sholat, mau ibadah lah. Oh, jalur VIP. Minta tolong. Jalur VIP bener. Siapa nih? Tim PCT atau tim The Zulls? Mau minta pertolongan langsung dari pusat. Pusat. Aduh, bahaya nih. Aduh, udah dalam nih kita ya. Karena ini kan langsung final. Langsung final, iya dong. Jadi langsung yang mau iya. Kalau dari improvisasi harusnya bisa deh improv tim PCT, masih bisa ada kemungkinan. Tapi tadi tim The Zulls juga lumayan loh, Rogernya tadi lumayan mengganggu. Oh, lebih tepatnya si John Head atau iya benar. John Head-nya langsung ya. ngincer kayak roangnya. Bener. Maginya. Bener. Yuzongnya juga tuh. Yuzongnya terlalu pinter itu malah. Benar. Ngincernya Granger. Dia damage healer-nya karena dia kan tebal kan. Bener. Damage-nya juga mulai sakit, jadi dia langsung damage healer-nya. Oh, Pasifnya selalu oke, langsung aktif terus. langsung cepet. Mungkin mau cepet pulang. Udah lapar kayaknya ya para peserta di ruangan ya. Iya. Oke, di sini nih. Wih, First pick lagi The Zulls. PCT mau second pick. 1 tukar 2. Itu oke, tapi tergantung mereka mau ngepick apa dulu nih, mau ngincer apa dulu nih. First band, The Zulls kembali lagi ke Uranus. Nggak mau nih diganggu sama Mas Raka dia. They call me a Dia mau hero diganggu sama because I saved my Raka. nation from falling apart. Nggak mau ambil resiko. Nggak mau ngambil risiko tetap. YSS tetap di ban. Always on the way. Your team is banned. Masih sama. Dia mungkin sudah pede karena dua hero itu kunci ya mungkin ya. Dari tim PCT, apakah mungkin respect band juga? Jauhead, Roger nggak ada. Mungkin ke arah Pars ya. Oh, Badang masih tetap band yang sama. Di sini Masih dia langsung bisa ngambil parcel. Iya benar. Second pick. Jadi kita lihat dulu dari tim The Zulls mau ngamanin apa nih di first pick-nya. Kayak lebih oke ngamanin tipe-tipe pick yang sustain atau langsung burst damage, kayak bisa ngamanin one-one, bisa ngamanin I see lots of Roger. Iya, itu harus diamanin sih itu. Langsung ngamanin Roger. Di sini langsung ngamanin kayak parcel sama. Benar. Already got him lined up in my sights. Ini pick yang menarik dari tim PCT karena kita bisa ngelihat kalau Kimi itu kan rada jarang nih di pick selama kita ngadain seleksi hari ini. Seleksi tadi ya, nggak kelihatan. Di band ada, tapi pick nggak ada. Labu-labu dari tim PCT keluar lagi nih. Oke, lapu-lapu. Untuk kali ini saya belum pernah lihat dari experience ini pakai lapu-lapu. Belum pernah. Oh, aku udah pernah lihat di tim PCT. Buat nggak tahu sama nggak orangnya, kayaknya beda deh. Beda. Ini yang lain lagi soalnya. Beda yang lain lagi, artinya beda nih. Yuzong kembali diamanin sama tim The Zulls. Enggak. Oh, ini
itching for a real fight. Oh iya nih. This world desperately needs. Mengingat satu lagu. Fun is all that matters. Itu kayak zaman-zaman TikTok ya? Iya, TikTok dan IG itu ramai sekali itu. Wih iya dong. Apa ya, lupa gitu. Ada, tapi malas aku nyanyi. Pokoknya lagu yang sangat mewakilkan mereka berdua. Jadi penasaran. Apakah harus kita buka TikTok? Oh nggak perlu ya. I might not be a lightning man, but I do know my Barat traits. di band dari tim PCT. Mungkin tadi sangat mengganggu ya. Iya. Sangat Kombo antara Jawhead sama Baratnya itu lumayan ganggu loh. Apalagi kita bisa tahu substansinya Barat kan kencang banget, apalagi full stack. Muscle of iron. Menarik. Bones of steel. agak susah kalau misalnya Roger itu masih gede. Benar. Jadi kita harus ngamanin, kalau dari tim PCT harus ngamanin tipe-tipe hyper yang bisa maju ke depan. Assassin harus. Martis. Sayang sekali ya. Not a single worthy foe. Masa lalu nih. Masa lalu yang nggak mungkin kembali. Waduh. Nggak, soalnya dari Sportcast tuh dulu saat masih main dengan saya, itu nggak lah pakai Martis juga. Itu lumayan gila kan, over tuh. Oh, top global nih ceritain. Nggak sampai top global. Worth it. Wah, lebih worth it. Tapi untuk sekarang, kalau nge-pick Martis itu riskan karena banyak hero-hero yang kontrolnya lebih gila daripada di zaman itu. Zuzi juga salah satunya tuh. Mid laner yang punya CC, walaupun harus nungguin stacknya dulu. Cuman di saat skill 2 Martisnya cooldown, ya bisa apa? Iya. Jadi kita ngaruh itu pick yang sangat bagus kalau mau nge-pick Martis. Nge-pick AK itu salah satu opsional yang sangat-sangat bagus. Jadi kalau walaupun nggak bisa masuk ke dalam, keluarin aja. Iya, seenggaknya dia bisa ngamanin objektif. Turtle Lord itu bisa diamanin, harusnya. Ada dari skill utamanya kan bisa. Iya. Oke, kita udah selesai nih pick and bandnya. Kalau untuk aku sih masih megang tim The Zul ya. Karena hypernya ada di Roger. Roger hyper itu lumayan loh di saat sekarang ini. Apalagi dikomboin pakai Skypiercer, Windtalker, ditambah War X. Itu 3 item wajib untuk Roger di awal game. Asal snowball. Kalau nggak snowball sama aja. 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Iya, pasti. Akan mengikut ini. All troops deployed. Kayaknya war-warnya lebih ke fokus ngumpulin item dulu deh daripada ikut war. Karena kita bisa lihat dari tim Dezul itu substansinya lumayan, apalagi ada Kalea tuh, hati-hati banget tuh. Bisa terpick off. Apakah ini akan terjadi lagi Kalea ulti 1-1? Kita belum tahu. Baru ntar kita lihat aja deh di in-game ya. Di end game-nya udah pasti. Karena ini pertandingan harga diri nih. Benar sekali. Dan juga game MOBA nih 50-50. Benar. Walaupun keadaan sudah menang 50-50. Karena kita bisa ngelihat tim kita sendiri. PCT tuh. Tim PCT itu salah satu tim yang kita bisa bilang bakal kalah nih tadi di sebelumnya. Bisa di comeback dengan keblunderan dari tim sebelumnya lah. Jangan sampai salah satu tim melakukan blunder yang sangat fatal. Benar. Oh, ini tuh tampaknya bisa pick off dari Akai dan Wan. Dan first blood sudah didapatkan dari tim PCT. Awal yang baik. Benar sekali, dia langsung neken bagian area jungle lah yang udah pasti. Mereka telah dikeluarkan oleh seorang Akai. Dan Roger nampaknya mencoba mempick up Akai dan berhasil. Tapi dia dengan Kimi bisa mendapatkan seorang Roger. Flicker telah dikeluarkan oleh Karea. Sebuah kerugian yang bisa kita lihat. Dua flicker yang sudah dikeluarkan oleh
tim DH Iya. sangat kalau di awal kayak Benar. kayak Zeus sih kalian tadi pick up. Apalagi yang terpick up itu seorang Roger nih, yang notabene hyper dan Turtle juga bisa kita lihat mau udah respawn. Yuzong telah mengeluarkan skill ultimate-nya dan besar kemungkinan Turtle itu masih bisa didapatkan oleh tim PCT nih. Karena yang bisa ngadu Iya, udah nggak bisa ada peluang buat kondisinya maka udah nggak ada. Dan Lapu-Lapu telah menggunakan ultimate-nya untuk mengincar ke seorang Yuzong dan dia berhasil mendapatkan seorang Yuzong dan dimajuin lagi seorang Raka hampir tapi masih bisa didapatkan. Aku kira tadi hampir selamat seorang kali ya, dan Roger juga bisa mendapatkan seorang Raka. Itu pertukaran sangat-sangat worth it, apalagi untuk mendapatkan Turtle itu sangat bisa dimaklumin ya. Dan damage yang sangat-sangat sakit dari seorang Kimi dan harus berhati-hati yang pastinya. Flicker telah dikeluarkan oleh seorang Kimi. Hampir saja terpick off oleh seorang Zubsin ya. Benar sekali. Di sini Marquis berusaha untuk ngambil buff biru ya. Lebih ke Mimi Pering ya gitu. Oh, udah nggak dapet tapi ya. Nggak dapet, soalnya langsung di backbone kalau ya. Aku nggak lihat ke arah situ. Solo kill telah dilakukan oleh seorang kita terhadap 1-1. Apa yang terjadi di daerah atas ini? Dua kali 1-1 solo kill oleh Rita. 2 kali terpick off. Wow, itu sebuah kerugian loh untuk seorang Marksman ya. Karena Rita kalau sudah jadi, waduh. Iya, apalagi tinggal tambahin bersikap Fury doang kan. Damage Irrital itu kritikalnya keluar terus, apalagi ultimate-nya kan. Jadi One harus sebisa mungkin untuk mengurangi resiko mati lagi pastinya, karena itu bisa menjadi momen titik balik buat tim The Zul untuk bisa melancarkan serangan yang bertubi-tubi. Benar, di sini jangan sampai terjadi mundur lagi. Pasti. Karena kalau Turtle itu bakal muncul. Iya. Dalam 30 detik lagi bakalan muncul. Dan tampaknya tim The Zul ingin mencoba Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh seorang kalian untuk berdampak Lapu-Lapu. Satu orang tukar satu di war di bagian blue buff. Ultimate yang sangat cantik dari seorang Akai bisa mendapatkan seorang Yuzong. Apa kata tadi? Yuzong ya. Oh ya, wall camper ya. Tunjukin tadi masih sempat untuk Ultimate. Untungnya lah buat Zubsin itu ada 2 flicker ya, ultimate sama flicker yang asli. Dan wow, sayang sekali Irrital masih bisa mendapatkan kill walaupun ujungnya terpick off, tapi itu sebuah menguntungkan loh, masih bisa dapat. Iya. Dan Turtle bisa didapatkan oleh tim PCT 4 orang malah terpick off dari tim The Zul. Sebuah titik balik yang dilakukan oleh tim PCT itu bisa dibilang sangat-sangat worth it kalau ngelihat dari perbandingan gol. Tapi kita bisa ngelihat damage Irrital sangat-sangat sakit dan harus berhati-hati. Mungkin tadi Irrital bikin off supaya nggak bikin dua. Bener. Karena kita bisa tahu di saat war kalau Irrital datang udah. Apalagi kita bisa lihat tadi kan Irrital lagi owning banget dengan skor 4-1. Item udah 2 paling 2 atau 3 gitu. Udah ada, udah terjadi lah. Iya. Kayak kalau siapa itu? Bersnya udah lumayan ngeselin tuh. Dan tampaknya untuk di game kali ini Kalia itu juga lumayan menyusahin nih. Udah beberapa kali dari Lapu-Lapu maupun dari Kimi pun terpick off kan, dan Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh seorang kalian, tapi sayang sekali tampaknya itu malah jadi kerugian, malah dirinya sendiri yang terpick off dari di situ seorang kalian. Martis, tapi iya. Kebetulan Martisnya sudah mengeluarkan skill 2. Iya, benar sekali. Basicnya kan nggak bisa. Imun TC ya Martis untuk skill 2-nya. Sebuah kesalahan. Dan Lapu-Lapu telah mengeluarkan juga, tapi damage yang sakit dari seorang Irrital ditambah lagi pasif dari Yuzong, 2 kombis, wah udah nggak bisa kemana lagi. Udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi kalau kayak gitu. Jadi sini mereka sustain untuk masuk ke top. Benar. Dan juga mereka langsung down ke bagian mid lane supaya
vision dari PCT itu lebih luas. Oh iya benar. Dan tampaknya gitu kalau kita ngelihat AK itu udah mau mulai. Wow, 1-1 berhasil merebut 2 orang, double kill. Tapi sepertinya akan terpikok. Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh seorang Kale, bisa mendapatkan seorang 1-1, tapi killnya masih bisa didapat oleh seorang Roger. Wow, pertukaran yang sangat-sangat indah yang dilakukan oleh kedua tim. Benar sekali, tapi Benar, mid lane dan tim PCT juga free turtle gitu. Tapi 1-1 juga bisa jadi sebuah kerugian kan? Karena damage udah bisa kalah jauh sama kita. Tapi mungkin dia lebih dominan ke vision. Benar. Jadi dia keuntungannya kalau bisa turret nggak apa-apa sih. Iya. Untuk objektif yang lain mungkin mereka kalah, tapi kalau buat vision mereka menang mungkin gitu. Dan untuk perbandingan golnya masih nggak terlalu jauh, padahal udah menit ke-8 nih, udah masuk ke middle game nih. Ya, karena dia kayaknya sudah diperhitungkan supaya Iya. Walaupun 1-1 mati, kita dapat vision lebih besar. Benar. Jadi, untuk game lebih kuat. Ini kayak gini kan udah mulai zone-zone di bagian Cuman tetap berhati-hati buat seorang Akai kalau dianya masih belum tampaknya kalau kita ngelihat flicker dari Akai itu udah siap nih. Iya. Tinggal mau cari momennya doang. Ini flickeran untuk Ari atau flicker. Benar. Kita ngelihat ada engage-nya juga. Kan? Benar. Dan tampaknya masih belum digunakan flicker. Sayang sekali. 1-1. Tapi 1-1 masih bisa. Wow. Masih sangat damage yang sangat-sangat sakit dan dia bisa mendapatkan seorang Yuzong Kalia, sorry. Kalia dibuat setipis itu oleh seorang korban ya. Damage kemarin sudah lumayan sakit. Iya. Walaupun awal-awal sudah di-kill. Awal-awal. Tapi walaupun memang nggak sesakit kalau dia lagi snowball. Benar sekali. Dan di sini mungkin Bono langsung buka ulti Iya. supaya mid ini Benar. Jadi bisa lebih leluasa lah buat mengeksplor dari jungle-jungle daerah musuh udah pasti. Itu juga untuk di PCT cuma 2 turret yang maju. Iya. Itu sebuah keunggulan loh. Sangat-sangat keunggulan. Jangan sampai lah kalau keluar di sini mereka masih bisa aman. Iya, benar. Kalau dan sepertinya dalam 3 detik Lord telah spawn di area bawah dan lapu-lapu dan akan mulai menzoning ke daerah ya, dan biar mereka tidak berani maju karena kita bisa ngepasin kalau udah ada Akai kita pasti bisa preload karena pasti nggak bisa maju. Bisa kena putaran gasing dia, bisa dibatalkan semua. Iya. Setup mereka. Ditambah Akai juga anti cici kecuali kena knock up baru ke cancel atau kena Molina. Dari Tego langsung mau ke top lane. Ke arah top lane. Tapi dia mainnya sakit, sangat sakit dari seorang Iritel ke arah Martis ya. Dan itu juga sebuah hati-hati. Yuzong bisa mendapatkan Akai dan masih menzoning. 1-1 bisa mendapatkan seorang Iritel, damage yang sangat sakit. Apa akan terjadi? Triple kill, double kill dari Roger. Apakah menjadi sebuah titik balik triple kill untuk seorang Roger? Apakah bisa mendapatkan mania atau main aman? Main aman, dia langsung nge-clear ke area mid lane ya. Wow, jadi ini mungkin tadi salah predik dari seorang Akai. Iya, benar. Karena dia nggak dapat satu pun, seharusnya langsung pulang. Iya. Langsung diwar kembali karena mereka nggak ada dua lagi untuk bisa beda. Iya. Dan nampaknya kalau makin kesini makin berani nih tim Dezul buat nge-press dari tim PCT ya. Apalagi ada miss tadi yang ngebuat perbandingan gue juga bisa berbalik sebentar lagi. Ya, bisa dilihat di sini Akainya nggak fokus ke satu titik. Iya, nggak satu titik. Jadi nggak tahu mau ngincar kemana. Dan juga di sini warnanya udah oke. Cuman emang backupnya aja yang susah. Karena kita tahu dari belakang udah ada Roger nunggu. Damage Roger udah sakit pasti. Sini tidak mati. Untuk ada road untuk nahan biar mereka nggak keras. Masih bisa buying time karena wave dari Lord kan masih ada. Benar.
Super Minion lebih tepatnya. Ketolong Lord. Ketolong Lord, Minion Lord lebih Iya, menangani Lord dan blunder yang sangat fatal jika tidak dapat Lord. Iya, harusnya kayaknya harus lebih evaluasi lagi. Apalagi itu dia kan ada flicker tuh. Kenapa nggak gunain flicker aja ke arah depan daripada ulti dulu baru flicker ke depan? Lebih worth it. Lebih worth it dia flicker ke depan langsung ngincer satu target. Iya, seenggaknya walaupun dia buang flicker tapi dapat 2 orang minimal. Oh, tadi tuh sempat buyar semua. Iya, kalau mau buyar semua aja. Buyar. Jadi ibaratnya babit ke belakang atau Iya. Jangan sampai kayak tadi agak mau ke belakang enggak nih, mau ke depan enggak. Apa tuh terlalu over PD dengan substan dia, padahal kita bisa tahu Giritel kalau udah jadi bersekap Fury, udah sakit banget itu ya. Ditambah kalau dia ada Malik Mirror atau apa ya, anti regen, dan harusnya bisa hati-hati dari seorang Marty. Hampir saja terpick off. Nggak mau ngambil risiko pasti mereka. Masih poke dari sedikit demi sedikit yang dilakukan oleh kedua tim. Benar. Tapi kalau misalnya mau pick off dari Marcusnya itu bisa. Mungkin dia masih mungkin mereka mikir terlalu jauh backup dari 3 orang lainnya. Soalnya tadi dari Kau dan kalau ada Yuzong bisa Kayaknya kalau buat nge-pick up Marcus doang, Yuzong cukup deh harusnya. Oh, damage sakit dari seorang Roger terhadap lapu-lapu. Tsunami Slam telah dikeluarkan oleh seorang kalian terhadap lapu-lapu. 1 orang mulai terpick up, Akai juga mulai terpick up. 2 orang, 3 orang terpick up dari tim PCT. Wow, wipe out dari tim PCT. Tim The Zulf Reward dan Wave di area atas masih bisa mendapatkan inner turret lebih tepat ya. mereka harusnya nahan. Wow, what happened? Tim PCT blunder yang sangat jelek dan ini mungkin menjadi end game. Good game tim The Zulf dan nice try buat tim PCT. Nggak apa-apa, masih ada harapan di next week. Iya, karena kita udah dapet nih 4 tim nih. Iya, Oke. Nice try. Mungkin miskomunikasi dari PT itu, tapi untuk zoning dan itu sudah sangat bagus. Iya, kalau untuk Hypernya sendiri udah oke. Hyper kayak dari Martis pun nggak ada masalah apa-apa, cuma di miss dari ROM-nya aja. Kalau sisanya oke, lapu-lapu udah bisa substain, bisa ngisar belakang. Iya, lapu-lapu. Sayang banget cuma 1 momen itu doang yang ngebalikin. Inilah keasikan dari Mobile Legends. Bener, nggak bisa diprediksi. 50-50. Bisa kalah. Kita memang punya tim jagoan favorit lah, tim jagoan. Tapi kan kita nggak tahu kan di in itu kan 50-50. Bener. Karena membuat kesalahan sedikit untuk bisa menjadi komplit. Bener. Sama kayak kita ngebuat satu kesalahan aja sama cewek, diingat seumur hidup. Berani aku jamin. Oke. Ya guys, kita kembali lagi ke next game. Di final ya? Final dong. Thank you guys. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet esport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih.
Gaskan. Ini untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Ini untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan. Ini untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu,
daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025.
Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang.
Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Gusra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi. Oke, kita sudah kembali di sini dan sekarang kita akan menuju ke grand final ya. Nih, kayaknya harusnya kalau saya menang tadi saya yang main ke grand final. Tapi berhubung saya menjadi runner up juara 3 dan ya
bersama saya Ya, tadi Raka main, dan rekan saya ada Bang Aziziku di sini. Dan yang tadi caster ya, Ya. ini playernya. Jadi Yap. kita bisa langsung tanya gimana tadi main selama ada 2 match ya, ada 3 match. ya bener tadi sih keras-keras lah ya. Oh, game pertama nih yang kita lihat Wawannya comeback. Itu Ya. gimana rasanya? Wah, itu tongting nggak oleh expect sih. Uranusnya di recall nih. Waduh, itu no comment sih. Sudah dibilang awal bukan akhir. Iya. 50-50. Ya. Bisa PCT menang atau ini? Bener. Dan di game semifinal tadi PCT Go melawan The Zulls. The Zulls. Ya, tadi kayaknya kalah draft sih. Ya, kalah draft. Dari sustainnya jadi Dan lumayan. tapi memang The Zulls jago sih. Jago ya. Yes. Dan di sini kita sudah memasuki draft dari game grand final ya di sini antara Final sih. Final kan? iya grand final The Zulls melawan tim AKS dan di sini langsung di respect ke arah Badang dan tim AKS memban Baxia di sini. Ya, memang Baxia ini seperti yang kita tahu ya. Baxia ini salah satu hero yang fleksibel, bisa ditaruh di 3 lane. 3 lane. Ya, bisa di roamer, bisa menjadi XP laner, dan bisa juga bisa menjadi jungler. Benar sekali. Di sini langsung Matilda di Ya, Matilda memang roamer yang cukup menyulitkan ya kalau dibilang ya. Karena untuk sustain mereka untuk rotasi lebih cepat. Benar. Apalagi kayak di combo dengan Baxia. Ya. Jadi sudah maju bisa mundur. Benar. Dan Matilda ini dengan adanya Circling Eagle itu benar-benar mempersulit musuh buat mundur ya. Benar. Dan situ dia bisa narik temannya sih. Dan sini kita lihat The Zulls first pick akan ke arah Roger kah? Ini Rogernya ngeri-ngeri sedap ini tadi. Oke. Mungkin Atau ke arah Gatot dia kayak Kaca dia ya. Game sebelumnya, game pertama dia akan mencoba-coba. Oh iya, mungkin game pertama dia ngebaca gameplay ya. Ya, gameplay dan hero oper lawan. Bener, woi. Jisun Shin dan Granger di sini di pick. Wow. Dan waktu bersamaan ya. Wah, ini rival saling kaya-kayaan ini. Iya. Ini kayaknya dari tim Pisarnya saling meledak-ledak. bener di sini dari tim The Zul nih kayaknya early gamenya bakal sedikit kalah goldnya ya, karena ada Yisun Shin dari tim AKS di sini yang seperti yang kita tahu Yisun Shin ini tipe yang jungler yang nge-farmingnya tuh cepet. Benar. Ya, sustainnya sangat cepat untuk farming apalagi naik level. Dan kita lihat di sini Porsche dan Yuzong diambil dari The Zulls di sini yang Yuzongnya emang worth it lah ya. ya. Dari game-game sebelumnya kita lihat Yuzongnya emang Yang lumayan sudah- ya. yang sudah merasakan ya, gimana? Yang sudah saya rasakan. Di game 2 itu Yuzongnya benar-benar snowball sih. Nah, dan juga dia tahu positioning. Ya, Ya, gimana dan- yang dia mau rush tuh yang mana? Kayak Bener, tadi dan- bot lane dari PCT Gold. Dia Dan langsung di rush. ya, dengan Parsha di sini dengan Vita Red Air Strike-nya ini bisa ngecicil ke arah yang Jauh lah. jauh sih. Ke arah backline-nya lebih tepat ya. Benar sekali. Di sini langsung di counter dengan Gold. Dan pick Glue di sini kayaknya Glue-nya bertugas untuk membuang semua skill yang dimiliki oleh The Zulls. 50-50. Mungkin dari Veteran Airstrike dan dengan Gatot Kacanya Avatar of the Guardian di sini mungkin mancing untuk mengeluarkan skill-skill yang akan membuat The Zulls kesulitan untuk war. Benar sekali. Dan di sini langsung di ban dari AKS itu Yap, retail. Iritel di sini di ban dari tim AKS dan dari tim The Zulls langsung respect ke area Valentina di sini. Mungkin dia akan mengambil hero Montek satu ini karena untuk Dia nge-ban Valentina kayaknya untuk mengantisipasi Lukas ya? Gatot. Gatotnya kan bisa di-copy nanti sama Valentina. Si Valen bisa ngambil Avatar of the Guardian dan itu sangat menguntungkan buat War sih. Ya benar. Tapi di sini juga dari The Zone juga bisa ngambil hyper Lukas. Kalau Lukas kayaknya agak sedikit kesulitan sih. Di sini tim AKS seperti yang kita lihat Yisun Shin ya. Dari menurut saya sih bisa ke arah Alpha.
yang kita tahu patternnya cepat dan Alucard. Hero. Alucard di sini ya, adik-adik. Dan di sini Udah untuk lama tidak pernah dilihat ya. bener. Godland-nya bisa ke arah Moskop. Moskop. Dia sustain music attack. Yap, di sini last pick dari tim AKS, akankah pick Chow? Mungkin mereka bisa ke arah Franco enak sih, bisa. Untuk Minotaur. Untuk war jarak dekat ya kita bisa lihat. Iya. Karena di sini juga ada Gatot, ada Alucard ya, seperti yang kita lihat. Memang Alucard ini tipikal yang kalau tim fight dia paling depan ya, ngebadanin. badanin dan juga langsung di Nge-damage. cover oleh user. Benar. Damage untuk sekarang worth it sih. Ya, dari sini kayaknya Alucard bakal sedikit kesulitan karena ada Selena dari tim AKS dan ini dia draft pick dari game yang pertama antara The Zulz melawan tim AKS. The Zulz di sini mempick Alucard sebagai junglernya. Yap, dan di sini Yusunsi seperti yang kita tahu Erlambada di sini. Ini bener-bener farmingnya bakal kenceng banget sih. Mungkin di menit lama sudah level 15. Bisa jadi kalau dia super snowball. Yap, dan kita sudah memasuki game yang pertama di Grand Final antara The Zulz melawan tim AKS. Seperti awal kita bisa lihat di sini mereka saling open vision dari seorang Ram dari Minotaur. Yap, dan di sini kita lihat nih Yusunsin-nya bakal benar-benar cepet sih farmingnya. Dengan dibantu oleh Selena, di situ itu farmingnya bakal semakin cepet sih. Benar Dan di sini Alucard-nya bakal sedikit kesulitan mungkin untuk mengejar farming. Ya, mengimbangi pattern farming yang dimiliki oleh Yusunsin. Iya. Atau mungkin dia akan mengejarnya di bagian turtle. Yap. Okay. Karena untuk Alucard kayaknya turtle itu sangat penting ya. Ya, benar. Dan kita lihat di area mid lane selalu rame. Tampaknya sudah mulai di-poke damage ke arah Parsia di sini. Oke, masih di awal-awal kita belum ada terjadinya war atau masih mencicil. Yep. Menzoning supaya tidak saling masuk ke area mereka masing-masing. Benar. Dan kita lihat tuh di situ kita lihat Yusunsin-nya benar-benar cepat sih patternnya. Wow, Retribution berhasil mendapatkan. Tapi tampaknya Yusunsin akan terpick off dan harus ditumbangkan Yusunsin. 2 orang harus hilang. Masih mau lebih tampaknya dari tim Zulz mencari keberadaan dari tim AKS dan 4 orang harus tumbang. Triple kill didapatkan oleh Alucard di situ. Benar sekali. Wah, mungkin kesalahan yang sangat fatal dari seorang Yusunsin dan teman-temannya untuk menggas. Kayaknya terlalu memaksakan untuk mencuri blue buff ya. Walaupun blue buff-nya didapatkan oleh Yusunsin di situ, tapi menurut aku sih itu ditukar dengan triple kill. Kerugian yang sangat besar di arah early game dari tim AKS di sini. Dan di sini tim Turtle diamankan dari tim The Zulz. Weh, Moskov hampir saja tampaknya. Itu kalau masuk tadi itu hilang tuh. Wow. Dan kita lihat di sini Yusunsin-nya kayaknya bakal sedikit kesulitan ya ke arah mid game-nya di sini. Benar, karena Alucard sudah triple ya, jadi lumayan dan selisih golnya juga lumayan sering. Yap. Dan otomatis perbedaan XP yang cukup jauh di sini. Ya. Weh, tapi ternyata kita salah. Yusunsin berhasil men-kill 1 orang di area top lane, tapi tampaknya di bagian bottom lane Minotaur harus dipaksa ditumbangkan di situ. Oke, di sini Yusunsin langsung mencari objektif lain dan blue buff diamankan oleh Yusunsin di sini. Ini kayaknya Yusunsin-nya pintar cari objektif ya. Benar, dia langsung ini dan juga di dalam sana tadi saya juga langsung buat biru. Yep. Harusnya bisa sampai ke biru, tapi dari Alucard
milih mundur. Ya. Mungkin dia takut kalah lagi nih. Ya. Karena dari gol mereka sudah menang. Wih, tapi di area top lane-nya satu orang dari tim AKS harus ditumbangkan. Oke, mungkin dari Alucard hanya butuh buff merah. Yap, weh, tapi di bagian bottom lane Moskov harus hilang di tangan seorang Granger di sini. Dan seperti yang kita tahu, Granger dengan adanya Rhapsody dan juga Death Sonata dari Granger yang terus di-spam ke arah musuh, di situ bakal sangat mempersulit musuhnya. Wah, benar sekali. Di situ juga bagian bot lane itu langsung di push turretnya. Ya, jadi tapi tampaknya tim AKS di sini bakal mencoba dan berhasil mengambil satu buah inner turret di area bottom lane di sini. Dan di sini kayaknya Yusun Shin-nya tampaknya kita salah di sini. Yang kita perkirakan Yusun Shin akan sedikit kesulitan untuk ke arah mid game, tapi itu semua dibantah itu sama Yusun Shin ya. Langsung sustain dia, Ya. walaupun dia mati blunder, dia langsung mengambil objektif dimana ketika turtle tidak bisa didapatkan, dia ngambil Yuzong mencari keberadaan dari tim AKS. Tampaknya Avatar of the Guardian dikeluarkan. Dampaknya akankah menumbangkan Veteran Airstrike dikeluarkan, mencari damage-nya tadi, tapi harus ditumbangkan satu orang player dari tim The Zulls. Nampaknya di sini Alucard masih mau lebih dan harus menumbangkan satu masing-masing dari player antara tim The Zulls dan AKS. Di sini The Zulls akan mencoba mendapatkan satu buah turret di area mid lane. Moskov nampaknya terlalu jauh. Hampir saja di pick off di situ Moskov. Di sini untuk keadaan turret saling menguntungkan. Top lane dipegang oleh Zulls dan bottom lane dipegang oleh AKS ya. Yep. Dan di sini kita bisa lihat bot lane itu tidak terlalu jauh untuk sekarang, dan untuk Yusun sih masih berusaha untuk objektif di sini. Apakah akan solo kill dari Alucard untuk mengejar Yusun di sini? Masih berusaha. Oh tidak. Tapi di sini akan coba ditabrakkan tampaknya. Memang sepertinya ditabrak di sini. Veteran Airstrike dikeluarkan. Wow, Avatar of the Guardian, tapi tidak mengenai siapapun dan terlalu jauh di depan sana. Harus tumbang satu orang player dari tim AKS. Akan coba dibalikan keadaan. Moskov mencari damage-nya di depan sana. Dua orang harus tumbang. Bahkan 3 orang dari tim AKS harus tumbang di depan sana. Bagus sekali dari seorang Moskov langsung mengincar dari healer. Ya, seperti Yusun dan Granger-nya. Di situ Moskovnya benar-benar free hit kayaknya, dan satu buah inner turret di bagian mid lane harus hilang dari tim AKS. Benar sekali ya. Ini sangat krusial karena apa? Karena vision dari The Zulls itu sangat luas. Dan di sini dari tim The Zulls membantah apa yang barusan kita katakan ya. Kayaknya di early mungkin mereka kalah, tapi The Zulls menunjukkan taringnya di sini, dan Perfect Turtle nampaknya diamankan oleh tim The Zulls, dan ini akan sangat menguntungkan untuk tim The Zulls ketika mereka sudah mulai menuju ke arah mid game, ke arah late game dengan bonus-bonus yang didapatkan oleh Turtle tadi. Ya, dan itu bakal membuat perbedaan goldnya semakin jauh. Tapi tampaknya di area top lane Yusun Shin akan coba dicari keberadaannya. Petrify mencoba ditumbangkan di depan sana dan berhasil menyelamatkan diri Yusun Shin. Hampir saja Yusun Shin take down oleh Yunzo. Yap, nyaris sekali tampaknya. Di sini Kak Zulls itu masih berusaha mencari vision untuk damage healer kayak Yusun Shin dan Granger. Di sini apakah akan terjadi masih zoning tim AKS kayaknya ya. Di sini masih bertahan di sini. Bener-bener, dan The Zulls kayaknya nggak bakal terlalu kepancing dengan adanya war yang dilancarkan oleh tim AKS di sini. Benar sekali. Di sini juga Tapi Yuzongnya harus hirang di area mid di sini. Dan Yuzong nih memang dengan adanya Black Dragon Form itu benar-benar mempersulit pergerakan dari tim AKS kayaknya. Iya, benar sekali. Dan juga untuk Watt bakal muncul dengan detik ya. Yep. Dan di sini dari AKS masih berusaha zoning. Keluar dari
Weh, tapi tampaknya Gatot Kaca maju terlalu jauh. Akankah berhasil menyelamatkan diri? Tapi tidak bisa menerima damage yang begitu besar yang diberikan oleh tim AKS di sini. Dan nampaknya Moskov looking for Yi Sun-shin di sini. What are you doing, Moskov? Maju terlalu jauh ke depan sana. Harus tumbang, Moskov. Nampaknya nafsu membunuhmu. Ego terlalu tinggi. Dan juga di situ kita bisa lihat seharusnya Moskov sudah tahu dengan keadaannya mereka ini sudah kalah dan juga Yi Sun-shin walaupun mau mati udah bisa di backup dari timnya dan juga Lord sudah muncul. Ini sangat dirugikan untuk The Soul jika kekurangan satu tim. Oke, di sini zoning dari Zul untuk melihat keadaan Lord di sini. Ulti dikeluarkan dari Yi Sun-shin untuk melihat kondisi dari tim The Soul. Mungkin tapi tampaknya Gatot Kaca mencari keberadaan dari tim AKS, tapi Retribution from Yi Sun-shin berhasil mengamankan Lord. Tapi sayang sekali 3 orang harus tumbang. Looking for forward lane. Tampaknya Yi Sun-shin dikejar, still survive, tapi tidak akan begitu lama. Tampaknya Moskov mengetahui keberadaan dari Yi Sun-shin, tapi berhasil selamat Yi Sun-shin. Dan ini tampaknya suatu kerugian lagi dan lagi dari tim AKS di sini. Dan seperti yang kita lihat di sini, Lord akan langsung coba ditumbangkan di sini. Sayang sekali, sebuah objektif yang sia-sia tampaknya dari tim AKS. Benar sekali, dari pihak AKS tadi sudah dapat Lord yang dimana sangat diuntungkan, apalagi lettery dari seorang YSS sangat on point. Yap. Dan yang seperti kita tahu ini kayaknya dari tim AKS malah yang bakal sedikit kesulitan di sini. Benar, dari AKS agak kesulitan karena bisa keadaan tadi seperti yang kita bilang awal bukanlah akhir dan keadaannya sudah mulai berbalik nampaknya ya. Yap. Dan kita lihat di sini Selena terus mengeluarkan skill-skillnya untuk mencari keberadaan dari tim The Zulls di sini. Setiap semak bakal dilontarkan dari skillnya. Dan di sini kita lihat dari kedua belah tim sedikit menarik diri dari peperangan karena tidak ingin terjadi war yang membuat kedua tim menjadi rugi. Iya. Dari sini mereka saling main dua lane ya. Dari pihak AKS itu top lane, tapi di area bottom lane Moskov berduel dengan Granger dan harus hilang Granger di tangan seorang Moskov. Akan langsung mencari keberadaan dari tim AKS di sini dengan tidak adanya Granger. Mereka kekurangan damage dealer di sini dan tampaknya dari sini tim The Zulls akan semakin pede untuk mencari keberadaan dari tim AKS. Dan di sini di area blue buff tampaknya Avatar of the Guardian dikeluarkan. Di sini Veteran Strike mencari damage-nya, tapi Glue akan coba ditumbangkan di depan sana. Masih menahan damage sampai terlalu sakit. Tampaknya harus hilang satu orang player, bahkan 2 orang harus tumbang dari tim AKS di sini. Ini bencana. Lord 30 detik lagi akan muncul di area top lane. Oke, di sini keadaan berbalik untuk tim The Zulls ya. Tadi mungkin blunder dari seorang Glue itu sangat merugikan. Mungkin tidak karena waktu hidupnya lagi sudah mulai hidup. Tapi itu benar-benar cukup merugikan karena memberikan gol kepada tim musuhnya. Tapi tampaknya Purify harus terpaksa dikeluarkan oleh Porsche untuk menyelamatkan diri di sini. Tapi Rhapsody dan Death Sonata secara bersamaan dan harus hilang satu orang player dari tim The Zulls di sini. Tim AKS akan mencari damage-nya di depan sana. 2 orang harus tumbang. Tampaknya akan mengambil objektif ke arah Lord di sini. Dan dari tim The Zulls tidak akan membiarkan free Lord didapatkan. Tapi Zulls menarik pergerakannya karena tidak ingin mengambil risiko yang terlalu besar di sini. Karena tinggal lawan 5 ya, sepadan. Ya dengan kekurangan player dari tim AKS akan sangat mudah memenangkan peperangan di sini. Dan mid lane, 1 buah turret harus hilang di area mid lane dari tim The Zulls di sini. Dari tim AKS kayaknya bakal sedikit menguntungkan untuk ke jungle di area The Zulls ya.
sekali. Dan Lord sudah datang. Tapi akan coba tumbangkan tampaknya dan harus hilang. Moskov mencari damage-nya, tampaknya Farsha dengan veteran airstrike dan harus hilang. 2 orang player dari tim AKS. Oh, Yisun Sin, what are you doing? Di belakang sana Yisun Sin harus hilang. Yisun Sin-nya karena Alucard dengan damage yang cukup besar di sini, tapi masih mau lebih. Tampaknya Death Sonata tidak bisa menyelamatkan hari dari seorang Granger dan wipe out didapatkan dari tim The Zulls di sini. Sayang sekali kerugian yang sangat besar dialami oleh tim AKS dengan tidak adanya player-player dari tim AKS dan Lordnya akan menjadi sangat sia-sia. Benar sekali begitu tadi. Masih berusaha PD dari Selena dan Granger untuk menahan damage dari Alucard. Ternyata tidak bisa. Dari Granger itu sempat WWN tapi masih nggak sempat melarikan diri menggunakan karena ditebas oleh ultinya Alucard. Dan juga blunder dari seorang Yisun Sin yang melakukan planning pengennya nge-take down damage healer-nya, ternyata tidak jadi karena ter-take down oleh Alucard tadi. Sempat menjadi blunder yang sangat fatal karena Lord-nya jadi sia-sia untuk bagian top lane. Bener. Dan kita lihat di sini tampaknya dari tim AKS mulai mencari keberadaan dari player-player dari tim The Zulls di sini. Nih kayaknya bakal war di area Lord di sini. Ini road terakhir jika dia ingin keadaan berbalik ya. Kalau misalnya road ini masih didapat dari KS, kemungkinan kalau tidak terjadi blunder lagi, mereka akan menang. Dan di sini tim AKS kayaknya harus stop untuk mati secara satu persatu, tapi Moskov menjadi target utama dari tim AKS. Akan coba dikejar, flicker dikeluarkan dan sayang sekali tidak mengenai siapapun. Dan Moskov tidak bisa menyerang damage yang begitu besar. Tapi tampaknya The Zulls siap membalikan keadaan dengan adanya Yuzong di depan sana mencari damage-nya. 2 orang harus tumbang mencari keberadaan dari tim AKS. Akan coba dikejar di depan sana. Yisun Sin menjadi target utama dari tim The Zulls. Dan tampaknya 3 orang player akan ditumbangkan di depan sana. Di sini Glue still survive di depan sana menjadi target utama dari tim The Zulls. Akan coba ditumbangkan dan harus hilang seorang Glue di tangan player-player dari The Zulls, karena memang dari The Zulls memberikan damage yang begitu besar bagi seorang Glue di sini. Benar sekali. Di sini langsung mengambil posisi untuk War. Akan free atau mendapatkan lagi. Ya, Retribution berhasil mengamankan Lord, dan di sini Lord yang ketiga berhasil diamankan oleh tim The Zulls. Dan memang seperti yang kita tahu, Alucard dengan adanya Ground Slither dan Whirling Smash dan juga Ultimate Alucard Vision Wave itu memberikan lifesteal yang cukup deras untuk Alucard, dan damage-nya juga lumayan sakit loh. Lumayan, bukan lagi sangat sakit untuk Yap. Dan benar Granger di sini membeli Rose Gold untuk sedikit memberi nyawa tambahan untuk menahan damage yang begitu besar yang dibelikan dari tim The Zulls di sini. Tampaknya Lord sudah mulai menuju ke base, melewati jalur mid lane. Di sini akan ditabrakkan tampaknya. Di sini Lord akan coba dikeluarkan, tapi Yuzong sudah mulai mengeluarkan Black of Dragon form. Di sini akan coba dicari keberadaan dari tim AKS, dan tim AKS tidak akan diam saja. Veteran Strike dikeluarkan, tampun harus tumbang 1 orang player dari tim Zulls. 2 orang harus tumbang, akan mencari keberadaan, dan Alucard maju terlalu dalam. Tampaknya triple kill, looking for Maniac di sini, dan Lord sudah mulai masuk ke arah base dari tim AKS. Di sini 3 orang harus hilang dari tim The Zulls. Sayang sekali, tapi nampaknya tim AKS tidak mudah begitu saja untuk memenangkan peperangan, dan 2 turret harus hilang. Tersisa 1 buah inner turret di bagian bottom lane untuk nyawa mereka bertahan di sini. Dan itu kalau turretnya hilang, otomatis dari tim The Zulls semakin pede tampaknya buat masuk ke area base dari tim AKS di sini. Dan seperti yang kita lihat di instant replay, Yuzong dengan Black Dragon formnya dan Gatot Kaca di sini mengeluarkan Avatar of the Guardian, namun tampaknya tidak bisa, masih harus terhilang dari
line of down di sini. Dan Alucard Alucardnya bener-bener sakit sih damage-nya. Langsung turret. Yap. Dan Alucard tuh bener-bener suatu jungler yang memang jarang terlihat di turnamen, tapi sekalinya terlihat itu sudah gila ya. Yap. Dari sini kayaknya Yusun Shin nggak bisa terlalu berkutik dan nggak bisa maju terlalu jauh di sini. Iya, ketika Alucard masih hidup, Yusun Shin tidak, apalagi Granger nggak bisa terlalu maju. Bener. Karena udah maju nggak bisa mundur. Bener. Skill damage-nya itu cuma ada satu, masing-masing dari damage killer dari AKS. Jadi kalau misalnya salah langkah itu krusial sekali. Ya. Dan sini Yuzong, flicker dikeluarkan dari Minotaur mencari keberadaan dari tim. Zulz harus hilang satu orang player, tapi di sini Zulz siap membalikan keadaan dengan adanya Gatot Kaca di depan sana harus hilang tampaknya. Double kill didapatkan oleh tim AKS di sini dan tampaknya harus kehilangan 2 player dengan kondisi Lord yang keempat sudah mulai muncul di area bottom lane di sini. Suatu kerugian dialami oleh tim Zul di sini dengan tersisanya 3 player di sini, otomatis mereka sedikit menarik pergerakan di sini karena jika mereka terlalu memaksakan untuk maju dan war akan ada kemungkinan untuk langsung dari tim AKS untuk men-end game, memaksa mereka harus tunduk di game yang pertama ini. Benar sekali. Di sini ada miskomunikasi terhadap SP dan Roam. Ya, dan Lord yang keempat didapatkan tanpa gangguan dari tim The Zulz di sini dan itemnya dari tim AKS untuk ya, tidak ada gangguan dari tim The Zulz maksud saya. Dan di sini memang untuk item hampir semuanya sudah jadi. Dan kita lihat di sini dengan Malefic Gun yang dimiliki oleh Moskov dan Moskov di situ membeli Immortal untuk memberikan nyawa tambahan tampaknya. Dengan adanya Malefic Gun di sini jarak yang dimiliki oleh Moskov akan menambah di sini bertambah. Dan kita lihat Lordnya sudah mulai berjalan ke arah base dari tim The Zulz dengan Lord yang berada di area bottom lane di sini akan membuat pikiran dari tim The Zulz kacau di sini. Seperti yang kita lihat, Yuzong menahan damage di depan sana, tapi tampaknya Yuzong akan coba tumbangkan di depan sana dan tampaknya Gatot Kaca, Avatar of the Guardian tidak mengenai siapapun dan akan Moskov maju terlalu jauh tampaknya dan Death Sonata yang dikeluarkan dan membuat Moskov harus hilang dari Land of Dove. 2 orang harus hilang dari tim The Zulz. Ini bencana. Base-nya akan coba langsung diamankan oleh tim AKS di sini. Terkena Lele. Tampaknya Alucard akan coba mencari damage-nya. Tersisa 2 player dari tim The Zulz. Dan di sini akan coba ditumbangkan. Too strong. Tampaknya Alucard berhasil menumbangkan 4 orang player. What a game from Alucard. Di sini looking for wipe out, tapi tampaknya dari tim The Zulz akan coba membersihkan lane yang sudah diabrak-abrik oleh tim AKS di sini. What a game from Alucard di sini. Dan itu disupport langsung dari Farsanya ya. Tuh Alucardnya bener-bener sangat kuat dan Alucardnya pinter. Dia tahu kapan harus entry dan kapan harus stop di situ. Dan kita lihat seperti yang kita tahu dari tim AKS, mereka udah all in ke arah Gatot Kaca dan juga Yuzong. Dan dengan tidak adanya skill-skill yang dimiliki oleh tim AKS di sini, Alucard benar-benar free, benar-benar strong di depan sana. Dengan HP dari tim AKS yang cukup tipis. Alucard tadi sangat tipis tapi bisa sustain di luar. Melawan 5 orang dan still survive, bahkan 4 orang player harus tumbang dari tim AKS di sini. What a game from Alucard di sini. Alucard zaman dulu. Ini tampaknya Prime Alucard bakal kembali lagi nih. Sini memang hero yang jarang terlihat di turnamen, tapi dengan mekanik dari player-playernya di sini akan membuat hero apapun jika mekanik playernya sudah di atas high level akan membuat tim musuhnya ketar-ketir nih kayaknya. Tapi tampaknya Moskov target utamanya adalah Granger. Wind of Nature dikeluarkan depan sana, tapi tampaknya Yuzong akan coba ditumbangkan di depan sana. 1 orang player harus tumbang dari tim AKS, bahkan 2 orang player harus tumbang dari tim AKS, dan Lordnya tampaknya akan coba ditumbangkan oleh tim The Zulz di sini. Seperti yang kita lihat di sini,
tampaknya tidak ada gangguan dari tim AKS ke arah Lordnya. Free Lord untuk tim The Zul. Wah, ini udah masuk menit ke-23 nih. Iya, Rola sudah sangat tebal dan damage-nya lumayan sakit untuk Lord. Wah, ini kayaknya dari kedua belah tim di sini harus sedikit menahan pergerakannya untuk tidak terpancing ke war yang justru membuat tim mereka menjadi sasaran utamanya di sini. Jadinya blunder dan bisa di comeback ya. Ya, dan di sini tampaknya dari tim The Zulls akan coba menghentikan langkah dari game yang pertama ini. Lord sudah mulai masuk di area mid lane di sini menargetkan, dan di sini Avatar of the Guardian dikeluarkan. Turret menjadi sasaran utama dari tim The Zulls, dan lihat turret harus hilang dan game yang pertama diamankan oleh The Zulls di sini. 1-0 diamankan oleh The Zulls, dan what a game from Alucard di sini. Lagi-lagi Alucardnya. Wah, itu gameplaynya bener-bener ngeri sih. Di luar nalar ya. Wah, itu Alucardnya dengan War X, Endless Battle, dan juga ada Hunter Strike di situ. Benar-benar membuat dari tim AKS benar-benar kesulitan di sini. Dan dengan adanya Malefic Roar di sini dari arah glow-nya mungkin bakal tembus itu dengan adanya Malefic Roar di sini. Dan kita lihat di sini sudah kayaknya prediksi kita salah di sini. Malah di arah mid game atau juga early game di sini dari The Zulls menguntungi. Sangat konsisten dia ya. Di mid awal game tadi kita bisa lihat Alucardnya sudah triple kill. Yep. Dan juga di terakhir di mid game juga dia sudah bisa war sendiri. Ya, dan tapi stationnya seperti yang kita tahu, awal bukanlah akhir di sini. Mungkin akan ada surprise pick dari tim AKS ataupun dari tim AKS sudah memiliki waktu untuk mencari counter pick untuk menghadapi Alucard. Mungkin Alucardnya bisa di-ban atau justru di-pick. Iya. Alucard atau itu kayaknya counter lain dari bisa kayaknya Alucard bisa di-counter dengan Uranus jungler sih. Lumayan sustain Uranus. Ya, tapi Alucard jika ditambahkan dengan Malefic Gun mungkin bakal hilang juga sih. Masih tembus. Yap, benar. Dan sini kayaknya dari kedua tim di sini sangat sengit, hampir setengah jam untuk game yang pertama di sini. Oke, untuk game pertama ya. Dan kita akan menantikan untuk game kedua ya. Tukar posisi? Oke. Mau siapa? Atau kita bertiga deh? Boleh. Dan sini tampaknya ada kedatangan Kak Brian di sini. Manchester ya? Ya, untuk menemani kita berdua di sini. Kepotong anjing, gua tinggi, Cok. Udah. Lu bawa deh. Nih, kayaknya akankah di pangku? Tinggi. Iya. Nah, iya. Mundur dikit lagi. Mundur dikit lagi. Paling mundur. Nah, oke. What? Jauh kali nih. Pak bisa tadi aman. Oke. Welcome. Halo Mas Raka, Mas Ziko. Halo. Welcome buat semuanya yang udah hadir, nggak tahu orang berapa. Tapi Ini kayaknya di kolom komentar tuh rame bener ya. udah rame ya. Ya, bener. Apalagi namanya Brian tuh ganteng banget tuh orangnya. Waduh. Itu Kak Brian ganteng banget itu kata Zulfikar. Oke. Oh, makasih Zulfikar Iya. anjir. Gila ya guys ya. Dan kayaknya di sini dari kedua tim udah mau menuju ke draft yang kedua nih ya. Dari game yang kedua. Tadi aku udah lihat sebuah pertandingan menarik. Keluar nih Alucard tadi nih. Ya, itu kayaknya surprise pick ataupun kartu as mereka. Kartu as mereka itu sebuah free pick yang lumayan riskan. Iya. Tapi ternyata dia berhasil. Berhasil. Dan memang Alucard untuk arah early game sampai juga dengan mid game itu benar-benar kuat nih. Iya sih. Dari tadi aku ngeliatin mereka tuh, wah, kok bisa ya Alucard kayak gini? Iya, benar. Iya, apalagi kita bisa lihat kan, ada Minotaur, ada Glow, ada Iya. Selena, ada Selena. Dan bahkan farming pattern dari Sun Sin tuh dikalahin di early game sama si Alucard tuh. Isusin yang dikenal dengan Iya, dengan farming yang cepat, fast farming di arah early game sampai mid game tuh. Kok Wah. bisa ya? Malah kalah level lo tadi, Ya, jauh kan? bener.
Dan bahkan dari early nggak dapat blue buff itu Alucardnya. Wow. Dia udah dirusuh dari awal tuh mereka. Tuh ada yang komen Erik Best of Lakim, best of berapa ini? Ini kita best of 3 ya untuk match grand final kali ini. Dan kita sudah memasuki draft dari game yang kedua di sini antara tim AKS melawan The Zulls di sini. Dengan keunggulan 1-0 diamankan oleh The Zulls ini akan membuat mental dari tim AKS sedikit down tampaknya. Dan Alucard langsung saja di respect dan memang wajib untuk di-ban tampaknya Alucard. Dan seperti yang kita tahu memang game sebelumnya tuh Alucard bener-bener nyusahin pergerakan dari tim AKS di situ. Awalnya mau menang tadi kan bisa di comeback oleh satu hero. Iya, benar. Ya. Di cover oleh Parsialnya jadi nggak bisa end. Dan tapi sini kayaknya kalau tim The Zulls ini mereka lebih konsisten di komunikasi sih kayaknya. Iya. Mereka mainnya rapi banget dari Bener. awal. Dan walaupun 2 kali Lord didapetin oleh tim AKS di situ, dan mereka tetap komit buat defend gitu. Defense-nya sangat kuat juga. Iya, walaupun mereka nge-defend, tapi mereka tetap mencari salah. Ya, bener. Ngebalikin keadaan. Roger menjadi opsi ban dari tim AKS dan Matilda di ban dari tim The Zulls di sini. Memang Roger salah satu jungler yang fleksibel ya, bisa ke arah jungler ataupun gold lane dan bahkan bisa ditaruh di XP lane Roger. Oke, Gatot Kaca kembali di pick oleh tim AKS tapi kali ini, dan memang seperti yang kita tahu Gatot Kaca dengan adanya Avatar of the Guardian di situ memang akan mengacak-acak pergerakan bahkan bisa ke backline-nya. Iya, bisa. Betul. Kalau itu masih bisa ada kemungkinan, tapi kita balik lagi nih. Ada backup nggak? Ya, Dari satu benar. Percuma kalau sudah bagus-bagus tapi nggak ada. Benar. Jadi terbuang sia-sia. Dan di sini tim AKS kalau tadi The Zulls mengeluarkan kartu asnya, akankah tim AKS mengeluarkan kartu as atau bahkan joker yang dikeluarin nih? Wow, joker. Akankah mereka ada surprise pick di sini? Dan Kalia salah satu hero yang menyulitkan pergerakan dari tim musuh karena dengan adanya Tsunami Slime yang dimiliki oleh Freya. Kalia maksud saya. Walaupun hampir sama iya. tapi ini ya. Dan memang sangat menyulitkan. Cukup menyulitkan sih. Iya. Kalau memang Tsunami Slime yang bisa ngadapin hero-hero yang lumayan. Iya, bahkan bisa ke arah damage dealernya. Iya, kalau bisa ke arah damage dealer. Iya. Kalau bisa sih ke arah hyper kan, apalagi turtle atau lot lagi spawn. Yup. Itu lebih worth it lagi tuh. Yan Yuzong menjadi opsi pick dari tim The Zulls di sini, dan Yuzong seperti yang kita tahu dengan Black Dragon formnya itu bakal mengacak-acak pergerakan dari tim AKS di sini. This world desperately needs. Kita bisa lihat juga Ya. Yuzong sangat tim 5-nya sangat bagus sekali. Ya kayak defense-nya dan juga tahu dia bagian mana yang harus diincar. Bener. Dan Fredrin Positioning lah. di ban di sini dari tim The Zulls ini, dan tim AKS kayaknya bakal ngeban apa deh? Kemungkinan kalau buat last bandnya kita bisa ngelihat kalau dari tim Zulls kan belum ada marksman nih. Harusnya sih di marksman. Benar kan? Ya. Moskov. Harusnya Moskov. Ya, memang Moskov tadi sedikit menyulitkan ya. Karena Moskov ditambah Kalia, tambah Valentina udah banyak nih Ya. hero-hero yang bisa masuk ke backline. Di sini The Zulls nampaknya sedikit. Iya. Ini kayaknya Freya-nya bakal enak sih. Wah, Iritel. Di sini. Iritel menjadi opsi pick, dan Iritel nampaknya sedikit mengguncangkan mental saya di sini. Ya sudah pernah melawan Iritel dari Apakah itu sebuah trauma tersendiri? Ya, nampaknya Iritel di sini bukan ke playernya ya, tapi ke hero-nya di situ. Ke hero-nya ya? Karena saya sudah berapa kali di situ menghadapi Iritel dan berakhir sama. Berakhir tidak menyenangkan itu. Iya. Tidak sangat Benar sekali. Dan di sini, wow, Wahai dari besar. tim AKS tetap memainkan assassin jungler di sini. Dan mereka di sini kayaknya metanya bakal pick off. What? Sabar. Akankah? Really kah? Really? Akankah sabar jungler di sini ditampilkan oleh The Zulls? Kita benar-benar mengharapin surprise pick lagi nih. Kalau tadi Alucard ada kemungkinan buat sabar. Coy, Leomord. apakah hyper zaman dulu?
Soyu di pick. Wow. Dan di sini kayaknya aku lebih komit ke arah draft The Zul sih kayaknya. Karena dengan adanya Valentina bisa nge-copy ultimate dari Gatot Kaca ataupun nge-copy ultimate dari Zuxin di sini, dan bener-bener kakinya dari tim AKS itu dipegangin semua. Dan itu fleksibel, bisa copy Gatot, bisa copy dulu. Ya, Zuxin, dan bahkan mungkin jika diperlukan Hayabusa bisa di shadow kill-nya bisa di copy. Masyarakat nggak minum masyarakat. Minum lah. Tampaknya saya masih terlalu bersemangat ya. Di depan kita udah ada apa? Oh iya, bener sini. Ini kayaknya bener-bener seret di sini. Suara saya selama istri. Ya, terlalu seru kayaknya udah. Komen-komen luar pertandingan seru tadi. Oke, kita udah mau masuk pertandingan ke Dua di sini. antara tim AKS melawan tim Zul. Iya, dan 1-0. Kakak dan Zico. Bener. Dan sini 1-0. Poin diamankan oleh tim The Zulls di sini. Sangat bagus menggunakan Alucard dan juga backup Soya dari Dan di sini tim AKS harus keluar dari pressure dan tekanan yang diberikan oleh tim The Zulls jika mereka memang ingin memenangkan game yang kedua ini. Dan tampaknya Valentina di area mid lane-nya sedikit kesulitan untuk menghadapi Zuxin di sini. Yap, benar, tapi Zuxin tampaknya tidak boleh terlalu maju. Iya, terlalu pede. Dan juga di sini masih berusaha mencari perang-perang dari Yap, Retribution dikeluarkan oleh Hayabusa untuk mengamankan Return Wonder di sana. Tapi tampaknya Valentina akan mencoba targetin di depan sana. Wih, tapi di area mid lane-nya kayaknya mid lane ini selalu rame ya di early game nih. Oh iya, karena tipis dan di backup juga sangat cepat. Poin utama sebenarnya memang ada di mid lane kan? Iya. Karena mid lane bisa merubah segala hal kalau Ya. dari early ini. Bener, dan bahkan sekarang untuk di patch saat ini yang dimana buff dan untuk jungler muncul di detik 25 itu sangat menguntungkan untuk mid atau roamer. Karena jika mereka clear cepat bisa mencari vision untuk membuka vision dari iya, bener. Tapi tampaknya Shadow Kill dikeluarkan dan harus tumbang satu orang player dari tim The Zulls di sini. Tapi target menuju ke arah Hayabusa dan harus hilang Hayabusanya di sini. Sayang sekali, satu ditukar satu. Tampaknya Soyu menargetkan ke arah Gatot Kaca dan harus hilang. Tampaknya akan mencari damage yang di depan sana. Masih dicari player. Ward terjadi di depan sana dan harus hilang satu orang player dari tim AKS di sini. Tampaknya memberikan pressure demi pressure dan di sini akan coba ditumbangkan tampaknya Kalia dan harus hilang satu orang player dari tim The Zulls di sini. Dan mereka di kedua belah tim kayaknya bener-bener mainnya agresif ya, weh. Tapi di arah bottom lane akan terjadi solo kill di sini. Flicker telah dikeluarkan oleh Retail untuk menyelamatkan harinya. Tapi Bruno still survive di bawah sana dan Turtle yang pertama diamankan oleh tim AKS dengan free. Saya lihat bagian mid lane masih berusaha zoning untuk Kaca dan juga Zuxin. Iya. Dan setelah perhatian tadi, kayak Bruno masih bisa still Survive ya? live Iya. di daerah bawah dengan HP bisa dibilang tinggal one HP itu. Yep. Lumayan berhati-hati banget tuh. Dan juga Dari sini kayaknya dari kedua tim akan sedikit bermain agresif di sini. Kedua belah tim saling jual beli serangan. di sini kita bisa lihat di bagian bawah. Weh, tapi di area bottom lane Gatot Kaca dengan adanya Avatar of the Guardian yang connect ke area Iritel dan Iritel harus hilang di bawah sana. Sayang sekali. Backup yang sangat bagus dari seorang Gatot Kaca yang Wah, itu bener-bener connect ke area Iritelnya. Iya. Terfokus ke arah Iritel. Ya, dua orang untuk mempick up satu hero, seorang damage dealer lah. Iya. Untuk tim The Zulls. Dan memang Godland ini salah satu target yang halus ya, target yang lembut di sini. Target lembut dan sangat-sangat penting Iya. ditargetin.
Karena dari MM lah damage healer. Tapi tampaknya Valentina targeting menuju ke arah Bruno dan Bruno akan dipaksa ditumbangkan, tapi dibalikan keadaan di sini. Iritel harus hilang. Yuzong dengan Black Dragon form connect ke arah depan mencari keberadaan dari tim AKS di sini. Akan coba ditumbangkan Petrify, berhasil connect ke arah 2 orang, tapi di sini maju terlalu dalam dan harus tumbang. 2 orang player tumbang di depan sana. Yuzong harus ditumbangkan dan 1 orang lagi player dari tim The Souls harus hilang di sini. AKS akan coba membalikkan keadaan 3 orang looking for 4 player di sini dan harus hilang. Saling jual berselangan di sini. Tampaknya Iritel datang dengan waktu yang tepat di sini mencari keberadaan dari tim AKS dan tampaknya harus bertukar player di sini. Tampaknya Iritel kita ini masih belum ada damage yang signifikan ya. Bener. Tapi walaupun Iritel nggak ada damage di sini, musuh-musuhnya itu bener-bener wah, warnya dari tadi bener-bener jual beli serangan tuh. Saling tukar player, tapi di sini Tsunami Slam akankah dikeluarkan di depan sana, tapi di area backline-nya Glue menargetkan ke arah Iritel dan di sini Turtle ini harus 1 orang harus hilang di depan sana. Petfire connect dan nampaknya di sini Retribution bawa Hayabusa berhasil mengamankan Turtle yang kedua di sini. Gatot Kaca akan mencari keberadaan di sini. Tampaknya 1 orang player harus hilang dari tim AKS di sini dan tampaknya war yang sangat chaos terjadi. So close dude, Gatot terlalu sustain dia di momen lob, dan kita juga bisa melihat tadi salah satu miss dari seorang Valentina terlalu offside lah. Menggunakan ultimate dari Gatot Kaca ya. Tapi kita lihat Petrify connect ke arah depan sana, tapi tampaknya Black Dragon Form dikeluarkan oleh Yuzong dan harus hilang 1 orang player dari tim AKS di sini. Dan tampaknya The Souls mencari keberadaan dari tim AKS akan coba dipaksa di area mid lane di sini. 4 orang player sudah berada di area mid lane di sini dan akankah bercoba ditumbangkan Gatot Kaca di depan sana, tapi masih terlalu kuat. Gatot Kaca masih still survive di sini. Dan juga kita bisa lihat di sini untuk Hayabusa langsung split push mencari objektif di mana saat temannya di luar dan masih bisa sustain, dia mencari objektif lain. Tapi tampaknya Zuxi terpanik, tapi di area top lane solo kill terjadi dengan shadow kill yang dimiliki oleh Hayabusa berhasil mempick off ke arah seorang Soyu. Dan di sini area mid lane-nya akan coba diamankan dari tim AKS 1 buah turret. Diamankan di depan sana ya. Oke, dari tim AKS ini sudah mulai commit ya dari tim sebelumnya ya. Kita bisa lihat improve-nya sangat bagus dan memang dia tahu, dan memang harus keluar dari pressure yang diberikan oleh tim The Souls, karena mereka kalau terus di pressure demi pressure itu benar-benar nyulitin pergerakan dari tim AKS. Dan di sini mereka sudah mulai menunjukkan taringnya di game yang kedua ini, dan tim The Souls harus hati-hati, tidak boleh terpancing terlalu dalam. benar sekali. Nanti akan terjadi blunder dan turtle ketiga ya telah muncul. Apakah ini akan menjadi perfect turtle yang pastinya? Ya, perfect turtle. Nampaknya banget nih. Di game yang kedua ini gantian kayaknya. Iya, gantian. Dari tim AKS sekarang perfect turtle nih. Perfect turtle. Tapi jangan menutup kemungkinan tim The Souls juga masih ada peluang untuk membalikan keadaan dengan satu momen, karena perbedaan gol di antara kedua tim itu hanya sekitar 3.000 gol. Yap, benar. Tapi di sini Tsunami Slam dikeluarkan di depan sana. Target utama mengarah kepada Gatot Kaca, tapi masih terlalu kuat di depan sana dan ditabrak saja tampaknya Yuzong. Tapi Glue, what are you doing? Flicker berhasil menyelamatkan hari dari seorang Glue di sini dan tidak ada yang tumbang ataupun terpick off dari kedua belah tim di sini. Oke, kita bisa lihat tadi warnya sangat sustain dan sangat cepat ya. Dan untuk Glue tadi mungkin kesalahan dan tapi masih bisa selamat menggunakan flicker. Dan juga di sini masih berusaha dari The Souls masih berusaha menjaga midnya. Dan apakah jempol Hayabusa? Ya, di sini tampaknya akan dipaksa di area mid lane-nya. Tapi akan coba dipaksa, akan dapat? Hampir masih bisa mendapatkan. Tapi kalau mau dipaksa juga masih bisa itu. Yep. Mungkin nggak mau ngambil risiko yang terlalu besar ya. Terlalu rugi untuk darah. Berserker Fury dibeli oleh tim, maksudnya adalah Iritel, tapi Tsunami Slam yang connect ke arah depan dan harus hilang Glue di depan sana dari tim AKS. Tapi memang Glue dan juga Gatot Kaca ini dua tembok yang benar-benar kokoh di depan sana ya.
Tapi tampaknya dari gator kaca Avatar of the Guardian dikeluarkan, harus mencari keberadaan player dari tim AKS, dan di sini tidak tinggal diam dari tim The Zulus mencoba membalikkan keadaan. 2 orang harus hilang tampaknya dari tim AKS. Yuzong mencari keberadaan dari tim AKS. Di sini Shadow Kill dikeluarkan, akankah menumbangkan 1 orang player di sini, dan 3 orang harus hilang dari tim AKS di sini. Dan Iritel sakit sekali, damage Iritel di sini tampaknya. Iritel. Oh, what? Petrify yang sangat-sangat cantik dari seorang Yuzong yang dilakukan terhadap Hayabusa. 4 orang harus hilang dari tim AKS. What are you doing AKS? Tampaknya di sini The Zulus sudah mulai menemukan celah untuk mengalahkan strategi dari tim AKS di sini, dan tampaknya Glue akan coba connect ke arah depan, dan sini harus hilang seorang Iritel di tangan Glue, dan sini AKS mencoba membalikkan keadaan di sini, mencari keberadaan dari player dari tim The Zulus. Di sini tampaknya dipukul mundur seluruh player dari tim The Zulus. Dan di sini Yuzong terjebak terlalu dalam, tampaknya tidak bisa terselamatkan dan harus ditumbangkan di sini. Ya, bisa kita lihat juga keadaannya. Tadi mungkin keadaannya dari seorang Iritel itu blunder. Kenapa terlalu depan sekali untuk buka vision? Sebenarnya itu dibilang blunder juga blunder, tapi kita juga nggak expect. Iya. Bisa tiba-tiba ada glue. Di depan situ loh, dengan positioning sangat-sangat bagus dari seorang Glue kan. Dia langsung ngincer damage killer. Pasti. Dan mungkin ya blundernya kita bisa tahu kenapa dia nggak muter dari belakang aja. Itu kayaknya Iritel yang maju terlalu dalam ya. Over PD kali ya. Over PD. Karena tadi keadaannya kan sudah sudah hilang. Lagi berbalik ya. Tapi memang di sini seperti yang kita tahu Iritel dengan kalau Iritelnya dibawa ke late game di sini bakal sedikit nyusahin dari tim The Zulus. Karena memang Iritel itu dengan adanya crossbow itu damage-nya gede banget sih. Benar. Sangat. Untuk tank itu masih jebol. Pasti. Ditambah dengan item penambah range. Tapi tampaknya di depan sana Yuzong dengan Black Dragon Form mencari keberadaan dari tim AKS di depan sana. Tapi terlalu dalam. What are you doing Iritel? Petrify connect ke arah 3 player tampaknya di depan sana, dan harus hilang 2 orang player dari tim The Zulus di sini. Masih mencari keberadaan tapi maju terlalu jauh Valentina. What are you doing? Flicker dikeluarkan untuk menyelamatkan hari dari seorang Valentina, tapi tampaknya mencari keberadaan dari tim player dari tim AKS di sini, dan harus mengeluarkan Avatar of the Guardian di sini. What a game. Tapi tidak selesai begitu saja, tampaknya akan coba dipaksakan kah? Bisa dipaksakan. Tidak bisa masyarakat karena masih ada 3 orang dari masing-masing tim. Dan kalau mau maksa itu malah jadi kerugian buat salah satu tim dong. Oh iya, 50-50. 50-50 karena tapi Shadow Kill connect ke arah Valentina. Hampir Tapi tidak berhasil menumbangkan seorang Valentina tangan. Sekali hampir saja tadi Valentina take down solo kill dari Hayabusa. Dari sini instant replay kita lihat di sini Petrify connect karena 3 orang itu kurang backup aja gitu. Dan juga untuk Iritel tadi terlalu maju. Dan di situ Valentina kayaknya nggak perlu ngebuat flicker sekaligus clean ya. Iya. Tapi gator kasanya itu benar-benar sebuah tembok yang kokoh ya. Benar sekali. Dengan menggunakan Avatar of the Guardian ya, itu benar-benar bisa kabur dengan cepat dari peperangan di situ. Sekarang kita bisa ngelihat fungsi ultimate gator kaca itu bukan hanya masuk, tapi bisa juga keluar kan. Dan perbedaan gold sejauh 5.000 gold di sini akan sedikit membuat player dari tim AKS menguntungi atribut peperangan di sini. Endless Battle telah dibeli oleh Hayabusa. Ya di sini memang kayaknya Hayabusanya akan mencoba bermain untuk pick off solo kill sini. Kita lihat di sini di arah red buff akan ganti kontes, dan Retribution berhasil mengamankan red buff di sini. Tapi kayaknya sayang sekali kalau pakai Retribution tuh karena 10 detik lagi Lordnya udah mulai muncul di area bottom lane nih. Tapi kita bisa ngelihat juga kalau mau memaksakan keadaan untuk mengkontes Lord dengan kondisi sama 5 itu masih ada kemungkinan tim The Zulus itu membalikan keadaan, karena kita bisa tahu kita bisa ngeliat nih dari kedua tim tapi sama-sama ready. Ya, dari Yuzong harus terpaksa melakukan Black Dragon Form karena untuk mengantisipasi untuk pick off di depan sana. Jangan terlalu
mati duluan karena ini late game. Ya. Sangat krusial. Dan Lord yang kedua berhasil diamankan oleh tim AKS di sini. Tampaknya tim AKS tidak ingin tunduk kepada tim The Souls di game yang kedua ini, mulai menunjukkan taringnya di sini. Dan tampaknya di Lord yang kedua ini tim AKS bakal langsung mencoba untuk end game nih. Iya. Kita bisa lihat dari posisi turun aja ini untuk The Souls sudah kalah nih. Dan juga Kalau kita ngelihat sih mereka mainnya tipe dua lane aja yang dimajuin. Jadi satu lane dibiarin aja, tapi kita bisa ngelihat juga kita juga bisa pakai metode 3 lane. Ya. Karena wave juga masih sama kan? Iya. Jadi tampaknya dari tim AKS akan mencoba bermain 3 lane di sini yang akan membuat player-player dari tim The Souls kocar-kacir dan tidak fokus di sini. Harus dikeluarkan Black Dragon Form mencari keberadaan dari tim AKS di sini nih. Tapi tampaknya Tsunami Slam yang connect di depan sana harus menumbangkan satu orang player, tampaknya mencari damage-nya. Satu orang player harus tumbang dari tim The Souls di sini, 2 orang, bahkan 3 orang player harus tumbang. Dan tampaknya game yang kedua diamankan oleh tim AKS. Satu sama kedudukan saat ini. What a game from AKS di sini. Bagus sekali dari tim AKS yang sudah improve ya. Walaupun tadi habis dibantai Alucard, sekarang dia yang bantai menggunakan Bruno. Bener. Wah, di sini kayaknya dari tim The Souls harus waspada. Iya. Karena dari tim AKS sudah menemukan celah untuk mengalahkan tim The Souls di sini. Benar sekali. Di sini juga dari pihak Glue-nya sangat bagus dan dia tahu mau narik siapa dulu. Iya. Penggunaan skill dan battle spell-nya juga tetap on point nih. On point semua. Mau ngincer kemana nih dia? Mau ngincer ke Iritel kah? Mau ngincer ke Valentina kah? Dan sebenarnya di game ini mereka udah sama-sama bagus. Benar. Cuma sedikit miss dari seorang Valentina saat menggunakan ultimate. Dia hanya berfokus ke ultimate Gatot Kaca. Iya. Padahal masih banyak ultimate yang lain bisa yang dia gunain atau dia copy kan. Benar sekali. Sini harus rembes kata Rido. Waduh. Rembes. Kayaknya memang untuk game Grand Final ini Rembes. sangat seru dan kita akan break sekitar 10 menit untuk menuju game yang ketiga. Ya, Sini ya, game terakhir game penentu. ya. Penentu. Game terakhir nih. Kita tetap bertiga nanti. Ya, benar. Antara sini. SKS ini AKS lawan tim The Souls ya. Betul. Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. saya Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. saya Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport
untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Emikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Emikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Emikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welradu, Ketua Harian Esport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Emikom, selaku Ketua Umum SC Palembang.
Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan, tapi Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom.
Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel CPL Busra Mutakin MIKOM, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, ayo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston.
Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, Ketua Harian E-Sport Indonesia Palembang. Kami resmi membuka seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Sumsel 2025. Buat kamu wong Palembang yang umurnya 15 tahun sampai 22 tahun, payo daftar ke diri kamu, daftar ke tim kamu. Pendaftaran dibuka dari tanggal 21 sampai 27 Juni 2025. Terima kasih. Gaskan! Untuk melakukan inisiasi maju ke depan. Gaston. Yep. Alright, everyone is mereka untuk di game selanjutnya. Almost. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya, Kolonel Cepel Busra Mutakin Mikom, selaku Ketua Umum SC Palembang. Saya Pemi Welrado, welcome Ketua Harian back. E-Sport Indonesia Palembang. Pertandingan terakhir di resmi Grand membuka Final seleksi atlet e-sport untuk Porprov 15 Porprov Sumsel 2025 Buat untuk kamu pertandingan wong antara Palembang tim yang AKS umurnya melawan 15 tahun untuk sampai merebut juara 22 tahun, 1 dan 2 ayo daftar ke diri. memperebutkan hadiah Mercedes ya Iya. dari Valcontact. Oh ya BTW, kenapa kita berdua? Karena teman kita lagi ada halangan lah, lagi Iya. berhalangan, lagi ada keperluan.
Sorry, kalau tadi sudah janji 3, tapi nggak jadi karena satunya berhalangan. Oke, di sini grafik utama kayaknya dari tim siapa nih? Kalau kakak? Kayaknya dari tim The Zeus. Wah, kan benar. Perspik didapatkan dulu. Dari tim The Zeus. Benar. Dan juga pilih siapa nih? Kan satu-satu. Jadi dari tim The Zeus di awal sudah on point. Tapi dibalas di kedua oleh AKS yang sangat zoningnya sangat bagus. Oh iya, jelas. Sampai dari tim The Zeus itu udah nggak bisa maju. Oh iya benar. Benar-benar dipres habis-habisan sama tim AKS, nggak disisain ruang buat nyari farming kesempatan. Iya, kesempatan balikin untuk balik keadaan. Oh, Bruno di respect band dari tim The Zeus. Lalu kan kembali di band dari tim AKS. Mereka nggak mau ngambil resiko kan? Iya, 2 hero yang tadi sangat sustain ya. Iya, benar. Sangat benar. Dan juga di sini Badang di band oleh The Zeus. The Zeus karena menghindari ya CC dari yang lain. Oke. Roger juga di band dari tim AKS. Benar. Dan AKS ini jadi masih ada apa ya dari tim AKS? Masih ada Kalea. Yuzong masih bisa. Glue juga bisa diselamatin. Gatot. Oh, Gatot. Mungkin Gatot tadi sangat sustain. Iya, benar. Bisa masuk, bisa keluar. Itu tergantung dari playernya sih sebenarnya. Kalau tadi kebetulan di Bipak Gatotnya sangat worth it. Worth it sekali. Udah masuk ditambah regen dari skill pasif dia, barnya itu wah deres banget tuh. Benar sekali, di sini langsung pick Zuxin dari tim AKS dan Granger. Wah. Ini draft yang beda lagi nih dari kayak biasanya nih. Ini langsung ke kayak di healer sama mid lane ya. Biasanya kan kayak Gatot atau tanker XP ya. XP lane langsung ya. Iya. Ini langsung aman nih. Experience the euphony of suffering. Damage healer. Jadi Parsha kembali di-pick oleh tim The Zeus. Dan kita bisa tahu Parsha dan Yuzong dari tim The Zeus ini lumayan sustain nih. Sustain. Apalagi Yuzong. Iya, benar. Sangat sustain sekali dalam war. Apalagi untuk game 2 mungkin backupnya yang kurang dari tim The Soul untuk Yuzongnya. Tadi sempat juga dia Petri ke Hayabusa. Orang yang kena itu. Sangat bagus sekali dari seorang dari tim The Soul. Artinya dengan dia menggunakan Parsha itu jadi bisa membackup lebih leluasa dong. Membackup di Yuzongnya lebih. Iya, karena bisa dari jauh. Dan cuman kita tetap berhati-hati. Terpick dari tim AKS juga ada Glue lagi gitu. Glue tadi kita bisa lihat kayak Iritelnya mungkin bundar tadi kan. Langsung menggunakan skill langsung tewas dari penuh langsung sekarat. Wah. Memang damage dari seorang Glue itu lumayan sakit pasti. Untuk seorang XP ya? Untuk seorang XP buat ngincer MM juga itu damage sangat sakit. Iya, lagi magic damage kan? Benar sekali. Ayah besar. Wow, kali Roam. Mungkin bisa di-pick dari entah kali Roam atau Roam nih. Iya, 50-50 lah kata aku lihat. Kalau tadi di Yuzong kan udah pasti tuh. Yuzong di XP. Yuzong XP, nggak mungkin dong Yuzong Roam. Mungkin kali Roam karena kalau kali di XP itu kurang sama Yuzong ya. Yuzong. Mungkin kalau dia main card lane, mungkin menangi rotasi. Benar. Gitu. Oh, Brody menjadi pilihan dari tim The Zeus di last match ini. Memang sih itu masih worth it buat ngebalikin keadaan ya pastinya. Untuk damage dan jangkauan lumayan jauh dari seorang Brody. Benar. Cuman riskannya. Hey, is the proof that I'm still alive. Aja ya kayak karena lawannya Granger loh.
memang bukan hero basic attack tapi sama kan? Sama-sama hero skill. Benar. Oke, di sini sudah picknya sudah dipilih dan juga Joy. Oke, itu Joy dia milih ya. Oh iya, Nah, Joy Joy. skin Joy. Mana itu yang epic apa? Oh, Starlight. Time to drop the beat of the Nggak terlalu flash. ngikutin asas sih. Oh ya, Joy. Kita juga bisa ngelihat dari kedua draft ini sama-sama kuat, sama-sama bisa sustain, sama-sama berbahaya pastinya. Bener. Di sini juga yang bisa ngesel dari seorang Joy itu kayaknya cuman si Brody. Benar. Karena skill 2-nya itu langsung stun Brody. Benar, karena Cimole Irm. Iya. Oke, kita masuk ke dalam game yang Terakhir. lah. Sebelum kita menutup acara seleksi. Iya, seleksi nih. Dan sebelum kita mengomentari yang lain, kita juga mau ucapin selamat kepada dua tim sebelum ini yang juara 3-4 udah bisa berhasil lolos ke tahap selanjutnya dalam seleksi Porto FUBA 2025 yang akan dipertandingkan lagi Jadi minggu depan. Benar. Jadi itu nggak menutup kemungkinan kalau mereka bisa lebih Improve lagi lah yang juara 3 dan 4 ya. Oh, tampaknya Flicker sudah digunakan oleh seorang Parsha dan Revitalis juga digunakan oleh seorang Gatot dan hampir saja terpick up Parsha oleh seorang Zugzin dan Khalid ya. Benar sekali. Dan Di sini di daerah Red Buff, Alpha juga terpick off dari seorang Khalid dan Granger. benar sekali. Di sinilah keuntungan dari seorang Khalid. Rotatis cepat, damage juga lumayan sakit. Jadi tinggal cara backup dari seorang dari alien ini tuh gimana? Oh, tampaknya miss skill 2 dari seorang Joy dan Flicker juga telah digunakan oleh seorang Khalid. Dan tampaknya itu sebuah kerugian Untuk Joy sih. untuk Joy pasti. Kalau untuk tim nggak terlalu. Karena Joji kan masih dapat assist kan. Iya. Tapi ini sangat rugi untuk Joy karena patternnya bisa ketinggalan dengan Alpha. Alpha juga salah satu. Pattern Jungle juga yang punya pattern fast farming ya. Fast farming setara dengan Isu Iya, itu sih benar. Karena kita bisa tahu kan ada pasif dari Alpanya yang bisa plus damage ke arah jungle ya. Benar. Itu jungle maupun orang itu. Iya, benar. Ke jungle sakit, ke orang lebih sakit. Iya. Di sini kita bisa lihat turtle pertama. Turtle pertama kemungkinan bisa didapatkan oleh tampaknya tim The Zul tidak mau memberikan turtle kepada tim AKS dan Yuzong masih bisa mendapatkan seorang Joy di arah top lane. Satu tukar satu sesama hyper juga ditukar dan Parsha masih bisa mendapatkan seorang Glue di area mid lane. Apakah bisa mau saling tukar menukar? Oh, Flicker tuh juga digunakan oleh seorang Zugzin. Oke, di sini juga di bot lane sudah di kick off. Brody tadi. Kalau kita bisa lihat tadi. Solo kill dari seorang Granger. Karena tadi dia sudah snowball karena sudah membunuh Alpha. Jadi damage-nya atau itemnya sudah hampir jadi lebih duluan lah. Oke lah. Lebih better daripada Brody lah. Iya, oke. Dan juga ini keuntungan dari Roam Khalid. Iya. Kebetulan saya sering juga pakai Khalid Roam. Jadi dia rotasi dan backupnya lebih cepat. Dan seorang Joy mau mencoba rusuh dan berhasil mendapatkan blue buff dari seorang Alpha kan. Benar sekali. Di sini backup dari seorang Gatot itu lumayan lama ya. Lumayan lama. Dan juga ultimate yang dikeluarkan juga nggak kena siapa-siapa. Iya. Dan kita bisa ngelihat seorang Joy itu ada keputusan yang berani itu buat ngerusuh tanpa ada backup. Oke, Flicker sudah dikeluarkan oleh Parsha tadi karena hampir dipukul mundur dari Zugzin. Di sini bagian bawah masih berusaha Khalid mencari vision untuk gimana men-take down Brody di sini. Akankah Brody akan take down 4 orang tuh di sini? Dan Alpha mono ultimate dan tidak ada satu orang pun yang terpick off dari pihak AKS. Benar sekali, dari tim AKS sangat bagus sekali saling backupnya dan juga tidak
sangat bagus lagi dari Yunzo. Sangat cantik sekali. Backup timing dari seorang Yunzo. Dia nggak sayang-sayang ulti, dia dari mid langsung menggunakan ulti supaya tidak ketinggalan war. Dan juga di sini miss dari ultimate dari seorang Alpha. Sangat sayang sekali karena tadi kalau misal kena itu langsung ke turret. Ya, pasti bisa ke pick off itu. Pick off dari seorang Blue. Walaupun kita tahu kan cooldown dari ulti Alpha itu lumayan cepat. Oke. Dan juga turtle kedua telah muncul. Apakah free turtle kedua untuk tim AKS? Di sini di blue buff masih berusaha. Gatot mengeluarkan ultinya. Farsa di backup. Akankah terus take down? Satu to take down di sini. Kita lihat Alpha to take down dan juga Gatot menyusul dua orang to take down di sini kita lihat. Hanya tukar ke satu orang. Benar sekali, hanya di bagian mid lane. Apakah masih berusaha untuk men-take down lagi? Oke, dari Yunzo men-take down satu orang. Akankah men-take down satu orang lagi? Oh, tidak. Dia melihat damage dan juga darah dari Yunzo itu tidak worth it untuk mengejar lagi karena akan mati sia-sia. Dan free turtle untuk buat tim AKS ya, pastinya. Untuk turtle kedua. Turtle kedua, benar. Turtle pertama bisa didapat oleh tim The Souls tadi. Iya, The Souls dengan aman ya. Aman. Sangat-sangat aman. Dan tim kedua turtle kedua bisa diamanin sama tim AKS dengan free turtle. Iya, free turtle. Karena ada dua orang yang terpukul mundur. Benar sekali. Oke, di bagian mid Khalid berusaha untuk mencari Yunzo untuk pick off. Gatot berhasil mendapatkan Granger dan mati, dan tersisa seorang Khalid yang masih bisa survive 3 orang melawan 2 orang dengan damage yang sangat-sangat sakit. Sayang sekali. Di sini Gatot juga terpick off. Khalid double kill dari seorang Khalid. Tadi kita bisa lihat Khalidnya langsung mengincar damage killernya di belakang. Benar. Dan dia nggak fokus yang badannya tebal karena nggak worth it. Karena kalau misalnya ngurus yang tebal juga dia tuh bakal mau sia-sia. Jadi dia langsung sama Joy-nya langsung ke ini bicara kayak Farsanya langsung atau mancing kayak tadi dia mancing ultinya Alpha dan Gatot. Benar. Dan dia kan untuk skill 2-nya kan itu kan healingnya sangat lumayan deras. Iya. Besikit. Ditambah dia nggak menggunakan Revitalis, menggunakan flicker kan, masih bisa kalau memang dia mau lari ya tinggal lari. Dan juga dia ada pasif naik pasir dengan cepat dan jadi rotasinya cepat. Oke. Ultimate yang sangat cantik dari seorang Khalid yang bisa mendapatkan 2 orang, tapi sayang sekali Alpha ingin meng-pick off Khalid, malah dia yang ter-pick off. Benar sekali di sini. 2 orang dari Yunzo sudah ter-pick off. Yunzo mulai backup sekali. Sayang sekali tidak ada yang backup Yunzo tadi. 4 orang sudah terkena stun oleh Yunzo karena di zoning oleh Zuxin. Sempat di zoning dari Zuxin untuk kayak Brody Farsanya supaya tidak maju. Dan ya, sayang sekali Yunzo tadi kesempatan sangat bagus untuk kembalikan keadaan. Tapi sayangnya tidak ada backupan, jadi terbuang sia-sia. Walaupun membunuh ngekill 1 orang kalau nggak salah Khalid tadi. Khalidnya juga wajar dia mati tinggal sekarang kayak gitu kan. Dan juga dia ya namanya juga Roam. Iya, namanya juga Roam. Berharap apa? Iya. Di sini juga Blue masih berusaha untuk buka vision. Dari game sebelumnya juga kita bisa lihat Blue tuh juga sering buka vision. Jadi untuk The Soul agak susah untuk sembunyi nih. Dan juga apalagi sekarang Roamnya Khalid. Jadi rotasi lebih cepat dan ya free load pertama untuk tim AKS. Yang kita kira bakal menang kayak tim The Soul ternyata. Oh my god, Joy, what are you doing, Joy? Kenapa kamu terlalu dalam ke arah? Oke, apakah terkendala koneksi? Tapi itu memang Joy-nya yang terlalu dalam buat terlalu rusuh ya ke arah red buff. Iya, apalagi Lord baru muncul tadi. Dan kita bisa ngelihat sekilas kalau di daerah jungle tim biru itu tim The Soul itu purely banyak
dari satu tim mereka. Iya. Sedangkan dari tim AKS itu hanya Joy sendirian. Joy dan kebetulan tadi kita bisa lihat juga ada Gulu. Ada Gulu. Tapi kan masih jika jauh. Masih backup juga sama aja bohong dong. Benar. Itu terlalu memaksakan. Iya. Kita tahu keadaannya sudah menang, tapi jangan melakukan kesalahan sedikit pun di late game atau mid game di Mobile Legends, karena itu sangat fatal. Oke. Dan pos sudah diangkat dan kita lanjutkan di sini. Masih berusaha Khalid mencari vision di sini dan Gulu. Dan Granger mulai menembak menggunakan ultinya untuk buka visionnya. Ada taunting tipis dari seorang Gulu. Jadi melambai-lambai dari sini. Mereka tahu dia masih bisa bertahan di sini. Masih bisa. Oke. Dan juga Yunzong mulai membuka vision di sini untuk nahan. Dan juga masih ada kan di mid lane. Oke. Di sini untuk keadaan akankah berusaha di push? Oh, tidak. Karena masih ada orangnya 5 lawan 5. Iya. Jadi 50-50. Kalau dari AKS mengakukan blunder ini sangat fatal karena bisa di strike pull satu nih. Ulti digunakan oleh Gatot. Akankah ter-take down di sisi yang satu? Seorang Gulu ter-take down oleh seorang Alpha. Gatot juga berhasil menggunakan. Wah, Yuzong berhasil dibunuh oleh seorang Granger. Malah keadaan masih berbalik ke arah tim Source. 3 orang terpick up, tersisa Brody dan Parcha untuk mempertahankan inner turret mereka, dan kita bisa melihat dari tim AKS masih tersisa ada Khalid yang masih punya battle spellnya, Granger juga masih punya battle spellnya, dan itu bisa Khalid bisa membuat momen kalau mau end game secara cepat ya. Tapi dari keadaan mungkin mereka langsung pulang karena keadaannya sudah berbalik karena semuanya sudah hidup. Dan juga tadi mungkin ada kesalahan dari ini ada Joy. Soalnya kita bisa lihat dari PvP Joy itu dia langsung nggak mau mengikut war di depan, dia langsung ngincer belakang. Kayak di sini langsung ke area mid lane dan god lane-nya. Jadi nggak bisa ikut. Jadi langsung di backup Joy-nya dan take down. Oke, makanya tinggal Brody dan juga Parcha di situ. Permainan yang cantik, apalagi si Joy bisa memancing flicker dari Brody, Parcha. Dari Parcha juga dia bisa dapat battle spell. Iya. Ditambah keuntungan 3 orang terpick up. 3 orang dan turret mid dan top lane ter-take down juga. Dan untuk jangkauan flickernya lumayan jauh ya. 50 detik atau berapa detik ya? 60 detik kurang lebih. Kurang lebih ya? Kurang lebih 60 detik. Itu sangat riskan karena kalau nggak bisa bertahan dalam 60 detik untuk ini sangat merugikan. Oke, Lord kedua akan muncul. Apakah dari tim AKS akan berusaha mendapatkan Lord atau masih berusaha untuk menembus tambah Lord? Di sini Alpha menggunakan ultinya, tapi tidak ada terjadi apa-apa sini. Free Lord didapatkan oleh tim AKS. Oh, nampaknya terpancing dengan recall-recallan dari seorang Khalid di sini ya. Oh, Khalid ter-take down. Di sini masih berusaha. Yunzong menggunakan ultimate-nya, masih mengincar ke area belakang seorang Zuxin. Oke, dari seorang Joy di sini masih berusaha mengincar damage healer dari. Flicker telah digunakan untuk maju ke depan untuk menghindari skill 1 dari seorang Yuzong. Benar sekali di sini. Apakah ini akan menjadi end game dan kemenangan untuk tim AKS dan wipeout untuk tim AKS. Congratulations untuk AKS untuk mendapatkan juara 1 di seleksi Pop Pro MOBA 2025. Oke, nice try buat tim Zeus. Tapi ini hanya pertandingan sementara. Awal bukan akhir, akhir bukan awal. Benar sekali. Oh iya, salah dong. Awal bukan karena akhir. Tapi untuk pertandingan ini, menurut Mas Diko, ada di mana sih kesalahan? Kalau di sini mungkin menurut aku kayak untuk Joy-nya tuh sangat sustainen, dia ngincar untuk Parcha dan Brody-nya. Sedangkan Brody dan Parcha-nya kan mengandalkan flicker aja. Iya, benar.
Dan di situ damage healer selain mereka nggak ada. Dan user sebenarnya sustainnya stabil, tapi sayangnya backupnya agak kurang. Dan di sini dari tim AKS untuk memilih rohamnya sangat bagus sekali, yaitu Khalid ditambah glue. Nah, sangat bagus sekali. Jadi mereka memancing ulti apa maupun yang ibaratnya yang nge-stun Joy, dan Joy tinggal finishing di belakang. Benar. Dan kita bisa lihat untuk dari tim Google tadi, damage keturut hanya dilakukan oleh seorang Brody. Benar sekali. Dan tim yang lain tidak sempat langsung Karena mereka kayaknya lebih fokus keluar. Benar. Ini mungkin diambil celahnya oleh tim AKS. Mereka udah tahu nih gameplay mereka gimana. Gameplay mereka lebih numbur nih. Jadi kita pakai hero yang sustain numbur. Bener-bener bisa nabrak juga. Iya. Oke, terima kasih Mas Iko atas waktunya. Dan kami berdua mau mengucapkan terima kasih untuk Palcomtech pastinya yang udah menjadikan tempat untuk kami dari AC Palembang. Dan terima kasih buat para sponsor yang sudah mensupport kegiatan ini ya. Kegiatan kami. Dan terima kasih untuk tim broadcasting. Ya, broadcasting. Semua tim yang sudah melakukan kegiatan kita. Udah capek. Dari pagi sampai ke sore. Nginep di kampus. Oh enggak deh, enggak sampai nginep di kampus, tapi usahanya sangat panjang benar. Untuk memeriahkan acara ini. Kita pulang sampai malam ya. Iya. Kantong mata udah kayak panda nih. Benar. Oke, untuk tadi juara satunya juara satu thrives in an era of peace. Besok bakalan ada penutupan dan sedikit nggak live streaming juga sih. Ada sesi foto. Bisa kalian cek di Palcomtech atau di AC Palembang. A ruler's work is never done, but your presence is not forgotten. Dan bisa dapat voucher les gratis tambah voucher diskon kuliah ya di Palcomtech. Itu untuk support anak-anak muda yang mau mengikuti seleksi atlet kan. Iya. Dan mungkin itu ya. Itu aja, mungkin rahasia lain ya. Oh iya, itu nanti biarin jadi rahasia yang akan datang. Iya. Pokoknya pantengin aja terus ke arah AC Sport, AC Palembang dan IG-nya Palcomtech karena kita sudah kerjasama nih. Oke. Terima kasih. Untuk Apowan menyupport kami. Iya. Para caster dan para panitia yang lain. Dan juga selamat untuk juara satunya. Benar. Yang itu AKS dan juara 2-nya congratulations juga. Jangan sampai kecewa ya, The Soul. Dan untuk juara 3 dan 4-nya dari PCT Gold dan AKS Gold ya. AKS Ribbon. Oh. Ini ya Ribbon X MDR kalau nggak salah. Maaf kalau ada salah kata ya. Salah kata pastinya. Saya Kata. Embria Fikir Ramadan selaku PIC caster. Rekan saya Ziku boleh dipanggil. Dan terima kasih telah menyaksikan acara kami dari pagi sampai sore. Dan kami dengan ini menutup seleksi atlet Porprov MUBA 2025. Dan terima kasih. Sampai ketemu kembali di next event. Let's go. Mati ke?